Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, jumpa lagi kita pada pagi hari ini, hari Sabat, tanggal 26 April 2024 25. Ya, saya monitor komal-komal, tapi tidak ada yang kemudian seru ya. Maka pagi hari ini saya kembali membuka komal. Memang ada beberapa sahabat yang membatasi supaya jangan terlalu sering buka komal sendiri, mengingat banyak teman-teman kita di komal-komal yang juga butuh edukasi ya. Namun berimbang teman-teman, ada juga yang menyarankan untuk sering-sering solo seperti ini untuk bisa konsentrasi dan tidak terganggu oleh narasumber-narasumber yang lain yang kadang memotong pembicaraan. Untuk itu sesi ini saya buka mungkin sampai pukul 12 siang. Teman-teman yang mau berdiskusi dengan tema siapakah Nabi palsu ini, silakan naik yang Kristen saja ya. Kemudian saya informasikan juga bahwasanya hari Senin malam Selasa ada yang nantang dari STT, lulusan STT, membahas tentang penyaliban. Insya Allah kita akan jabanin karena ini sangat penting antara Islam dan Kristen. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu disalib atau diangkat ke langit? Oke teman-teman, kita naikkan kalau ada oten tema yang sama. Ini begitu saya buka semuanya Muslim, parah. Islam langsung mau minta naik, padahal mau debat dengan non-muslim. Permintaan langsung sampai 16 permintaan, tapi rata-rata muslim yang minta naik. Islam nongkrong aja di bawah. Kalau guru-guru saya ada materi yang ingin disajikan, boleh japri saya. Misalnya ada yang kurang, ada yang perlu saya sampaikan. Jadi standby aja dulu, monitoring. Kemudian yang naik oten aja dulu. Islam semua yang minta permintaan ini. Kacau bleh. Bismillah. Selamat pagi, Saudara Libra. Pagi Bang, Indek Narak Kepeng. Saudara Libra monitor. Masih muter-muter ya. Kita cari lagi yang lain. Ini yang pakai hijab, saya langsung ini ya. Saya cut langsung ya. Dari saya. Nah, inilah malasnya kalau kita buka sendiri gitu ya. Lebih lama mencari yang oten, karena kita terlalu banyak permintaan. Halo.
Halo saudara Store Shop. Iya. Ah, 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 ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nemenin Gurunda. Waalaikumsalam. Iya dek, gimana kabar? Baik Gurunda, baik. Izin nemenin. Ada moderatornya nggak Gurunda? Biar Daman atur. Moderator, ya. Takut duluan ini otennya naik, Dinda. Kelihatannya. Kenapa pada takut Gurunda? Apalagi ada antum di sini, oh masya Allah. Oke. Tapi masalah wanti-wanti Nabi palsu terhadap Nabi Isa dan Nabi Musa, itu ada hadisnya Gurunda. Nabi Muhammad sendiri yang mewanti-wanti Nabi palsu terhadap Nabi Isa dan Nabi Musa. Itu ada di hadis Muslim 50A Gurunda. Iya. Ya ini berarti yang request oten semua ya. 16 orang yang request ini oten semua ya. Oke, kita lihat. Yang nggak batalkan permintaan berarti oten ya. Oke. Oke. Jadi kita handle, Bunda. Selamat pagi Bang Dominik. Ya Bang. Bang Dominik. Ya. Penonton setia Bang Juma nih, turunin Bang. Oke. Aduh, ini pada salah pencet ya. Oke. La. Gak ada oten. Pada ke tempat ibadah kayaknya. Mereka pada ini kegiatan ibadah, joget-joget. Oh iya, hari Minggu ya Gurunda ya? Sabat, Sabtu. Oh sabar. Berarti Iya, ada yang joget hari Sabtu juga Gurunda? ada juga yang joget hari Sabtu. Sabtu kelabu mungkin. Mana dia? Coba Tony ini bukan. Halo Bang Tony. Saya Muslim Bang. Ya, bahaya Bang. Bercepat-cepat Gurunda. Ini Muslim kenapa kalian bandel-bandel teman-teman? Ada loh timing-timing di mana otennya kagak ada, kita sapa-sapaan. Tapi kan nggak setiap harinya Pak. Ya kan teman-teman? Bisa dong. Nah ini marganya sama kayak Edis nih. Coba. Halo, dari Kak sekte Aning. mana Mbak Aning? Bukan Mbak Ani yang tadi tidak butar. Ini pasti Muslim. Dari sekte mana Mbak? Saya Muslim. Protestan. Saya Muslim Bang Juma. Turunin. Salah pencet. Oh kepencet ya. Sorry. Kok pada kepencet? Enggak teman-teman, tap layarnya boleh, tapi agak atasin, jangan terlalu karena kalau agak ke kanan nanti kepencet tamu tuh. Kan ada tombol tamu tuh dijauhin, pencet tap layarnya agak dijauhin. Kok nggak kepencet nanti? Ya Allah. Makin lama makin banyak Gurunda requestnya. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Halo Kakak Mary, selamat pagi. Mary Guslow.
Kak Mary. Kak Mary. Mary Kak Mary, Guslo. 3 panggilan tak terjawab ya. Oten padahal itu kurasa. Namanya aja. Ya kan ya? Enggak jawab. Oten juga kepencet kadang-kadang Guru ndak. Padahal mereka nggak mau diskusi gitu. Mencet dia. Saking ini ada bang ini. Bang Omson. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, bye. Ini ada yang minta up nih. Ada yang minta up nih. Ntar Guru ndak. Ini Oten nih. Ini Oten nih. Ini pernah debat sama saya nih. Si security naik lo. Ini pernah debat sama saya nih. Mana dia? Enggak, ini Gurunda maksudnya lagi buat model live mancing Edis datang ya Gurunda. Kalau mancing Edis datang, Daman turun. Minta Edis Enggak. datang. Di sana kan ini deh. Di sana malam ya kalau nggak salah ya. Enggak. Daman tuh sering debat sama Edis jam 8:30, jam segini lah. Biasanya dia buka live. Oh nggak apa-apa. Nanti begitu keluar notifikasi dari dia, Ana turun, insya Allah. Oke, siap. Nanti dapat notifikasinya insya Allah. Mana sih tadi? Mana request security mana dia? Kok nggak ada dia di sini? Nah ini namanya Oten banget nih. Awas kalau bukan Oten. Bang, selamat pagi Bang Franciscus. Bang Franciscus. Pagi. Kristen ya Bang ya? Betul. Oke, Bang, kami pengen tahu dong, ada nabi palsu yang diwanti-wanti oleh Yesus, Bang. Kira-kira siapa, Bang? Lanjut. Nabi palsu yang diwanti-wanti oleh Yesus. Iya bang. Iya betul. Ya, itu nabi yang suka buat sembarang, yang tidak sesuai ajaran agama. Itu namanya nabi palsu. Di mana itu dituliskan bang di Bible? Kita ada di Bible itu. Yang Di mana penting kita lihat di kehidupan kita setiap hari. Nabi palsu itu yang suka tebar pesona, terus mencari keuntungan sendiri, tapi mereka membawa-bawa ajaran agama. Itu Bukan yang dinamakan ini? nabi palsu. Bukan yang kirim surat kemana-mana kayak ini penyiar radio, yang kirim-kirim surat, cari dukungan, cari sensasi, ngirim surat ke sini, ngirim surat ke sana, supaya dia dianggap rasul. Bukan itu bang? Nabi palsu itu dia menyertakan agama gitu loh Pak. Oh gitu. Membawa-bawa ajaran agama, tapi sesungguhnya itu untuk kepentingan diri sendiri gitu. Atau kelompok ya. Tapi yang saya lihat di Bible itu, tanda-tanda nabi palsu itu bisa dilihat dari pengikutnya. Mereka memanggil Yesus Tuhan. Itulah tanda dari pengikut nabi palsu. Itu gimana itu bang? Gimana dilihat dari pengikutnya. Iya, dari buahnya lah engkau akan melihat si nabi palsu ini. Salah satu buahnya adalah memanggil Yesus Tuhan. Itu tertulis di Matius 7 nomor 15 sampai nomor Matius lari 7. ke sana kan kita tadi ngomong tentang nabi palsu. Kok lari ke sana? Nabi palsunya kata Yesus, dari buahnya, dari ajarannya kamu dapat mengetahui siapa nabi palsu itu. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu di situ dibilang Pak, dari buahnya kamu dapat mengenal pohonnya. Ya betul. Pohon ini nabi, contoh. buah ini Contoh. pengikut. Contoh Bapak makan jeruk kan, pasti Bapak mengenal mana pohon jeruknya. Itu. Ya. Jadi itu. kalau dari ajarannya, kalau ajaran yang baik itu, nah siapa pohonnya yang baik ya itu yang kita melihat Pak. Dari buahnya.
yaitu memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, lalu kemudian bermukjizat juga bernubuat pakai namaku. Nah, itu di mana buah itu, Pak? Di Islam atau di Kristen? Kalau dia menyebut memakai namaku, ya orang yang punya kuasa, Pak. Iya, kata Yesus kepada muridnya, hati-hati kepada nabi palsu. Nabi palsu itu tanda-tandanya muridnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Nah, itu siapa itu, Bang? Yang bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus itu siapa? Hindu atau Kristen? Itu hati-hatinya itu, Pak. Itu mereka mengatasnamakan Tuhan Yesus. Nah, itu siapa? Mereka mengatasnamakan, istilahnya mereka itu menjual gitu loh, memanipulasi, menjual nama. Sesungguhnya itu siapa mereka itu, bukan Bang? pengikut dari Yesus. Itu siapa, Bang? Hindu atau Kristen? Kalau kepercayaan kita, Pak, ndak ada Tuhan menciptakan agama, ndak ada. Itu orang jahat aja. Iya, aturannya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu adalah buah dari nabi palsu. Maka batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam neraka. Itu kata Yesus, Bang. Itu dia memperingatkan kepada kita, Pak. Hati-hati kepada orang yang istilahnya memakai namanya itu. Itu bukan pada kita. Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel. Kalau kita ikut ke dalam, seakan-akan Yesus bicara ke kita, berarti kita ini serigala nyamar domba. Kita bukan murid Yesus. Murid Yesus itu hanya Bani Israel toh. Nah, sekarang ketika Yesus menasihatkan Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Dari buahnya dapat kamu lihat dia, dapat kau mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Tapi mereka di luar Israel. Itulah nabi palsu itu. Nabi palsu itu, Pak, siapa saja, tidak dia Bani Israel atau siapa, itu adalah himbauan kepada kita, kepada umatnya untuk berjaga-jaga, Pak. Bukan ke kita. Sekali lagi, itu bukan ke kita. Itu untuk Bani Israel. Yesus minta Bani Israel berhati-hati kepada non-Israel yang datang kepada Israel ngaku-ngaku pengikut Yesus. Padahal mereka bukan domba. Sampean bilang bukan kepada kita. Ya, Karena emang. sampean kan belum lahir waktu itu. Bukan, memang kepada Yesus. kita. Memang Kalau Yesus hanya sampean untuk lahirnya pada waktu itu sampean sudah lahir, ya kepada sampean juga dikasih enggak tahu. dong. Gitu. Enggak dong. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Emang kita Bani Israel? Abang Bani Israel? Kan bukan. Pada zaman dulu ya yang ada ya Bani Israel cuma. Ya, memang Yesus kalau sampean berkata, lahirnya waktu itu. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah saudara Fransiskus ini Bani Israel? Kita Bukan. itu umatnya. Bukan, Pak. berarti Ada Anda ini adalah serigala. Karena yang dimaksud domba itu hanya Bani Yakub. Kita bukan Bani Zuma, Yakub. Alkitab itu ndak ada pakai logika seperti pemikiran sampean itu. Iya, ndak karena ada kalian begitu. serigala. Karena kalian serigala. Mau menipu orang lain supaya kalian itu dianggap bagian pengikut Yesus. Padahal bukan. Kalian itu anti Yesus kalian itu. Sampean kira sampean mau ngomong penjelasan sampai seluruh dunia, kamu kira kami mau ikut dengan Bagaimana mau ikut dong kalian? Nggak bakalan, Pak. Sudah terjerat sama iblis, pasti nggak ikut lah. Coba saya tanya, Bang apakah Zuma, Yesus Bang mengatakan, Zuma. saudara Fransiskus, apakah Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel? Percaya nggak Anda? Gini, kita kembali ke topik. Sampean bilang dari buahnya kamu dapat mengenal Yes. pohonnya. Ini saya kasih tahu. Kita lihat aja di depan mata kita setiap hari ini.
Apa tuh? Perbuatan-perbuatan masyarakat mana yang tidak sesuai Bukan dengan itu, pohonnya? Pak. Jangan Anda Aduh, membiaskan. Jangan Anda asumsi. Jangan Anda asumsi. Kita ngomong ini Dari sesuai dengan buahnya nabi palsu itu kamu dapat melihat mereka. Kamu di situ Bani Israel. Jadi Bani Israel melihat Islam, Bani Israel melihat Kristen. Di mana di antara dua kelompok ini yang memanggil Yesus Tuhan, itulah yang harus diwaspadai. kita fokus dulu ke topik. Nabi Dari palsu itu buahnya dari kamu- buahnya. Apa Dari buahnya, buahnya Pak? kamu mengenal pohonnya. Ya, coba Fokus sebutkan dulu di apa situ. buahnya. Satu. Ya, Apa buahnya? Satu. buahnya itu tindakan kita yang sesuai ajaran. Salah. Kok salah? Bapak. Dari Itu buahnya. salah menurut sampean. Itu yang Bukan tertulis menurut di kami. Bible. Matius 7:22 memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Pak. Itu yang tertulis. Pak, Jangan dulu lari kemana-mana. Saya Kita tidak ngomong lari, tentang Anda yang lari kemana-mana. Dari buahnya kita mengenal tanda-tanda pohonnya. buah nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Mas Zuma, gini aja. Kan sampean bilang dari buahnya kita mengenal Bukan saya yang pohonnya. bilang, bukan saya Ya yang toh? bilang. Yesus yang bilang, bukan saya. Yesusnya yang bilang, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa buahnya? Ya. Tanda-tandanya, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaan saya, buah-buah ini ada di mana? Di Islam atau di Kristen? Buah itu siapa yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus? Itu. Otak Anda retak, abang. Otak Anda retak. Tidak ada yang kayak gitu. Retak otak Anda itu. Kenapa saya katakan retak? Karena Yesusnya sudah menggariskan tanda-tanda buah dari nabi palsu, memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Dan semua buah ini ada di Kristen. Itu dia menyampaikan Bang Zuma, dia menyampaikan kepada orang, hati-hati kepada orang yang mengatasnamakan saya Tuhan Ya, Yesus. itulah Kristen, Itu Bang. yang dia sampaikan. Ya, Itulah Kristen. Kalian pergi ke seluruh dunia mengatasnamakan Yesus. Siapa lagi yang kalian jual kalau bukan Yesus? Kalian tumpang tangan dalam nama Yesus. terus emang masalah bagimu? Loh, ini kita berbicara mengenai kebenaran. Tanda-tanda pengikut nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai Zuma. nama Yesus. Masalah kebenaran itu keyakinan kami, bukan keyakinanmu. Kita pakai Paham? data, Cak Ayu. Kita jangan berasumsi di dalam beragama. Kalau Yesus Sampean berkata, data itu larinya ke logika. Data bukan larinya itu ke logika. dalil. Andai saja Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas pula. Dari buahnya kau dapat mengenal dia. Pertama, mengatakan Allahu Akbar. Kedua, berasal dari tanah Arab. Ketiga, sujud di dalam beribadah. Keempat, dia mengajarkan berhaji. Berarti yang dimaksud Yesus itu nabi palsu adalah Nabi Muhammad. Berarti kamilah pengikut nabi palsu itu. Tapi karena Yesus mengatakan tidak kayak gitu, melainkan memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Itulah buah dari nabi palsu. Berarti yang kena dampaknya ini adalah aliteng. Nabi palsu itu, kan saya sudah bilang tadi, Tahu. Mas Zuma, Saya tahu. Saya sudah bilang orang-orang yang menjual nama, yang mengatasnamakan orang-orang jahat. Bukan saya mau sebut agama ini, agama ini. Orang-orang jahat yang mereka mengatasnamakan Tuhan Yesus. Saya bisa sembuhkan ini, saya bisa sembuhkan. Itu siapa, Itu Bang? namanya Nabi Pak. Ya, Itu agamanya apa? nggak perlu agama itu, terserah Aliteng, siapapun. itu aliteng. Jangan tutupi kebenaran. Itu Kristen. Kok tutupi kebenaran? Kalau sudah nampak buah ini,
nampak buah ini pada sebuah agama, bukan oknumnya yang dimasukkan ke neraka, tapi batangnya yang harus ditebang. Artinya agama itu harus dihapuskan. Dengar. Sekarang saya tanya, siapa yang suka kesana kemari, misalnya memakai jubah-jubah, menjual, mengatasnamakan agama? Tidak ada tanda-tanda itu. Dengar dulu. Kamu dengar dulu. Jangan bikin asumsi sendiri. Dengar dulu. Dengar. Yang pakai jubah menjual ini kita harus begini, ngumpul ini. Itu siapa? Saya tanya. Di mana itu tertulis? Siapa? Tanda-tandanya begitu di mana tertulis? Ditanya, ndak ada pakai tanda di depan mata kita setiap hari di Iya, kehidupan tanda-tanda kita. itu tertulis di mana? Ndak ada tanda-tanda Ya sudah nggak fakta. ada. Terus ngapa Anda mengarang-arang cerita kayak begitu? Kok Padahal ngarang tanda-tandanya cerita? sudah sangat jelas. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat Aduh, pakai nama Yesus. aduh. Itu adalah Ini- buah dari nabi palsu. Pakai surban Ini pula yang Anda bawa. terpojok sudah, termakan sudah. Siapa yang suka Di mana Pak menjual-jual dalilnya? ini Tanda-tanda terpojok. nabi palsu. Bisa kau lihat buahnya pakai surban. Dengar pemirsa. Di mana itu tertulis? Pemirsa dengar baik-baik. Ini kita tanya dia, larinya ke dalil ke apa? Di yang kita mana lihat di tertulis depan tanda-tanda mata dari kita. buah nabi palsu itu pakai surban? Di mana? Ada juga. Ini sudah kalian Di mana kalian tertulis ini itu? Ini saudara Francisco, Kalian- otak Anda itu sudah mulai retak. kok retak. Saya retak, tanya Bang. siapa? Udah Siapa berkarat? yang jawab dulu Udah berkarat? pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Jawab. Ya, Siapa? Dengar ya, ini kita diskusi. Siapa yang di dalam kehidupan masyarakat kita setiap hari ya, dengar baik-baik. ya. Kira-kira siapa? Saya tidak mau sebut ini si A, golongan ini, tapi kira-kira siapa yang suka kesana kemari, apa namanya, membawa-bawa agama A, agama B, agama ini begini-begini, kita harus begini-begini. Padahal tujuannya untuk keuntungan pribadi. Ya itu gereja. Itu- Untuk keuntungan perpuluhan. Semakin Ya. banyak jemaat, semakin banyak keuntungan masuk di dompet pribadi. Itu perpuluhan, Terima Pak. kasih. Kalau umat Islam semakin banyak di Indonesia, yang diuntungkan siapa? Negara kita ini. Kami bayar zakat, kami bayar pajak Oke, untuk oke. negara, tidak untuk imam. Oke. Tapi kalau gereja Oke. semakin banyak jemaat, yang diuntungkan pribadi pendeta. Paham? Oke, Pak Zuma. Saya ucapkan terima kasih kalau sampean mengatakan seperti itu. Namun faktalah yang di lapangan yang robek berbicara. Ya Pak ya? Sekarang tanda-tanda nabi palsu itu dilihat dari buahnya, betul tidak? Oh benar. Apa buahnya? Tanda-tanda nabi palsu itu Pak, Buahnya? itu orang yang tidak mengikuti ajaran. Tanda-tandanya bukan begitu, Cak Ayu. Makanya baca dalilnya Matius 7 nomor 22 23. Tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Itu Yesus. Apa kata salah Yesus? sampean. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Salah, bukan begitu tanda-tandanya, bro. Salah sampean. Coba Anda baca, boleh Anda baca Matius 7 22 23? Tunggu, ini saya mau keluar. Oke, Ini saya silakan. ada Ada apa? Ada aplikasi. Berapa tadi? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 22. Silakan. 7, 15 Sampai nomor sampai 22 ya. Matius 7, 15 sampai 23. Iya. Ya, lembutkan Tapi- hati Abang ini. Jangan keras santai. hati. Ya, silakan. Kita lambut Mas Silakan. Zuma. Silakan. Tapi saya mau keluar ini, mati dong nanti live-nya. Enggak lah, baca aja Abang. Iya, saya ada aplikasinya di HP. Berarti Abang bicara tadi nggak tahu dalil. Ya, dalilnya kan kita baca dulu, Pak. Oh, berarti ini Anda nggak bukan tahu dalil. penghafal. Ya udah, saya kasih kesempatan, silakan Anda baca dulu, habis itu komentar lagi. Silakan Bang. Nah, gini, sampean bisa bacakan? Biar Bisa. saya nggak keluar? Yes. Oke, silakan baca. Oke. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba,
padahal dia adalah serigala yang buas. Serigala. Ya. Ya. Oke, dari buahnya kamu dapat melihat dia. Tidaklah mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak Buah baik. yang baik. Ya. Begitu juga sebaliknya, tidaklah mungkin Sebaliknya, ya. buah yang baik dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir nanti ada orang yang berseru kepadaku, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga, bahkan bermujizat pakai namamu juga. Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya. Sekarang buahnya jelas kan? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Dan pada hari itu juga aku akan berterus terang kepada mereka. Kalian yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai namaku, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Benar. Nah, sekarang siapa yang memiliki tanda-tanda itu? Islam atau Kristen? Tanda-tanda nabi palsu begitu. Itulah aku bilang, saudaraku Fransiskus, otak Anda itu retak, isi dalamnya sudah berkarat. Tanda-tanda apa yang mau sampean tanyakan? Tanda-tanda buah dari nabi palsu itu. Memanggil aku Tuhan. Kan gereja-gereja dan sekte manapun memanggil Yesus Tuhan. Nah, disitulah buahnya. Oke. Sekarang stop dulu. Tanda-tanda yang sampean maksudkan itu, memanggil aku Tuhan itu adalah orang-orang munafik. Sampean Kristen paham kan? tidak? Kristen kan? Ya? Kristen kan? Semua agama itu ada yang memanggil Yesus Tuhan. Yang baik, ada yang tidak baik lari kan? ke situ? Tanda-tanda dari buah nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Yang dikatakan itu sampean maksudnya itu adalah orang Kristen, begitu ya? Lalu siapa yang memanggil Yesus Tuhan kalau bukan Kristen, Cak Ayu? Siapa? Terus kesimpulan Anda apa ketika mereka memanggil itu? Ia tinggalkan agama yang terindikasi kuat pengikut nabi palsu. Itu aja. Itu dia menyampaikan kepada orang-orang munafik supaya bertobat. Mama tidak? Bukan bertobat, diusir ke neraka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok bertobat pula? Karena sudah diajarkan, mereka tidak ikut. Paham? Tanda-tanda dari nabi palsu itu, lihat pengikutnya. Memanggil aku Tuhan. Kalau ada orang memanggil Yesus Tuhan, berarti dia pengikut nabi palsu. Itu dia memanggil itu, dia menjual. Mengerti tidak? Mengerti Jangan tidak? ajarin Dia menjual. saya. Nabi Dia palsu, menjual. coba Anda lihat data nomor 54-nya tuh, data nomor 16-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus di situ? Ini yang susahnya ini, debat sama yang kayak gini-gini, debatnya pakai logika semua. Jadi tidak bakalan nyambung. Jadi harus pakai apa kalau kita berdebat? Pakai apa? Mulut aja. Bahaya itu. Sekarang begini, yang dia sampaikan itu, memanggil aku Tuhan. Contoh begini, ini kita ngomong logika ya. Contoh begini, sampean punya kuasa di suatu perkantoran lah. Artinya, misalnya sampean pergi ke suatu kantor itu, kalau minta apa-apa pasti dikasih. Ini kan. Contoh saya pergi ke salah satu kantor yang sampean punya kuasa, saya ke sana, saya menjual, tadi Pak Zuma mau minta ini, tolong dikasih. Sementara sampean tidak tahu, itu yang saya ini yang disebut sebagai palsu. Jadi begitu yang dibilang nabi palsu itu. Kok larinya ke situ? Itu loh. Lah, katanya kita mau main logika, kita mau contoh logika, kok larinya ke sana? Logikanya sangat jelas loh, Bang. Ini pohon. Dari buahnya ini memanggil Yesus Tuhan, memanggil bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Maka pohon ini yang harus ditebang. Lempar ke dalam neraka.
Hah? Karena buahnya kelihatan memanggil Yesus Tuhan. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Maka pohon ini harus ditebang. Oke. Apa Begini. itu artinya? Pohon artinya apa? Agama. Agama ini yang harus dihindari. Karena agama ini adalah agama yang isinya Dengar. memenuhi syarat sebagai buah nabi palsu. Gitu loh maksudnya. Jauhi agama itu. Ya, oke. Pohonnya itu begini cuma. Pohonnya itu kan ada ranting yang tidak baik, ada pohon yang tidak baik. Itu yang ditebang. Batangnya yang harus ditebang. Baca dalilnya. Batangnya yang harus ditebang, bukan ranting atau cabang. Batang yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka bersama seluruh buah-buahnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Aduh. Semua harus masuk ke dalam api neraka jahanam. Ini Coba ini. Matius 13 nomor 50. Maka pembuat kejahatan harus dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya, Orang itu yang orang yang memanggil buat Yesus kejahatan. Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Kata Yesus, mereka adalah pembuat kejahatan. Baca nomor 23. Susah karena abang punya kitab, abang nggak paham. Bagaimana abang ini mau itulah Kristen itu karena terlanjur Kristen aja bang. Mereka tidak paham tentang isi Bible. Ya mereka tahu ke gereja, ya disuapin doktrin dogma. Mereka nggak belajar Bible, sementara kami belajar Bible. Ternyata polanya adalah justru yang memanggil Yesus Tuhan itulah pembuat kejahatan. Aduh, enggak nyambung sampean ini. Itu makanya susahnya. Gimana Sekarang Anda gini mau aja, memahami Pak Juma ya. Abang ini enggak ngerti Gini, Bible. Pak Juma. Gimana? Kesimpulannya aja. Ini langsung kita simpulkan aja. Silakan. Yang dibilang nabi palsu itu yang orang-orang yang suka menjual agama untuk keuntungan pribadi. Itu yang pendeta dibilang dong. nabi palsu. Pendeta dong, pastor dong. Ya? Pastor dong kalau gitu. Apanya yang salah mereka menjual? Apa yang mereka salah? Kan keuntungan pribadi. Kan keuntungan pribadi. Makanya mereka bikin gereja pribadi. Gereja keluarga. Sabar. Kami di Islam ada nggak bikin masjid pribadi? Habis itu cari keuntungan pakai masjid. Nggak ada di Islam itu. Di kalian itu jelas. Gereja dibangun untuk kepentingan pemilik gereja. Gini. Pisahkan dulu. Maksudnya gimana? Keuntungan pribadi gimana? Gereja dibangun untuk kemudian mengumpul jemaat, lalu kemudian menagih perpuluhan. Betul nggak? Terus? Ya perpuluhan ini apa dasarnya? Itu, Saya tanya dulu. Perpuluhan ini apa dasarnya di Kristen? dengar Pak Jumaya. Nggak ada perintah perpuluhan di Kristen, nggak ada. Itu hukum untuk suku Lewi saja. Tapi kalian pakai apa? Untuk kepentingan pribadi, Dengar untuk dulu. keuntungan Kalau pribadi. perpuluhan itu di Kristen, Pak ya. Nggak ada perpuluhan itu, kalian aja perpuluhan bikin itu sendiri. Di Kristen. Dengar dulu, kalau Tidak kami ada di dalil Katolik tidak ada untuk perpuluhan. Kristen bang, nggak ada. Itu hanya dibuat-buat aja kalian bikin. Dengar, perpuluhan itu di Kristen. Kalau kami di Katolik tidak ada perpuluhan. Itu dari Talo. Loh, sekarang begini, sampean ngomong masalah Berarti perpuluhan. Biblenya beda. Dengar, di dalam gereja itu tidak ada kebutuhan kah? Nggak ada kebutuhan kas. Enggak, Udahlah, kebutuhan. Pak. Kebutuhan. Udahlah. Itu bukan lagi rahasia masalah perpuluhan itu, bukan lagi rahasia, nggak usah dibahas. Ya memang bukan rahasia. Iya, dan itu bukan menjadi tanda-tanda nabi palsu yang menurut Yesus. Tanda-tanda nabi palsu pengikutnya memanggil aku Tuhan. Sudah selesai. Sekarang saatnya Anda belajar. Anda renungkan, oh ternyata kalau saya masih Kristen, ternyata saya pengikut nabi palsu. Oke. Itu. Sekarang, ini terakhir ya. Ya. Sekarang begini, sampean bilang yang di Kristen itu mengumpulkan perpuluhan untuk ini, untuk itu. Selain dari Kristen ada nggak yang membuat suka mengumpulkan ini itu, mengatasnamakan agama? Jujur aja lah, jujur. Kita Tidak ada. fair Di aja. Islam tidak ada mengumpulkan uang untuk kepentingan pribadi. Nggak ada.
Kalau kami kemudian mengumpulkan Izinkan uang saya ketawa dulu. untuk masjid untuk seluruh umat, sedangkan kalian bikin gereja hanya untuk kelompok kalian sendiri. Dari sekte lain, kelompok lain tidak boleh masuk di gereja kalian. Gereja kalian selain Iya. hari di mana kalian sembahyang, gereja kalian tutup, tidak boleh orang masuk. Kalau Ah, masjid, Pak Zuma, dimanapun orang itu- masuk masjid, kapanpun orang boleh masuk masjid, dari aliran manapun boleh masuk masjid, dan tidak ada masjid dikunci, nggak ada. Dengar. Berbeda Itu dengan sampean gereja. ngomong- Kalau tidak menguntungkan, Ya, ya. dikunci. Itu fakta. Dengar. Itu sampean ngomong yang di gerejanya. Di luar dari gereja ada nggak? Jujur aja. Nggak usah. Kan kita, fair aja. kan Anda berbicara mengenai tadi yang Anda singgung kan? Padahal itu tidak ada tanda-tanda nabi palsu itu pungut biaya, pungut perpuluhan. lain Itu nggak lagi ada. Abang yang mencoba untuk lari dari dalil, ingin mencari impas. Tapi faktanya Kan gereja-gereja itu berdiri untuk mencari keuntungan. Kan- Perpuluhan. Hayo, benar ndak? Persembahan Saya kasih, ndak- betul nggak? Kalian dipungut biaya, betul nggak? sampean Jangan itu bilang itu. munafri. Jangan mengejas orang lain. Itu fakta, Yang sampean saudaraku. Itu fakta, itu di sampean punya fakta. ada nggak? Pengakuan sampean dari punya ada teman-teman nggak? saya beberapa sekte itu fakta, real. Gak usah nangis, santai aja. Kak. Lagian bukan itu. Dan- Tanda-tanda nabi palsu bukan perpuluhan, bukan. Tanda-tanda nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Dah selesai. Ini Dan itu sudah. hanya ada di dalam agama Aliteng. Ini kalau berdebat nggak mau mendengarkan orang lain punya pendapat begini. Iya, karena sudah Anda itu berdebat. otaknya retak. Ngapain lari ke perpuluhan? Tanda nabi palsu Sampean- itu memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Selesai. Ngapain Anda tambah-tambahkan? Pakai surban lah. Itu kan orang itu orang munafik. munafik Pak. lah. Itu orang munafik. Loh, mana ada Orang di situ Farisi, tanda-tandanya orang munafik? munafik. Mana ada? Ada aja kawanku ini. Jawab lagi? dulu pertanyaan saya. Di luar dari gereja ada ndak orang suka memungut-mungut segala sesuatu, Kenapa larinya ke agama gitu? Ada nggak? mungut-mungut? Ini kita sedang membahas nabi Loh. palsu. Loh, Udah ya, Abang tadi kan sampean Franciscus. bilang ngomong tentang Kita naikkan konten yang lain ya Bang ya. Giliran ditanya sampean ndak. Tidak ada Bang, tanda ngomong itu. sama ini malah. Gak ada tanda itu. Tanda-tanda nabi palsu mungut perpuluhan itu gak ada. Kau garang-garang itu. Tanda-tanda nabi palsu. Ngarang cerita. Tanda-tanda nabi palsu. Ngarang cerita. Oke. Bentar kita cari dulu Gurunda. Siapa tahu Itu ada Edis. yang tadi itu ini. Iya. Di mana dek? Tapi belum live dia Gurunda, udah daman cek-cek dia belum live. Halo Bang Joni. Bang Joni. Joni. Yes Papa. Bang. Ya. Kristen ya Bang ya. Teman-teman Di YouTube, thank you. Iya Kristen bang. Ya Bang Joni Kristen ya Bang ya. Iya bang Kristen, salam kenal bang. Aku Kristen Katolik bang. Oke Bang. Sama seperti tadi. Yesus memberitahukan. Saudara Franciscus. Ya, Ya, lanjut. Yesus lanjut. memberitahukan adanya penyesat ya di dalam Bible tersebut yang nanti akan membawa nama Yesus. Kira-kira siapa Bang? Coba dijelaskan. Yang membawa nama Yesus atau gimana bang? Ini membicarakan, ini konsepnya membicarakan si nabi palsu atau gimana bang? Iya, silakan aja. Tema kita nabi palsu. Apakah Oh temanya. nabi palsu itu Nabi Nah, Muhammad yang aku SAW? tanya, temanya kan, temanya itu nabi palsu. Terus yang aku Iya. tanya, Iya. nabi palsu itu siapa? Nabi palsu dapat dilihat dari buahnya, kata Yesus. Nabi palsu dapat dilihat dari buahnya kata Yesus ya kan. Iya. Buahnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu buah Berarti dari
pengikut nabi palsu. Abang nggak percaya sama pohonnya. Pohonnya harus ditebang. Itu kata Yesus. Pohonnya harus ditebang. Iya. Kata Yesus. Artinya Itu gimana itu, agamanya Bang? ini harus dihindarkan. Itu agamanya ini kata- harus dijauhi. Itu kata firman di Injil mana, Bang? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Oh, oke, aku nggak ada pegang Alkitab di sini ya, Bang ya. Nggak ada pegang Injil. Aku cuma Tapi- secara pendapat sama secara logika aja ya. Silakan. Oke, untuk Abang bilang tadi menurut nabi palsu itu buahnya diambil, pohonnya ditebang ya kan? Dari buahnya kemudian bisa diketahui nabi itu palsu atau bukan. Bagaimana caranya melihat buahnya? Lihat siapa pengikut yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai nama aku, mengusir setan dan bermukjizat pakai nama aku. Itulah pengikut nabi palsu. Wah, oke, nabi palsu. Kurasa nabi palsu itu seperti ajaran abang, karena ajaran abang di situ selalu menyebut nama Allah kami ya kan, Tuhan kami yaitu Yesus ya kan. Berarti itulah nabi palsu. Justru kalian itu membawa Tuhan kami masuk ke agama kalian. Allah yang kalian sebut itu Tuhan kami. Nah, inilah saudara Kristen, saya katakan kalian itu otaknya semuanya retak. Sudah jelas-jelas Bang. dalilnya, saudara. Dalil. Waspadalah Dalilnya di kepada mana, nabi Bang? palsu yang datang Ya, kepadamu. Itulah Bang, aku tanya kan, Tuhan Yesus berkata ya kan, waspadalah kepada yang namanya nabi palsu. Yang Dari nabi palsu buahnya, itu dari Muhammad buahnya ya kan. kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Ya kan, Memanggil coba aku Yesus tanya, Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, oke. mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu di mana? Agama mana itu yang mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Agama mana yang usir setan pakai nama Yesus? Iya, Ya namanya agama Kristen lah Bang. bagus. Terima kasih. Berarti Anda sudah menjawab buah dari nabi palsu itu adalah Aristen. Loh, abang bilang tadi, bilang tadi buahnya diambil ya kan, pohonnya ditebak. Iya, makanya ajaran Kristen itu harus dihapuskan. Menurut dalil itu harus ditebang, dilemparkan ke dalam api. Itu dalil. Abang tahu nggak ajarannya dia tentang dirinya, tentang Yesus ya kan, tentang kerajaan Allah ya kan, tentang Itu firman. semua adalah alasan yang dibuat-buat demi untuk melancarkan aksi ajaran nabi palsu. Intinya, nabi palsu itu pengikutnya bisa kita tahu, kata Yesus. Apa pengikutnya nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Anda sudah mengatakan itu adalah Kristen. Dengan kata lain, Kristen ini adalah pengikut ajaran nabi palsu. Abang Juna bilang, Yesus itu pengikut agama siapa ya? Agama Kristen ya kan? Maksudnya? Tidak mungkin lah Yesus pengikutnya agama Islam ya kan? Enggak kan? Oh, Yesus itu orang soleh. Jangan salah. Yesus itu seorang Muslim. Dia itu juru Islam. Yesus juru salam. Salam itu salam. Salam itu Islam. Yesus juru Islam. Oke, juru Islam kata abang juru Islam. Yes. Yesus itu juru Islam. Ya. Itu abang dapat dari mana materi kayak gitu bang? Nah, sekarang Yesus itu juru selamat atau juru Kristen? Dia itu juru selamat bang. Nah, juru selamat. Tahu nggak arti Islam itu apa? Kalau untuk soal Islam aku nggak tahu bang, karena Nah, bukan Islam itu artinya bagian selamat, damai, sejahtera, selamat. Juru selamat berarti juru Islam. Sedangkan Kristen itu menyembah kepada sosok yang mati terkutuk. Ya, makasih ya. Tentu kami tetap percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, Alkitab itu tidak salah. Alkitab itu perkataan Allah sendiri. Memang Alkitab sedang diterjemahkan ke 700 suku yang ada di Indonesia. Diterjemahkan agar firman ini, Injil, terus disampaikan. Maka dengan datangnya Yesus cepat,
Kalau disampaikan maka waktu Tuhan sudah mulai dekat. Jadi ya Alkitab adalah firman Allah. Memang akan ada perdebatan ya. Tetapi bagi Kristen itu, bagi kekristenan ini penting karena firman terus akan disampaikan. Gini Bang, kita nih juga membaca Bible dan kita juga pernah dalam jemaat Kristen selama begitu lama gitu ya, seperti saya 33 tahun, Perizet mungkin lebih lama lagi, Abang Filipus juga lebih lama lagi. Setelah tadi saya tanyakan abang bersikap tetap kukuh bahwasanya Bible itu firman Tuhan gitu ya. Saya nggak akan artiannya mengatakan abang itu salah, tapi kita menunjukkan data nih Bang ya. Seperti mana ada yang tidak logik secara logika manusia, Tuhan berfirman dengan kata-kata seperti itu. Semisal di mana itu ya? Aku bentar aku ambil dulu ya, biar saya nggak congor doang nih. Misal di mana ya? Bentar ya Bang, saya ambil dulu. Ini ada apanya nih? Ada teksnya gitu ya. Ya, sembari menunggu, aku sapa dulu ya. Bang Bayu. Assalamualaikum Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya bayangkan neraka itu ada deh. Dan saya bayangkan kalau kita melayani Tuhan itu masih nanti akan ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman coba diperhatikan ya. Mungkin Bang Zuma itu live di akun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zulkifli M Abbas. Sahabat Bang Zuma. Teman-teman kalau diperhatikan mungkin Bang Zuma itu mau live lagi di Zulkifli M Abbas. Sambil tap-tap layar ya. Iya, mungkin mau live lagi beliau. Nanti diperhatikan aja. Memang hotel ini kayak gini ya. Oh, enggak ternyata. Alamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Kanda? Bagusnya tadi nonton. Kena tombak. Aduh. Biasa kepanasan. Aduh, lamanya poing. Nanti tanggal 3 lagi. Ini baru tanggal berapa? Baru 25, 26 kah hari ini? Alamak. Itulah Oten. Tidak mau kita ungkap semua tabir kepalsuan. Bagusnya tadi nonton. Peta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kanda. Temanya masih sama Kanda, nabi palsu ya dalam Bible. Iya, jangan dalam Bible, di Al-Quran juga boleh. Dua arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kanda. Di mana gini Gurda? Masih di rumah Kanda ini, sedikit lagi bergeser ke lokasi baru ke atas gunung. Oh ke Kostrad. Bolangi iya. Oh, ke Bolangi atau ke Kostrad dulu. Ke proyek dulu baru ke Bolangi. Ya, alhamdulillah lah. Enak jadi didengar. Iya. Kelihatan sekali tuh gobloknya tuh Francisco itu. Hati-hati kan peta ngomong jangan sampai kena kunta. Kalau kita lurus-lurus ngomong biasanya kena tombak. Silakan teman-teman Kristen ya. Tema kita siapa nabi palsu. Yang Kristen yang naik ya teman-teman ya. Yang lain bantu support tap-tap layar biar komal kita kuat.
Oke, anak ayah Kristen Muslim anak ayah. Bang Peta di mute dulu, Bang. User ini Kristen atau Muslim? Kristen, Pak. Oke, silakan Bang. Ada yang mau ditanggapi dengan tema ini, silakan. Ya, tentang siapa nabi palsu, kan? Yap, silakan Bang. Ayat rujukan dalam Matius 5 ayat berapa itu, Bang? Matius 7:15 Matius sampai 23. Iya. Ya. Itu dimulai dari ayat 15 satu perikop. Nah, jadi begini, Pak. Yang bisa saya Kenapa? Waduh, Naikkan lagi. Kenapa? Salah tekan itu berarti. Mana tadi Bang User naik kembali, Bang? Alamak. Naik lagi kembali. Kepental kali. Silakan Bang User. Oh, itu udah di atas. Sorry, ada kesalahan teknis kali tadi di bawah. Lanjut Bang User. Jadi bisa saya baca ayatnya? Silakan. Karena itu kan tema topik, jadi lebih baik ada datanya, dan datanya di dalam ayat yang ke-15 kan, Pak? Iya. Nah, jagalah dirimu daripada segala nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyerupai dirinya seperti domba, tetapi di dalam hati mereka itu seperti serigala yang buas. Jadi ini dikatakan dia itu seperti domba, tetapi ternyata dia serigala. Nah, itulah nabi palsu. Iya. Sepakat, Pak? Ya. Ayat 16. Daripada buah-buahnya kamu akan mengenal dia. Pernah orang memetik buah anggur daripada pokok duri atau buah daripada pokok onak? Jadi nabi palsu itu kita kenal daripada buah-buahnya. Karena pernahkah kita memetik buah anggur daripada pohon yang lain? Ayat 16 itu. Jadi tidak mungkin buah apel berbuahkan buah yang selain apel. Sepakat tentang ayat 16, Pak? Iya, sepakat. Jadi buah di sini bicara tentang perbuatan, bukan pengajaran. Yang kedua, ayat yang ke-17. Demikian juga tiap-tiap pohon yang baik berbuahkan buah yang baik. Jadi pohon di sini bicara tentang pribadi atau seseorang. Berbicara seorang tokoh itu. Karena itu lihat dari perbuatannya. Ya, tokoh, lihat dari perbuatannya tokoh atau seseorang itu, seseorang oknum lah. Lihat dari perbuatannya, kalau perbuatannya baik kan dapat dilihat. Ayat 17 itu, demikian juga tiap-tiap pohon yang baik atau tiap-tiap orang yang mempunyai perbuatan yang baik berbuahkan buah yang baik. Tetapi pohon kayu yang jahat, artinya orang yang jahat berbuahkan buah yang jahat. Ya toh? Karena ayat 18, tidak dapat pohon kayu yang baik berbuahkan buah yang jahat. Jadi orang yang baik tidak mungkin berbuahkan buah yang jahat. Atau pohon yang jahat itu berbuahkan buah yang baik. Jadi tidak mungkin orang yang jahat melakukan perbuatan yang baik. Sepakat, Pak, tentang ayat sampai ayat 17, Pak? Sepakat sekali. Ya. Tadi ayat 19 sekarang, Pak Kang. Tiap-tiap pohon kayu yang tiada memberi buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya tiap-tiap orang yang tidak melakukan perbuatan yang baik akan ditebang. Jadi itu bukan bicara tentang pengajaran atau suatu organisasi, tapi bicara tentang pribadi orang itu. Ya toh? Setuju, Pak? Sebab itu daripada buah-buahannya kamu akan mengenali dia. Jadi dari perbuatannya kita dapat mengenal dia, walaupun di dalam 21. Walaupun dia Kristen, dia berkata, bukannya tiap-tiap orang yang menyuruh aku Tuhan. Walaupun dia menyuruh Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun dia menyuruh Tuhan. Tetapi kalau perbuatannya jahat, yang masuk ke dalam kerajaan surga hanya orang yang melakukan kehendak Bapa, melakukan perbuatan baik. Itulah kehendak Bapa, melakukan perbuatan baik. Bapakku yang di surga. Karena walaupun mereka menyeru berdoa kepada Tuhan, melakukan mujizat kepada Tuhan, ayat yang selanjutnya, pada hari itu kelak banyaklah orang akan berkata kepadaku. Memang ini Kristen, kalau berkata tentang Kristen pasti yang percaya kepada Tuhan, tetapi perbuatannya perbuatan jahat, berbuahkan buah yang jahat.
Pada hari itu kelak banyak Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Walaupun dia adalah pengajar, bisa dikatakan mungkin dia adalah pendeta, dia adalah pastor, dia adalah penginjil. Tapi kalau perbuatannya jahat, Tuhan katakan, dengan nama Tuhan kami membuangkan setan, dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat. Walaupun dia sudah ada karunia mujizat, walaupun dia sudah ada karunia membuangkan setan, dipakai oleh Tuhan, tapi pada akhirnya dia melakukan kejahatan. Kembali kepada ayat-ayat yang pertama tadi yang kita baca, maka Tuhan katakan, pada ketika itu aku berkata kepadamu bahwa itu dengan nyata bahwa tidak pernah aku mengenal kamu. Tuhan tidak kenal mereka, walaupun mereka mendapat mujizat, Tuhan tidak kenal. Karena apa? Buah mereka, perbuatan mereka adalah perbuatan jahat. Itu bicara tentang perbuatan, bukan tentang pengajaran. Undurlah daripadaku kamu yang mengerjakan kejahatan. Sampai situ saja, Pak. Oke. Jadi saudara terlalu jauh mentafsirkan ya isi yang sudah sangat jelas. Anda sengaja putar-putar supaya tak nampak bahwa buah itu adalah Kristen dan pohon itu adalah Paulus. Saya maklum itu, saya maklum. Dengarkan saya sebagaimana saya mendengarkan saudara. Yesus berbicara kepada Bani Israel. Anda harus iakan itu. Yesus berbicara kepada Bani Israel agar Bani Israel waspada orang di luar golongan mereka. Entah itu Islamkah, entah itu Kristen, entah itu Hindu, entah itu Buddha. Kita harus menghargai itu dulu. Bahwa Yesus mengajar hanya internal Bani Israel tok. Yesus berpesan kepada Bani Israel, hei Bani Israel, waspadalah kalian kepada kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada Bani Israel, nyamar seperti Bani Israel, tapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Sekarang poin pertama, siapa yang datang kepada murid Yesus, Bani Israel? Nabi Muhammad atau Paulus? Itu yang pertama, nanti Anda jawab. Yang kedua, di situ ada pohon, di situ ada buah. Pohon kalau menghasilkan buah yang jahat, pohon ditebang. Apa kalau pohon ditebang? Paulus harus ditebang. Nabi Muhammad harus ditebang. Artinya kalau dua orang ini ajarannya ditebang, maka pengikutnya harus dihapuskan. Kalau Nabi Muhammad yang sebagai pohon, sebagai sumber pengajaran Islam itu ternyata palsu, maka ajaran Islamnya yang harus dihapuskan. Sebaliknya, kalau ternyata Paulus yang salah dan buah-buahnya itu ternyata terindikasi kuat, maka Paulus ajarannya harus dihapuskan. Tidak ada cerita, tidak mungkin sebuah pohon ditebang buahnya masih ada di atas, pasti tumbang semuanya. Tidak mungkin sebuah batang, sebuah pohon dibakar masuk ke dalam api, masih tinggal buahnya tinggal menggantung di atas. Enggak mungkin. Semuanya akan dibakar habis. Itu tolong Anda pahami. Jadi jangan Anda biaskan. Jadi ketika dikatakan bahwasanya dari buahnya kalian, kamu, nah itu Bani Israel tuh. Dari buahnya kamu, wahai Bani Israel, bisa melihat kemudian nabi palsu tersebut. Apa buahnya, wahai guru? Kalau kamu melihat di luar Yahudi ada memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, maka itulah tanda buah nabi palsu itu. Cari, telusuri. Misalnya di Indonesia ada yang memanggil aku Tuhan, cari, telusuri dari mana sumber ajarannya ini. Oh, ternyata dari Paulus. Maka Paulus ini nabi palsu, maka seluruh pengikutnya harus dibuang ke dalam api neraka. Makanya dikatakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian semua, bukan oknum, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Jadi polanya itu batangnya. Siapa batangnya? Siapa pohonnya? Buahnya itu tidak ada coalan. Batang kalau sudah ditebang, otomatis buah tidak lagi mendapatkan nutrisi makanan dari batang. Jadi batangnya yang ditebang,
buahnya pasti berguguran. Ajarannya, tanda-tanda daripada nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Itu jelas itu. Maka kesimpulan akhirnya, siapa di luar Bani Israel murid Yesus yang memanggil Yesus Tuhan, yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus? Siapa itu? Kalau muridnya Yesus, jelas memang muridnya, pengikutnya. Tapi yang di luar dari Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, itu siapa? Islam atau Kristen? Pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus? Dari sanalah kesimpulannya, Bung. Saya berharap saudara-saudara Kristen yang membawa tema ini, yang membahas tema ini, tolong kita gunakan akal sehat. Silakan. Terima kasih. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-16 dan 17, itu bukan lagi eksplisit, tetapi secara jelas dikatakan bahwa buah itu bicara tentang perbuatan, pohon itu bicara tentang oknum yang melakukan perbuatan itu, Pak. Oh, salah. Itu di dalam ayat 16, 17. Salah, Bapak, saudara. mohon Dengar, maaf, dengar. Pak. Yang Kristen saya, Pak. Jadi saya mengerti. Saya belajar Meskipun kamu Kristen, puluhan tapi tahun. kamu nggak paham Bible karena kamu sudah itu. terdoktrin. Kamu sudah terdoktrin, saudara. Sehingga kamu itu membela diri. Jelas yang dimaksud pohon itu adalah Nabi. Ingat. Silakan dibaca, Pak. Saudara, ini berbicara Nabi Ayat 16, palsu atau 17, berbicara silakan ditampilkan. sabar. Ini berbicara mengenai Nabi palsu kan? Ya. Nabi itu pohon kan? Silakan dibaca dan ayat 16 dan 17, Pak. Kan data kan data. Iya. Dari buahnya kamu dapat melihat Nabi palsu tersebut. Nah, bukan begitu, Pak, bunyinya, Pak. Silakan dibaca ayat 16 17. Oke, sekarang saya mau tanya sama saudara. Sekarang saya mau tanya, apa pengertian pohon di data itu? Di data Nabi itu atau bukan? Gimana? Apa pengertian pohon di situ? Nabi atau bukan? Pohon itu bicara tentang oknum. Bukan Oknum yang oknum, melakukan memang oknum, buah- betul. buah itu jantan Betul, perbuatan benar. Itu memang oknum. Tapi Ya, berbicara makasih. mengenai batang. Ini Betul. Nabi kan? Pohon bicara tentang oknum. Nah, dari Ya, oknum itu oknum dapat ini, kita ambil- oknum yang dimaksud ini Nabi atau bukan? Tunggu, Pak, saya jelaskan, Pak. Bisa, Pak. Saya bertanya, habis itu Anda Ya, ini jelaskan. saya mau jawab. Bisa. Jangan Anda menjawab sesuatu yang kami tidak butuhkan. Yang saya Ya, tanya, saya mau pohon yang dimaksud ini Nabi atau bukan? Pohon yang dimaksud adalah oknum. Ya, oknum Nabi itu bisa atau jadi bukan? Nabi. Nabi Bisa atau jadi bukan? kesimpulan Nabi. Nabi. Pohon ini Nabi atau bukan? Nabi. Oke, Nabi. Dalam Nabi pembahasan ayat kita, Nabi. berarti buah ini adalah pengikut Perbuatan. Nabi. Perbuatan, Pak. Perbuatannya kita lihat memanggil Yesus Tuhan. Maksud saya buah di sini pengikut Nabi. Ya, bisa jadi. Oke, saya simpulkan pohon adalah Nabi, buah adalah pengikut Nabi tersebut. Silakan. Ya, jadi menurut Bapak bahwa Nabi palsu adalah Paulus. Langsung saja di intinya, Nabi palsu adalah Paulus. Tergantung Menurut Bapak. buahnya. Nah, Tergantung maksudnya ini buahnya. kan dilihat dari pengajaran suratan-suratan bagus. yang ditulis oleh Paulus, maka kesimpulan Bapak bahwa Paulus ini membawa agama Kristen dengan ajaran yang salah. Itu kesimpulan Bapak. Jangan saya. Pola Bible Anda yang harus Anda jadikan sebagai sandaran. Jangan karena Bang saya Soma. mau masuk dalam jawaban yang akan saya dijawab kalau Jangan membias. Pohon adalah Nabi, buah adalah pengikut. Dari buah ini bisa kita ketahui pohon ini. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Ini buah Nabi palsu. Maka kalau ini kedapatan, ada tanda-tanda ini di buah ini, maka ini yang harus ditebang, nabinya. Ya, oke. Oke. Terima kasih. Saya mau jawab, Pak, ya. Silakan. Tentang nabi palsu. Mungkin kebanyakan tuduhan adalah Paulus. Ya, itu bukan lagi hal yang rahasia. Sudah banyak mungkin umat Bapak sendiri juga mengetahui bahwa Paulus adalah nabi palsu. Karena dia mengajarkan pengajaran yang baru dengan suratan 14 suratan. Dan perlu diketahui, Paulus dalam setiap suratan yang dia kirim itu, mereka selalu mengadakan pertemuan di Yerusalem. Itu bisa kita baca dalam kitab kisah Bang, Rasul. langsung ke pokok intinya, pohon Ini dan mau masuk buah. ke pokok inti. Masuk Ya. pokok inti tentang Rasul Paulus. Saya mau Buahnya, jelaskan tentang Rasul Paulus. jangan. Saya tidak menyebut merek.
saya tidak menyebut merek. Pohon dan Kan buah. oknum ini Pak, kan bicara oknum. Nabi Tanda-tanda, palsu. saudara, tanda-tanda dari nabi palsu itu buahnya kita lihat. Apa buah di situ? Apa tanda-tanda dari buah? Buahnya kita lihat warna kuning, coklat, merah, kelabu dan seterusnya atau apa? Tanda-tanda dari buah nabi palsu itu apa? Satu. Kalau buah nabi palsu dalam ayat 16-17, buahnya adalah melakukan perbuatan yang jahat. Kalau masuk di dalam pembahasan ayat ini, Tidak ada data itu. Jangan silakan dibaca ayat 21, jangan ayat yang jangan ke-16, Anda 17. membiaskan sesuatu yang sudah sangat jelas. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya. Siapa pengajaran ini? Pengajaran Paulus. Iya kan? Benar nggak seperti itu datanya? Kalau kita Ya. membaca secara jelas Pak, bahwa di ayat 16-17 itu sudah dijelaskan secara terang benderang bahwa buah itu bicara tentang perbuatan. Iya, Kalau bicara tentang perbuatannya oknum, apa perbuatannya? Saya tanya, perbuatannya apa? perbuatan yang jahat. Iya, Artinya, memanggil Yesus apa? Memanggil Yesus apa? walaupun itu bukan tanda Pak. Itu salah Mama pengertian, Pak. sudah tertulis seperti itu kok dibilang itu bukan tanda. Anda paham gak Bible? Anda paham gak isinya tuh? Dari buahnya. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari itulah aku Yesus akan mengusir orang-orang ini. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok Anda mau lari kemana ini? Mau lari kemana? Mau lari ke kami? Kami memanggil Yesus Tuhan. Kami mengusir setan pakai nama Yesus rupanya. Hah? Kalianlah itu. Nggak usah terlalu membiaskan, mau silat lidah. Dalil yang mengatakan itu tanda-tanda buah nabi palsu dari buah yang kau dapat melihat mereka. Apa itu wahai guru? Yang pertama, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itulah tanda dari buah nabi palsu tersebut. Nah itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Gak usah membias kemana-mana. Mungkin Bang Suma sudah membentuk kesimpulan yang salah yang Bang Suma katakan itu. Yang diusir Karena oleh Yesus, pengertian, saudara, kita yang baca diusir semua oleh koridor. Yesus yang mana? Bagaimana? Memanggil Yesus Tuhan, betul? Bernubuat Memang pakai ayat nama 21. Yesus, betul? Sekalipun mereka mengatakan Tuhan melakukan mujizat, mengusir iblis, aku tidak kenal kamu. Karena apa? Perbuatan mereka yang jahat. Karena tentang hal melakukan nama Tuhan itu karunia, itu belas Dari kasih Tuhan. buah, dari Melakukan- buah. Saudara, kalau saudara sudah menemukan ada agama yang bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus, maka agama itu harus ditebang. Masa Pak, masa mengusir setan itu buah? Lah, Mengusir dari setan, buahnya, melakukan dari mujizat buahnya itu. kamu Buah dapat itu bicara mengenal sekali dia. lagi, buah itu Saudara, bicara tentang perbuatan. kalau Tapi melakukan buah ini, mujizat itu kalau bukan bicara buah tentang ini buah. ditemukan, kalau buah ini ditemukan bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, maka batangnya yang harus ditebang. Kalau buah ini kedapatan melakukan itu, maka batangnya harus ditebang. Kristen secara keseluruhan hancur. Pengertiannya sudah seperti itu. Kalau kita baca Itu dalilnya ayat- begitu, Cak Bukan Ayu, dalil, dalilnya. Itu asumsi dari Bang Suma, itu asumsi. Dan Itu harus dalil. hak dari Bang Sekali Suma. lagi, untuk izinkan melakukan saya asumsi bertanya, seperti itu. Ya, silakan. apa tanda-tanda buah dari nabi palsu yang dijelaskan oleh Yesus, yang diusir oleh Yesus? Silakan. Yang tertulis. Jangan Anda tertulis. berasumsi, silakan. Dalam ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, buah yang buruk pasti menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik pasti, pohon yang buruk pasti menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Dan itu bicara tentang perbuatan. Tidak dikatakan hal mencuri, Syukran, membunuh, Assalamualaikum. segala hal itu. Baca ayat 16-17, Pak. Itu Terus baca terus, di situ aja terus kamu baca terus Oke, ke bawah. Silakan Anda baca. Ayat 16. Daripada Sudah itu, sudah. Ayat berapa Bapak suka saya baca? Loh kok ayat berapa? Baca 17. terus ke bawah. Satu perikop 17, 18, 19, 20, sebentar saya 21, baca. 22, 23. Awal kan tadi pertama tadi saya sudah baca, Pak.
Saya sudah jelaskan. Nah, sekarang perbuatan jahat yang dimaksud Yesus itu apa? Perbuatan jahat. Mereka percaya kepada Tuhan, melakukan mujizat dengan nama Tuhan, mengusir setan dengan nama Tuhan, tapi masih melakukan perbuatan. Itulah yang dimaksud. Pertanyaan saya, kejahatan yang Anda sebutkan tadi itu ada di mana? Di Kristen atau di Islam? Apakah mengusir setan itu kejahatan? Itu tanda-tanda nabi Apakah palsu, melakukan Ayu. mujizat itu kejahatan? Saya mau bertanya ke Bapak. Mendapat mujizat itu kejahatan atau kebaikan? Kamu bantah Yesus lah kalau begitu. Bantah Yesus. Yesus, apakah mengusir setan itu kejahatan, Yesus? Bantah dia, bantah. Kesimpulan Kau Bapak berkelahi yang sama salah. Yesus Saya kalau ingin gitu. meluruskan hal yang bengkok itu, Pak. Saya ingin meluruskan kesimpulan Bapak yang Kalau salah. buahnya itu, saudara, kalau buahnya itu kedapatan melakukan hal-hal tersebut, yang ditebang apanya? Yang ditebang apanya? Melakukan kejahatan, pohon Yang ditebang apanya? Yang ditebang apanya? Kalau sudah kedapatan buahnya melakukan hal tersebut. Sudah sangat jelas, Pak. Oknum yang melakukan kejahatan. Kalau terdapat, saudara, kalau terdapat dari buah itu melakukan tanda-tanda itu, yang ditebang yang mana? Buahnya atau batangnya? Pohonnya? Pohon, oknum. Pohon kan? Bukan itulah oknum, itu kesimpulan saya, kesimpulan Bapak lain. Saya tidak. Yang ditebang dan dilemparkan ke dalam neraka itu buahnya atau pohonnya? Pohon, itu oknum. Pohon. Berarti nabi palsunya. Kalau nabinya sudah dilemparkan ke neraka, siapa lagi buahnya yang mau selamat? Kalau gitu, siapa buahnya yang mau selamat? Siapa? Saya setuju. Oknum nabi palsu dilemparkan ke dalam neraka. Berarti pengikutnya? Karena perbuatan mereka, pengikutnya ikut nggak? Buah-buah mereka jahat. Pengikutnya Kalau ikut nggak? perbuatan mereka baik, Pengikutnya ikut nggak? Pengikutnya ikut nggak? Pengikut. Ini bukan bicara tentang pengajaran. Otakmu rusak. Ini berbicara mengenai pohon. Kalau dengar. Itu kalau oknum, Pak. Pohon bicara tentang oknum. Nabi. Buah bicara tentang perbuatan. Nabi. Lagi. Pohon itu nabi. Pohon itu nabi. Betul? Nabi palsu bukan pohon nabi. Nabi palsu. Jelas. Anda boleh turun. Nabi palsu, silakan Pak. Anda turun. Ini pengajar palsu kayak gitu tadi tuh. Selamat siang semua. Pengajar palsu tuh kayak gitu, ngeyel. Kalau batangnya dari buah itu kelihatan bahwa dari buahnya ini kelihatan ada memanggil Yesus Tuhan, maka yang ditebang apa? Pohon. Kalau pohon ditebang, tumbang semua buah yang ada di atasnya. Ini oknum. Ke gereja sana, gereja cari pastor. Cari pastor seperti biasa. Pakai logika sehat loh, sederhana. Selamat siang semua. Iya, siang, silakan. Ya, saya boleh menyampaikan sesuatu ya tentang nabi palsu. Silakan. Ya, parameternya adalah Ulangan 18 yang menyatakan siapakah nabi palsu itu adalah yang menyampaikan sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Itu pertama, ya. Lalu kalau kita melihat apa yang Yesus sampaikan tentang siapa nabi palsu adalah sesuatu yang disampaikan bukan berasal dari Yesus. Itu yang kedua. Nah, kalau kita melihat jawatan kekristenan tentang nabi, apakah nabi itu? Nabi itu adalah kepanjangan mulutnya Tuhan. Jadi untuk menyampaikan isi hati Tuhan itu melalui manusia yang spesial yang diutus untuk menyampaikan isi hatinya atau menyampaikan wahyu darinya. Itulah nabi. Nah, kalau kita mencari berdasarkan Matius 7 ya, Bang Zuma mungkin sedikit kurang seksama memperhatikan bahwa yang dimaksud adalah tentang kondisi pada hari-hari terakhir, Bang Zuma, bukan pada awal-awal Yesus mati ya, tetapi hari terakhir itu bicara tentang kesudahan zaman. Jadi pada hari terakhir banyak orang yang memanggil Tuhan gitu. Jadi bukan pada awal-awal Yesus pergi. Jadi nggak bisa disematkan kepada Paulus. Begitu aja Bang Zuma. Silakan. Oke, baik, saya tanggapi.
Ulangan 18 nomor 19 nomor 20 itu tergenapi di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Aku Paulus berkata bukan berdasarkan atas firman Tuhan, melainkan atas kebodohanku dan atas keinginanku untuk bermegah. Dalil bang ya. Aku Paulus berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Tetapi 2 Korintus 11 nomor 17 itu yang pertama. Yang Dalam kedua, konteks apa dia mengatakan itu? dalam konteks berbicara apa, Bang mengenai Juma? perkataannya. Ingat, dengarkan saya. Perkataan atau suratnya? Sabar, sabar. Di dalam pengakuannya Galatia 1, nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi Yesus Kristus. Siapa yang berfirman? Yesus Kristus atau Elohim yang ada di langit? Dia tidak menerima dari Elohim, dia menerima dari makhluk halus bernama Yesus Kristus. Yang kedua, yang terakhir yang Anda katakan, pada hari terakhir kelak banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Kenapa pada hari terakhir? Karena pengikut nabi palsu itu dari rentetan sejarah sudah 2000 tahun sampai kiamat akan tetap ada. Jadi keturunan daripada pengajar-pengajar palsu ini, keturunan daripada pengajar nabi palsu ini, ajaran nabi palsu ini, sampai pada akhir zaman. Mereka inilah cucu-cucu kalian. Kalau hari ini kalian masih tetap dalam pengajaran nabi palsu, cucu-cucu kalian lah yang kelak akan bertemu dengan Yesus. Dan cucu-cucu kalian yang kalian ajarkan memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus, itulah yang akan diusir. Akibat pengajaran kalian. Memanggil Yesus Tuhan. Bang Juma itu dalam kata aslinya memanggil Yesus Tuhan aja, Bang. Iya, betul. Siapa yang memanggil Yesus Ya Tuhan? sudah. Siapa yang bermujizat, Tuhan, kan? bernubuat, bermujizat, bernubuat? Apa salahnya? Mengusir Apa setan. salahnya Kata memanggil Yesus itu Tuhan? salah. Kata Yesus itu Harusnya adalah apa? buah. Harusnya apa? Saudara, kata Yesus itu adalah buah dari nabi palsu. Betul? Oke. Nah, siapa dan di mana manusia-manusia yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus itu di mana? Islam atau di agama kalian? Kenapa Bang Zumas begitu berani mengkaitkan bahwa itu buahnya, Bang? Yesus yang mengatakan, bukan aku loh, dari buahnya. Ini Yesus, saudara. Itu kan Ini asumsi, Yesus Bang Zuma. berkata kepada Bani Israel. Bani Israel adalah kelompok tempat Waspadalah. Yesus mengajar. Waspadalah. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Siapa yang datang di abad Ya. pertama membawa nama Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Kenapa mesti di abad pertama, Bang Zuma? Itu asumsi dari Datang mana? kepadamu tuyul. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu siapa? Mu di situ siapa? Mu siapa? Mu di situ siapa? Ya, murid-muridnya. Muridnya itu angkatan tahun berapa? Abad keberapa? Ya, tahun awal ya. Awal. Yang datang tahun awal itu Nabi Muhammad atau nabimu Paulus? Ya, Rasul Paulus kan bukan nabi, Bang. Kalau dia bukan nabi, dari mana dia mendapatkan 13 buku itu? Dari mana? Dia bukan nabi, Bang. Makanya itu kan surat aja, bukan kitab suci kan, Bang? Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi yang ada di Antioquia, salah satunya adalah Paulus. Nabi apa? Nabi banyak, Bang. Makanya aku bilang tadi jawatan nabi itu mereka yang mengklaim mendapatkan firman atau wahyu dari Tuhan. Ya, itu Paulus Ya, dapat itu dari klaimnya mana? mereka. 13 buku itu dari mana? Itu dari dirinya sendiri, Bang. Dia hanya Oh, itu bukan mengelola firman Tuhan. saja. Itu bukan firman Tuhan. dong. Itu bukan Iya, firman surat Tuhan. Paulus. Itu bukan Makanya firman disebut surat Tuhan. Paulus, Bang. Bukan, Sekali lagi. Bang. Itu surat Bukan firman Paulus, Tuhan. ya. Bukan firman Surat Tuhan. Paulus, Bang. Iya, Bukan firman dong. Tuhan. Masa surat Paulus firman Tuhan? Oke. Abang Bukan firman nyantai Tuhan. aja, Bang. Nyantai Tadi aja, yang Bang, Anda ya. bawa ulangan Ya, 18. Santai-santai, Bang. Ulangan Itu firman 18 tadi. Tuhan. Ulangan 18 Itu tadi firman apa? Tuhan. Firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Jadi Anda sudah Kalau mengakui bahwa Bang Juma sebentar, Bang. Bang Juma sebentar. Bang Juma berani baca nggak At-Tabari 6 ayat 111 ketika Nabi Sabar Muhammad dulu, menyatakan sabar dulu. Sebentar. Nggak ada hubungannya. Mengaku telah memfabrikasi. Tidak ada hubungannya. Umatnya Nggak, Nabi Bang Juma. Muhammad Nggak ada hubungannya tidak dong. pernah Ada memanggil dong. Yesus Tuhan. Nabi Muhammad sendiri. Tidak pernah Nabi Muhammad sendiri memanggil dan mengakui. bermujizat mengusir setan pakai nama Nabi Yesus. Muhammad sebentar dong. Percuma. Bang Juma ganti ya. Lebih baik Anda turun. Anda di bawah. Nggak bisa dijawab sih Bang Juma. Anda di bawah. Saya butuh orang yang jujur berdiskusi. Tadi dia membawa ulangan 18. Oke?
Tadi dia membawa Ulangan 18. Nabi palsu berkata bukan atas firman Tuhan. Waktu yang bersamaan dia mengatakan Paulus berkata bukan atas firman Tuhan. Terjawab kan? Iya. Jawab. Begini Pak Juma ya. Saudara, tunggu dulu. Tanda-tanda nabi palsu bermukjizat mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buah dari nabi palsu Iya. itu. Nah, itu ada di mana? Di Islam atau di Kristen? Di situ dijelaskan bahwa nabi palsu itu bisa buat mujizat, gitu kan? Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa buat mujizat? Pengikut Iya. dari nabi palsu itu bisa Iya, melakukan seluruh nabi mujizat. itu bisa buat mujizat. Ya. Apa mujizat Nabi Muhammad yang dia lakukan? Kok lari Nabi Muhammad mengusir di situ kan diterangkan setan? bahwa, Kawan, terlalu jauh Ya. ente terbang. Di situ Mengusir dijelaskan. setan pakai Bukan. nama Yesus. Konsepnya di situ itu Nabi. Anda turun. Di situ Nabi itu bisa buat Anda mujizat. turun, Anda tidak layak berbohong di depan kami. Tanda-tanda nabi palsu itu memakai nama Yesus mengusir setan. Kok Nabi Muhammad? Jangan ngawur kalian itu karena doktrin dogma selalu Islam salah, Islam salah, Islam salah. Sampai di Bible aja Anda itu salah. Tanda-tanda daripada buah nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Kok Nabi Muhammad pula yang Anda bawa? Mana ada kami Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad mengusir setan pakai nama Yesus? Najis. Kalian jangan takut mengakui. Memang betul kami mengusir setan pakai nama Yesus. Ya sudah, berarti tanda nabi palsu itu ada sama kalian. Itu kesimpulan saya. Kesimpulan berdasarkan Matius 7, 15, 23. Kristen adalah pengikut nabi palsu. Selesai. Ngopi dulu. Baik, sebelum Bang Josafat, teman-teman Kristen yang lain kalau nanti typing aja di bawah tekan 1 ya, kalau Kristen ya. Tekan 1. Silakan Bang Josafat Sirait. Sebentar ya Bang. Oke, siap. Teman-teman Kristen kalau mau naik, kalau bisa typing di bawah. Bang, aku Kristen Bang. Pentuhan manusia, pentuhan Yesus. Silakan teman-teman Kristen. Iya, saya sambil naikkan ya. Kira itu. Sambil nunggu Bang Zuma ngopi-ngopi dulu biar Iya, jangki kesurupan Bella. Biasa mati saja. Saya ini menjelaskan ke kalian semua. Saya berdata. Oh, lari ke Nabi Muhammad. Tanda-tanda nabi palsu mengusir setan pakai nama Yesus. Ada Nabi Muhammad melakukan itu? Ada pengikut Nabi Muhammad melakukan itu? Enggak ada. Jangan gengsi. Akui, oh ini salah. Untung ada Bang Suma yang mengingatkan. Bayangkan dari sekian banyak orang Kristen yang saya berdiskusi dengan mereka, ada yang tidak paham dalil ini. Kenapa? Karena selama ke gereja, selama hidupnya hanya disuapin dalil-dalil doktrin dan dogma keselamatan. Berani nggak pendeta membaca ini dalam mimbar gereja? Jemaat Tuhan yang dikasihi Bapa yang ada di langit, yang ada di surga. Hari ini kita akan membacakan sebuah dalil. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Dari buahnya bisa kau melihat dia. Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, lalu bernubuat pakai nama Yesus. Pada hari terakhir nanti, Yesus akan berkata kepada mereka yang mengusir setan pakai namanya, yang bernubuat pakai namanya, yang bermujizat pakai namanya, yang memanggilnya Tuhan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kira-kira pendeta berani nggak baca itu? Ya berlarianlah jemaat keluar, lari selari kencangnya. Karena kok kita yang diusir? Bukankah setiap saat ketika ada jemaat yang sakit, ketika ada jemaat yang sakit, pendeta diajak ke rumah mengusir setan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus ku tunjang pantatmu wahai iblis. Ada nggak?
Ada nggak pendeta mau mengajarkan itu? Nggak ada. Karena kapan pendeta mengajarkan itu sama halnya dia membuka rahasia isi perut gereja. Itu sama halnya dia membuka rahasia isi perut gereja. Itu sama halnya dia itu membuka rahasia. Jadi berterima kasihlah kepada Bang Suma yang sedikit mengajarkan pelan-pelan tentang apa yang tertore di dalam Bible yang tidak diajarkan oleh tokoh-tokoh kalian. Siapa yang mau diusir sama Yesus? Siapa yang mau? Saya aja Islam nggak mau diusir sama Yesus. Lah kalian bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memanggil nama Yesus. Lah kalian mau diusir, kalian anteng-anteng aja. Oke, izin saya sapa dulu. Sebentar Bang Josafat ya, saya sapa dulu. Ada teman-teman yang lain. Ada di Ajeng. Ini Kristen atau Muslim di Ajeng Pangestu? Oh, terima kasih kakak. Saya Muslim kakak. Oh iya, standby dibawa dulu ya, yang Muslim ya. Silakan Bang Hari, Kristen atau Muslim Bang Hari? Halo, saya Kristen. Ya. Oke, anak kampung ini Kristen atau Muslim anak kampung? Langsung di mute ya, yang tidak ngomong ya. Anak kampung monitor. Muslim Bang, Muslim. Standby dulu dibawa ya Bang ya. Yang Kristen ini dua, Harun sama Reno Kristen ya? Ya, shalom. Baik, selamat siang, brother. Silakan di mute dulu Bang Harun sama Bang Reno. Kasih kesempatan Bang Josafat Sirait karena beliau duluan yang naik. Yang lain di mute. Silakan Bang Josafat. Oke Bang, siap Bang. Topiknya di mana tadi Bang? Siapa nabi palsu? Silakan Bang. Nah, menurut saya nabi palsu adalah nabi yang mengajarkan tentang kesesatan Bang, yang melenceng dari ajaran Kristus. Nah, di situ Yesus mengatakan, penyalah kamu daripadaku yang membuat mujizat atas namaku, seperti itu mungkin ya. Nah, di situ ia mengatakan setelah dia, maksudnya dia di situ Bang, artinya dia mengatakan orang lain pada saat dia ada di bumi gitu loh. Gitu Bang. Gimana? Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, kita tak ada di situ. Iya. Itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya, agar muridnya mewanti-wanti non-Yahudi yang datang memakai namanya, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya. Itu yang dimaksud Yesus. Iya. Berarti kenyataannya Yesus masih di bumi. Gitu. Nah, yang datang kepada murid Yesus kemudian melakukan mukjizat, mengusir setan, bernubuat dan yang masih ada di gereja-gereja itu agamanya apa dan dari ajaran mana itu? Kristen. Nah, Kristen. Iya. Iya sudah selesai. Berarti pohonnya kan yang harus ditebang. Kalau sudah ketahuan buahnya adalah Kristen, berarti pohonnya harus ditebang. Siapa pohonnya? Paulus. Artinya begini Bang. Artinya begini. Udah selesai. Apa lagi? Artinya ada lagi Bang. Kok nggak ada lagi? Di situ Yesus menyebutkan bahwasanya pohon-pohon yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Udah selesai. Apalagi? Sekarang Anda bergegas, rapikan tas Anda, baju Anda, pakaian Anda, sepatu Anda, tinggalkan gereja. Itu aja solusinya. Loh kenapa? Loh, tadi tanda-tanda nabi palsu kok bertanya lagi kenapa? Aneh kan? Di situ kan Yesus mengatakan bahwasannya ada yang mengaku-ngaku Bang, gitu loh. Lah, Paulus lah itu pengikutnya dari buahnya, bernubuat, mengusir setan. Makanya muridnya dilihat, mengatakan, kamu coba lihat, di luar daripada kita, yaitu serigala nyamar-nyamar bagian daripada kita. Dari buahnya kamu dapat melihat mereka, bukan Bani Israel, bukan dari Bani Yakub, tapi mulutnya basah dengan nama Yesus. Itulah buah dari nabi palsu tersebut. Yesus itu hanya untuk Bani Israel tok. Di luar Bani Israel yang selalu bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus, itulah pengajaran nabi palsu. Oh, begini. Berarti kalau pengajaran tentang pembohongan enggak nabi palsu. Kok ada nggak tanda-tanda di situ Bang? Enggak. Pertanyaan saya Bang. Kalau nabi yang melakukan pembohongan itu nabi palsu atau yang asli? Maksudnya apa? Maksudnya pembohongan maksudnya? Begini, di sini maaf ya Bang, izin. Ya. Di sini ada di dalam ayat Quran kalau nggak salah.
Apa ini maksudnya pembohongan? Di situ dikatakan bahwasannya Muhammad adalah sesungguhnya engkau adalah pembuat kebohongan, begitu. Oke, silakan Anda tunjukkan itu tuduhan siapa? Ya di Quran, Bang. Mana di Quran? Ngomong sendiri kan? Mana di Quran pembohongan? Mana? Sedangkan Paulus mengatakan dalam Yohanes Roma 3 nomor 7, dalam kebohonganku, dalam dustaku mendatangkan kemuliaan Tuhan. Baca Roma 3 nomor 7. Apa mungkin kebohongan seorang rasul mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Masa Tuhan suka kepada orang pembohong? Ayolah saudara, kita jujur terhadap kebenaran. Tidak ada sedikit pun tersentuh ciri-ciri nabi palsu itu kepada nabiku Nabi Muhammad. Memanggil Yesus Tuhan, Kristen. Bernubuat pakai nama Yesus, Kristen. Mengusir setan pakai nama Yesus, Kristen. Bermujizat pakai nama Yesus adalah Kristen. Itu tanda. Jangan Anda tambah-tambahin. Oke. Jangan Anda tambah-tambahin. Anda percaya Bible kan? Jangan lari ke hadits. Cukup Bible aja yang Anda percayai. Loh, berarti hadis nggak betul. Loh, kok larinya ke hadis? Ini berbicara mengenai nabi palsu. Sudah lengkap di situ, kok larinya ke hadits? Anda percaya Yesus nggak sih? Anda percaya Yesus? Percaya. Nah, kalau percaya kenapa lari ke hadits? Ucapan-ucapan Yesus tersusun dengan rapi, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kamu Bani Israel akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa yang tadinya kurban hewan dirubah menjadi kurban manusia? Atas kehendak siapa yang tadinya hari Sabtu dirubah menjadi hari Minggu? Atas kehendak siapa yang tadinya sunat dirubah menjadi jangan sunat? Atas kehendak siapa Eloah Abraham berubah menjadi Yesus Kristus? Atas kehendak siapa yang tadinya Taurat berubah menjadi Galatia, Roma, dan Filipi, dan seterusnya? Atas kehendak siapa? Tuhan Elohim tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Konsep ketuhanan Kristen adalah buatan Paulus. Konsep agama Kristen adalah buatan Paulus. Konsep tuduhan bahwa hukum Taurat itu mendatangkan kutu adalah konsep Paulus. Dan tidak ada nabi yang diutus kepada orang-orang Yahudi yang justru membantah ajaran Nabi Abraham alaihissalam, kecuali Paulus. Izin bang. Jadi Safar, mungkin bisa gantian lagi bang. Enggak, sebentar. Satu aja. Ada dua deh. Cuman yang satu ini belum jelas gitu loh. Coba yang ini bang. Jadi ini gimana tuh? Bentar ya bang. Jadi ayat ini gimana bang? Apa itu? Sebut aja. Saya nggak bisa lihat. Nah, saya nggak tahu di ayat berapa kan bang. Di situ dikatakan, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah. Kenapa lari ke sana ya? Buah-buah nabi palsu itu mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Kenapa lari ke situ ya? Anda ingin cari perlindungan? Hah? Kami umatnya Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan nama Yesus, mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Kok larinya ke situ ya? Oke, saya terima. Oke, tapi pertanyaannya berarti nabi yang membuat kebohongan itu nabi asli atau palsu? Nabi mana yang diceritakan di dalam Islam itu berbuat kebohongan? Nabi mana? Nabi Muhammad, jelas di situ. Di surah berapa? Surah mana? Ayat berapa? Saya nggak bisa baca bang. Yang itu tadi. Apa itu tadi? Aneh Anda ini. Aneh. Dikatakan nabi-nabi palsu itu, kalau berbicara mengenai kebohongan, siapa yang berkata atas dustaku, atas kebohonganku? Siapa itu? Jadi ayat ini gimana? Roma 3 nomor 7 itu gimana? Kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Loh, saya pertanyakan ini. Loh, di mana dalilnya nabi-nabi palsu itu berbohong?
Itu dulu. Jadi ini enggak dari kita. Di mana dalilnya tanda-tanda nabi palsu itu berbohong? Jadi ini siapa yang mengatakan, siapa yang dituduh? Saya minta dalil. Nabi palsu itu berbohong. Mana? Yang dikatakan. Apa itu? Adalah pembuat kebohongan. Gimana sih? Di mana dalilnya? Nabi palsu berbuat kebohongan. Di mana dalilnya? Saya nggak tahu baca Quran bang, yang jelas. Kenapa lari ke Al-Quran sih? Anda turun. Anda turun ke gereja, colok pantat pendeta, jilat jarimu. Jangan buat saya kasar ya. Saya ingin ngajar baik-baik Anda ya. Jangan Anda larikan tema entah kemana-mana perginya. Kalau Anda mengatakan bohong adalah tanda nabi palsu, dalam kelicikanku, dalam dustaku, itu ucapan Paulus semua tuh. Aku berkata bukan atas firman Tuhan, tetapi atas kebodohanku. Filipi 1:18 tentang Yesus diberitakan dengan cara bohong atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Bohong. Sejak kapan Yesus itu menjadi kecoa? Yesus itu manusia. Kau katakan pula bukan manusia, pembohong. Jadi jangan, karena seluruh yang ada di dalam kitab saudara menceritakan tentang kebohongan. Kenapa sih Juma? Tuhan menjadi manusia itu benar atau tidak? Bohong. Bohong. Tuhan jadi manusia, setan jadi manusia mungkin. Halo Bang Juma. Ya, silakan. Halo Bang Juma. Sebentar teman-teman Kristen yang lain ini kan ada Bang Hari sama Bang Harun yang naik duluan. Kasih kesempatan duluan yang lain ya, yang naik duluan ya. Bang Paul sama Bang Ana di mute dulu. Kok saya jadi setan? izin. Coba kita kasih kesempatan Bang Hari. Seperti kesetanan. Mbak Ana sabar Iya, dulu. karena kalian yang setannya. Jadi saya harus ikut seperti kalian, kesetanan. Nanti hilang loh kegantengannya. Kalau udah kesetanan. Udah kamu turun. Hei, domba betina turun. Kamu nggak ada kapasitas nasihati saya. Nasihati pendetamu itu yang nipu-nipu kalian. Oke, Bang Hari, silakan monitor Bang Hari. Ini berbicara mengenai nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Entah lari kemana-mana perginya. Tidak percaya kepada Yesus kalian, tidak percaya. Oke, Bang Hari, monitor Bang Hari. Iya. Silakan Bang. Ya, silakan. Selamat siang semua. Dibesarin dikit suaranya Bang ya. Oke. Jangan terlalu dalam menyelam. Ya, silakan. Halo, selamat siang. Siang Bang, siang. Ya Bang Suma, ya terima kasih Bang Suma. Iya. Minta menaikkan saya. Saya tentang mengenai apakah nabi palsu juga pergi memberitakan ke seluruh dunia, maksudnya terkait pernyataan Yesus mengenai dia pergi ke menyeberang lautan. Yes. Betul. Orang. Itu di mana itu, Pak? Matius 23 nomor 15. Matius 23 nomor 15. 15 ya. Silakan. Iya, itu bagaimana pernyataan Yesus itu, Pak? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. 3 hal ini terpenuhi pada diri Paulus. Paulus orang munafik. Paulus kemudian mengatakan kepada Yahudi, aku ngaku Yahudi. Kepada penganut Taurat aku mengaku penganut Taurat. Meskipun aku tidak taat kepada Taurat, supaya aku bisa memenangkan orang banyak. Kemudian di Filipi 1:18 dia katakan tentang Yesus, kau beritakan dengan maksud mengelabui atau maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Munafik dia. Kepada penganut Yahudi ngaku Yahudi, pada Yunani ngaku Yunani, pada Romawi ngaku Romawi. Kemudian ahli Taurat, dia mengatakan dalam ketaatanku terhadap Taurat aku tidak bercacat. Dia ahli Taurat. Orang Farisi, Filipi 3 nomor 5, aku adalah orang Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non Yahudi masuk menjadi pengikutnya, dan menjadikan 2 kali lebih jahat, bahkan menjadikannya sebagai orang neraka.
Itu Paulus, Bang. Satu-satunya orang Farisi yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai ke Roma untuk mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya hanya Paulus. Dan pengikutnya itu dijadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Itu fakta, itu real. Iya. Oh, jadi itu pernyataan Yesus, anak Maria itu ya? Siap. Apakah saya minta lagi pernyataan dari Yesus anak Maria 23:15? Sekali lagi Bang Suma. Secara lengkap. Gimana? Pernyataan Yesus 23 di Matius 23. Celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Dan setelah dia kau jadikan pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga kali, coba baca lagi. Maksudnya apa ini? Penjelasan, ketegasan. Apakah itu pernyataan Yesus atau bukan? Itu pernyataan Yesus. Mulai dari nomor 1, dari nomor 2. Saya turun, ternyata ada penyesatan. Satu hal yang Anda tidak sebutkan itu tidak ada dalam silakan Anda tunjukkan kepada saya di dalam Matius 23 itu kalau bukan ucapan Yesus. Matius 23 itu Saudara, ada hal yang Anda tidak sebutkan. Satu orang saja. Iya, satu itu orang. Pernyataan betul. Anda Satu tidak sebutkan orang. itu. Jadi Tapi saya sekarang turun. Anda ternyata penyesat. Oh, salah Anda, salah. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius 23 nomor 15-nya, di situ jelas dikatakan oleh Yesus itu sendiri kok. Bukan saya mengatakan, tapi Yesusnya. Bukan Bang Suma yang mengatakan itu. Yesus sendiri yang berkata demikian. Anda tidak menyebutkan lengkap. Ternyata Anda menghilangkan satu makna, satu orang saja. Rasul Paulus tidak mentobatkan satu orang, tapi semua orang yang dia lalui, daerah yang dia lalui. Oke, kita bahas, ternyata boleh? Anda salah. Kita buktikan Anda itu. Katanya kita buktikan itu. Ahli kitab. Kita buktikan, tapi Anda boleh? tidak tahu. Kita buktikan, saya turun. boleh? Ternyata saya turun. Ternyata saya sudah tahu ke penyesalan. Oke, saya buktikan. Silakan Anda turun. Silakan, tidak apa-apa. Silakan Anda turun. Dengarkan gurumu di atas, di bawah. Ketika Anda mengatakan bahwa satu orang saja, Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 17, 16 sampai nomor 34. Ada satu orang yang ditobatkan di sana bernama Damaris. Engkau mentobatkan satu orang, dan kata saja itu di dalam original teksnya itu enggak ada. Oke? Yang ada di sana proselytos. Apa artinya? Penganut. Tidak ada dikatakan satu orang saja. Dia mengatakan satu penganut, bukan satu orang. Kamu kalau mau membantah dalil kitabmu sendiri silakan aja. Tapi kudu harus belajar ke Bang Suma dulu. Yang dikatakan di dalam kitabmu itu proselytos, artinya satu penganut, bukan satu orang. Oke? Paham? Artinya kalau dia katakan satu penganut, itu bisa jadi yang lain juga ikut. Karena di dalam Kisah Para Rasul 17 di situ ada Damaris. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan? Paulus, Paman. Gak bisa kau lari, Dek. Percuma. Kau naik emosi di sini percuma, Dek. Silakan Bang Harun. Kristen ya Bang Harun ya. Silakan teman-teman di bawah yang para pengikut Siblisis kalau mau naik. Kristen Bang. Ya, silakan. Ya, selamat siang Bang Suma, selamat siang Bang. Siang Bang, siang. Saya cuma mau bertanya kepada Abang. Nabi Muhammad itu sebelum bertapa di Gua Hiro agamanya apa Bang? Nabi Muhammad sebelum kemudian dia mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad itu Millah Abraham. Apa ada Bang Suma agama Millah Abraham pada waktu itu Bang? Ada. Nabi Abraham menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kalau lucu-lucu Abang, yang ada agama Kristen dengan agama Yahudi pada waktu itu, jabat ketujuh itu.
Mana ada agama Mila Abraham, Bang? Berarti agama Nabi Muhammad nggak ada, Nabi Muhammad waktu itu ya. Nabi sebelum Muhammad bertapa di itu Nabi Muhammad itu percaya kepada pencipta langit dan bumi. Namun Iya, agamanya apa, Bang? Nggak- padanya yang belum bertanya di ada sini agamanya syariat. apa? Ya kan Nabi agamanya apa yang Muhammad bertanya, Bang? Kok Nabi sekolahnya di kemana-mana, Muhammad Bang semua ini? Udah, Anda turun, dibawa aja Bang, dibawa, ya bagus. Nabi Muhammad itu sebelum dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak pernah ikut prosesi agama paganisme yang ada di Arab. Tidak ada sejarah beliau ikut agama pagan. Tidak pernah ikut terlibat prosesi ritual agama pagan. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian terlibat upacara-upacara pagan. Tunjukkan data dalil dari Islam atau dari Kristen kalau Anda bisa buktikan nabiku Nabi Muhammad mengikuti prosesi pagan Quraisy. Kenapa saya mengatakan Milla Abraham? Karena ajaran Nabi Abraham alaihissalam menyembah kepada langit dan bumi. Bedanya nabiku Nabi Muhammad belum diberikan syariat, hukum-hukum di dalam beribadah dan cara kemudian beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Tapi sejatinya beliau tidak menyembah Kristus yang datang mati terkutuk di atas pohon. Oke, Lanjut, Bang Zubair. silakan. Oke, Bang Reno silakan Bang Reno. Tapi sebelum Bang Reno mulai, teman-teman Kristen kalau mau naik yang dibawa tekan 1 ya, biar kita tahu ada teman-teman Kristen yang mau naik di bawah. Tekan 1. Silakan Bang Reno. Jadi barangkali Pandi ada saran ini. Iya. Khusus untuk Pandi ya selaku moderator, jangan biarkan bernarasi di luar pada konteks atau judul yang disepakat yang tema. Ya karena itu nanti akan jadinya bikin emosi Bang Gurunda ya. Selaku host kita harus tegas. Silakan lanjut. Jadi itu bentuk keputusasaan saudara kita Kristen jadi larinya kemana-mana. Ya, lanjut. Silakan Bang Reno. Siang. Ya. Mau nanya Bang, boleh Bang? Silakan. Tapi nanya tentang Nabi Muhammad Bang, boleh Bang? Bagaimana host? Tapi di luar konteks itu mungkin. Ya, apakah diizinkan begitu? Yang penting terkait dengan nabi palsu, silakan. Oh, itu sudah di luar konteks Bang. Enggak, kalau nabi kami palsu berarti Islam ini yang harus dilempar ke neraka. Iya, masalahnya yang saya tanyakan itu kapan Nabi Muhammad menerima wahyu dan siapa yang menyaksikannya seperti itu Bang? Oke. Iya. Nabi Muhammad menerima wahyu itu pada abad ke-7. Ketika beliau menerima wahyu, Roh Kudus datang kepadanya dan tidak ada satu manusia pun yang menyaksikan Roh Kudus datang kepadanya pada saat beliau bertahannuts di dalam Gua Hira. Terkait dengan Al-Quranul Karim, dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas diwahyukannya Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Allah menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan hal tersebut dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sekarang kalau kesaksian manusia saya masih ragu, tapi kalau pencipta langit dan bumi yang sudah menjadi saksi, maka apa yang perlu saya ragukan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak hadir pada zaman itu. Tidak hadir saya. Tetapi kebenaran tentang pewahyuan itu bisa saya lihat hari ini. Sama seperti saya tidak menjadi saksi ketika kemudian ibu saya menjadi pengantin baru. Tetapi dengan adanya anak tunggal, kakak saya membuktikan bahwa betul ibu saya itu pernah menjadi pengantin baru. Saya melihat ada kakak saya melihat beliau punya anak.
menandakan meskipun saya tidak hadir pada saat orang tua saya kemudian menjadi pengantin baru, saya belum ada pada saat itu, saya masih berbentuk kemudian embrio, tetapi saya hari ini bersaksi bahwa ibu saya bukanlah seorang pesina, melainkan beliau adalah orang yang menikah bersama dengan ayah saya. Karena saya melihat ada kartu nikah, ada tanda tangan. Begitulah keadaan Al-Quran. Kalau beliau bukan Nabi, maka Al-Quran akan Anda dapatkan kemudian kacau di dalamnya. Akan Anda temukan pertentangan di dalamnya. Akan muncul kemudian Al-Quran itu direvisi, dikoreksi setiap zaman. Sama seperti kitab saudara. Tapi karena itu tidak terjadi 1400 tahun silam, Al-Quran tetap bersih, suci, murni sampai hari ini. Maka saya bersaksi, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Seibarat orang yang hamil, Bung, Anda tidak menjadi saksi pada saat mereka tidur dengan suaminya. Tapi ketika Anda melihat dia hamil, maka Anda berani bersaksi. Aku bersaksi wanita ini sudah digauli oleh seorang laki-laki. Buktinya dia hamil. Apakah kesaksian Anda bohong? Tidak sama sekali. Itu benar kesaksian Anda itu. Karena kenapa? Wanita ini memang habis digauli sama suaminya. Itu bisa kita lihat bukti. Sama seperti anak yang ada di dalam rahim. Anda bisa membuktikan bahwa wanita itu hamil meskipun Anda tidak hadir pada saat dia bersetubuh, tapi dengan adanya alat USG untuk meneropong kemudian rahim seorang ibu yang ada anak di dalamnya, maka dengan itu dokter bersaksi wanita ini hamil. Wanita ini habis digauli. Apakah kesaksian dokter itu bohong? Tidak. Apa buktinya? Meskipun dia tidak hadir sebagai saksi, dia melihat dengan alatnya bahwa wanita ini sedang mengandung seorang janin. Itulah Al-Quran. Silakan ambil Al-Quran saya, teliti seteliti mungkin, kritisi sekritik mungkin. Kalau Anda menemukan kesalahan di dalamnya, tunjukkan kepada saya sekarang juga. Kalau berkaitan dengan kitab saudara, saya mau bersaksi bahwa itu adalah firman Tuhan. Tidak mungkin, karena kitab saudara tak memenuhi syarat apapun untuk menjadi firman Tuhan. Baik, saya rasa sudah cukup jelas, Bang. Tapi sebelum saya turun, saya ingin mendapat renungan sedikit, Bang, tentang nabi palsu ini, Bang. Apakah ada yang ingin Abang sampaikan, Bang? Begini, saudaraku. Islam itu datang menyeru. Apa kata Islam? Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Allah, sampaikan kepada mereka wahai Nabiku Muhammad, apa yang mereka sembah hari ini selain daripada aku akan menjadi musuhnya kelak di akhirat. Dan pemujaan-pemujaan, sanjungan-sanjungan, pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan terhadap yang disembah selain daripada aku akan diingkari oleh yang disembahnya. Ini kata Quran. Apa yang terjadi? Ternyata dibenarkan oleh Bible. Pada hari terakhir, musuh orang Kristen sendiri itu adalah yang mereka sembah, yaitu Yesus. Di mana itu tertulis? Matius 7:22. Iya, cek tes. Bang Zuma kena ya? Ntar. Ada Ji? Ada, enggak ada. Udah terpental. Bentar ya. Kalau saya masih ada. Enggak ada suaranya. Ini hilang, ini hilang. Suara Ji tidak ada. Bentar ya, Dek ya. Bang Reno jangan dulu turun ya. Kita tunggu Bang Zuma naik kembali ya. Iya, akun dia kena ban. Reno kalau mau bertanya boleh, silakan kalau mau bertanya. Kita tunggu Bang Zuma dulu naik kembali. Sedikit, Bang, tentang Nabi Muhammad gitu. Ya bentar ya, bentar. Nanti kau bertanya sama Bang Zuma sampai puas. Kalau mau belajar, di sini kami siapkan untuk teman-teman Kristen belajar. Iya, saya ingin. Ya, silakan. Kembali Kalau menunggu. saya boleh tahu nih Reno, denamnya apa? Dari Katolik, Bang. Oh, Katolik. Pantas. Kalau Katolik wajar santun. Iya, Bang. Kalau Protestan mohon maaf ya. Orang-orangnya santun, orang-orangnya sopan-sopan. Ya, betul, Dek. Iya, kalau yang Protestan itu agak ganas, garang.
Memang beda, karena saya banyak kawan Katolik di WhatsApp saya. Saya tahu karakter teman-teman Katolik. Kembali menunggu Bang Zuma, teman-teman ya. Semoga bisa menjadi ilmu, memperkuat akidah kita juga, teman-teman Muslim di bawah ya. Apa yang dinarasikan Bang Zuma tadi memang banyak manfaat untuk kita, alhamdulillah. Sambil tap-tap layar biar komal kita kuat. Kita sambil tunggu Bang Zuma ganti akun dulu, karena akun beliau kena tadi. Jadi kalau saya sambil kita menunggu Gurunda, jadi mungkin saya bisa sampaikan kepada Reno ya, ataupun teman-teman yang ada di bawah, bahwa jangan kita langsung menjustifikasi itu Bang Zuma itu adalah membenci saudara-saudara. Itu tidak sama sekali. Beliau hadir itu menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab, karena Gurunda itu belajar tentang kitab-kitab Anda juga. Seperti halnya juga kita di Muslim, kita terbuka, Al-Quran terbuka untuk kita dipelajari. Bukan cuma sekedar orang Muslim saja yang belajar tentang Al-Quran, tetapi non-Muslim juga silahkan. Baik. Nah, itu juga yang akan dilakukan oleh Gurunda. Jadi Gurunda ini adalah mewartakan kebenaran, ya, mengajak kita untuk berpikir logis. Jadi makanya beliau itu, mohon maaf, kadang itu terlalu emosi, karena kalau kita sudah sampaikan seperti itu, biasa dinarasikan ke lain-lain, lompat ke sana, lompat ke sini, tidak fokus kepada apa yang menjadi judul daripada diskusi kita. Oke Bang Peta, izin karena Silakan, ada Bang Zuma. Lanjut. Ya, biar cepat kita. Ini Bang Reno mau bertanya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun besar lagi nih. Enggak usah akun besarin ya. Kayak gini aja Bang Zuma ya. Biar Siap. aman. Lanjut, silakan Dek Reno. Katolik beliau ini Bang. Oh iya, silakan. Mohon maaf untuk Bang Zuma. Siap. Salam hormatku untuk Bang Zuma dan saudara sekalian. Makasih. Saya naik ingin belajar tentang Bible dan tentang nabi palsu ini utama ya Bang. Ini bisa diberi pencerahan Bang? Baik. Jadi kalau kita melihat ya, sekali lagi saya katakan, Allah Tuhan pencipta langit dan bumi itu Maha penyayang, Maha pengasih. Beruntunglah kita ini hidup, ya. Beruntunglah kita ini hidup di zaman Islam itu sudah diwahyukan oleh Allah. Karena ketika Islam itu datang, semua yang terjadi pada masa lampau, baik itu orang beriman, orang yang tidak beriman, semuanya ditorehkan kemudian di dalam pengajaran Al-Quranul Karim. Sama seperti yang saya terangkan tadi, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan yang mereka sembah itu akan menjadi musuh mereka. Dan apa yang mereka sembah mengingkari pemujaan yang mereka lakukan pada saat hidup di dunia. Itu kata Allah. Nah ternyata hal ini saya temukan di dalam Bible. Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku. Kapan hari terakhir ini? Hari terakhir artinya hari penghakiman. Hari penghakiman, hari di mana manusia ditentukan neraka atau surga. Pada hari yang sangat menentukan kehidupan selamat tidaknya orang, di situ orang Kristen malah diusir oleh Yesus. Di hari di mana orang-orang Kristen butuh kemudian penyelamat, hari itu justru menjadi hari kehancuran bagi orang-orang Kristen. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini jelas. Oleh karena itulah kami Islam datang menyampaikan, wahai saudaraku, Al-Quran saya mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum
syarrul bariyah. Wahai orang-orang kafir, Al-Quran mengatakan kalian semuanya akan masuk ke dalam api neraka. Apakah saudara-saudara Kristen percaya itu? Pasti ditolaknya. Sementara misi kita adalah menyelamatkan teman-teman kita ini. Maka ketika Al-Quran disampaikan ditolak, maka kita pelajari Bible, kita sampaikan melalui Bible bahwa kalian itu sebenarnya bukan pengikut Yesus. Kalian itu adalah anti Yesus. Karena Yesus itu berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Apakah Anda percaya kepada Yesus itu? Pengakuan Yesus? Percaya. Kalau begitu, kalau Anda percaya kalau dia utusan hanya untuk Bani Israel, Anda sendiri Bani Israel atau bukan? Bukan. Loh, kenapa Anda mengatakan Anda pengikutnya? Jadi yang benar itu polanya umat Islam. Apa polanya umat Islam? Umat Islam diwajibkan hukumnya beriman kepada para nabi. Umat Islam diwajibkan beriman bahwa Yesus, dalam hal ini Nabi Isa, itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Lagi-lagi keuntungannya menjadi umat Islam adalah ketika Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu imannya umat Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami umat Islam diajarkan nabi yang datang di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, adalah nabi hanya untuk Bani Israel tok. Dan itu Yesus aminkan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Ketika kemudian ada non-Israel membawa-bawa nama Yesus, ternyata sebelumnya Yesus sudah berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kalian bisa melihat mereka. Apa buahnya? 1, memanggil aku Tuhan. 2, bermujizat pakai namaku. 3, mengusir setan pakai namaku. 4, bernubuat pakai namaku juga. Nah, tanda-tanda buah ini itu berada di mana? Rupa-rupanya berada di Kristen. Pada hari terakhir, kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Syukran, sahabat Kikocat. Nah, pada saat Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Kok bukan saya berarti? Karena hari terakhir itu kan saya tidak ada lagi. Tapi kalau kita mati dalam keadaan Kristen, kita punya anak, kita pasti ajarkan mereka juga menjadi Kristen. Anak kita mengajarkan cucunya, cucunya lagi mengajarkan kepada cicit. Begitu seterusnya sampai kiamat. Maka kitalah penyebabnya keturunan kita ini diusir masuk ke neraka. Tapi kalau hari ini kita bertaubat, meninggalkan ajaran tersebut, maka cucu kita dan keturunan kita akan beriman bahwa Yesus itu hanyalah nabi, rasul, utusan Allah pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel. Berarti menurut Yesus, hidup kekal yaitu hidup di surga. Mereka yang mengenal Engkau, Tuhan yang mengutusku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka yang mengenal aku yang Engkau utus. Siapa itu? Umat Islam. Oh, Kristen juga Bang Suma. Salah. Kristen itu berbicara tidak sesuai dengan apa yang mereka praktekkan. Contoh, orang Kristen ditanya, wahai saudaraku Kristen, ya paman, Tuhan itu ada berapa? 1. Siapa nama Tuhan yang 1 itu? Bingung. Mau mengatakan Bapa, takut Yesus dan Roh Kudus tersinggung. Mau mengatakan Roh Kudus, Yesus dan Bapa gimana? Mau mengatakan kemudian Yesus, Bapa dan Roh Kudus kayak mana? Jadi apa yang menjadi plesetan mereka? Kami beriman kepada Bapa yang 1 tapi 3 pribadi. Bohong, dusta.
Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya. Ya kalau satu ya satu. Yohanes 17 nomor 3. Jangan ditambah-tambahi. Ada yang menjadi manusia, ada yang menjadi burung merpati. Gak ada itu. Kalau konsep ini ditanamkan kemudian, Yesus manusia adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Maka Roh Kudus, mau tidak mau, orang Kristen juga harus imani. Apa itu? Roh Kudus adalah 100% Tuhan dan 100% burung merpati. Ayo. Inilah jadinya. Maka Islam datang untuk kemudian mengajarkan kita kepada jalan keselamatan. Apa jalan keselamatan itu? Mengimani Yesus sebagai Rasul Allah tanpa ada embel-embel dia jadi daging, dia jadi manusia, dia jadi anak, dia jadi tumbal dan seterusnya. Tanggalkan ajaran seperti itu. Katakan la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Saya kira begitu. Silakan. Ya, silakan Dek Reno. Dibuka mute-nya Dek Reno. Iya. Saya rasa sudah cukup jelas ya Bang. Iya. Pertanyaan saya boleh? Satu pertanyaan. Silakan Bang. Relakah Anda terhadap jasad Anda yang begitu Anda cintai? Bangun pagi, sikat gigi, cuci muka, pakai luluran, pakai hand body, minyak rambut, pakai parfum. Sore mandi, dibersihkan lagi. Mau tidur, dibersihkan lagi. Besok begitu juga dibersihkan. Begitu ada kotoran, Anda bersihkan. Relakah kepada jasad yang Anda cintai, pemberian pencipta langit dan bumi ini menjadi bahan api neraka? Tidak Bang. Kalau tidak rela, maka tanggalkan ajaran yang mengatakan mengusir, bernubuat dan juga bermujizat pakai nama Yesus. Karena akan diusir. Wah, bohong Bang Suma. Dalil. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan ini? Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau saya jadi saudara, siapa yang mau ke neraka? Kalau saya jadi saudara, umat Islamlah tempat kecintaan kepada Yesus sepuncak-puncaknya. Kami mencintainya. Ketika dikasih pilihan, Yesus ditampar. Umat Islam mengatakan setuju nggak? Umat Islam mengatakan tidak setuju. Orang Kristen mengatakan setuju. Yesus diludahin. Orang Islam mengatakan tidak setuju. Orang Kristen mengatakan setuju. Yesus dibagi-bagikan pakaiannya alias ditelanjangin. Umat Islam pasang badan. Tidak mungkin manusia suci diperlakukan seperti itu. Orang Kristen keberatan. Tidak, memang Yesus ditelanjangin. Ketika kemudian ditanya, Yesus ditonjok, dihantam kemudian palu kepalanya. Umat Islam pasang badan. Tidak, mustahil orang suci ini diperlakukan seperti maling ayam. Tapi orang Kristen kemudian keberatan. Tidak, memang betul Yesus itu dipentung. Ketika kemudian Yesus ditangkap, lalu diadili, lalu digantung, lalu dibunuh, umat Islam dengan jiwa raganya sampai tetes darah penghabisan beriman tidak mungkin Nabi Yesus, Rasul Yesus diperlakukan bak layaknya maling ayam. Tapi orang Kristen mengatakan apa? Oh tidak, dia memang harus mati. Bukan cuma mati doang, dia juga harus terkutuk di atas salib demi untuk dosa-dosa kami orang-orang Kristen. Kata Yesus di dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran, apabila orang itu di dalam dirinya ada roh kebenaran, maka orang itu akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Di mana itu tertulis? Yohanes 16 nomor 13 sampai nomor 14. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Apabila roh kebenaran itu ada pada diri manusia, maka manusia itu akan berkata, Yesus manusia suci, tidak mungkin kemudian dia mati terkutuk demi dosa-dosa para pelaku maksiat.
Orang Kristen, kenapa Yesus mati terkutuk? Karena dia menebus dosa-dosa kami. Salah. Bukan dosa ente yang ditebus oleh Kristus. Lalu dosanya Paulus. Di mana itu tertulis? 1 Timotius nomor 12, 13, 14, 15, 16. Jadi yang datang kepada Paulus itu apakah anak Maria? Bukan. Bukan anak Maria yang datang kepada Paulus. Loh, kok bisa kayak gitu Bang Suma? Yes. Pertama, Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Di situ jelas sekali Yesus mengatakan Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihanku juga. Artinya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Kenapa saya katakan itu Yesus palsu? Yesus lahir sebagai manusia. Yesus bermujizat sebagai manusia. Yesus mengajar sebagai manusia. Yesus terangkat ke langit sebagai manusia. Yesus duduk di samping kanan Bapa sebagai manusia. Yesus turun ke bumi kedua kalinya sebagai manusia. Yesus memberikan keselamatan kepada Bani Israel sebagai manusia. Tapi Paulus di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12, apa yang dikatakan? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Kok tiba-tiba berubah Yesus ini jadi bukan manusia? Ternyata yang datang itu adalah Kristus palsu yang memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang pengikut Kristus yang banyak itu? Ya mungkin termasuk saudara Rino Saputra ini. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup. Mudah-mudahan saudara bisa tercerahkan. Kalau ada hal yang kurang silakan dipertanyakan. Demikian. Iya Bang. Silakan. Sebenarnya banyak Bang yang ingin saya tanyakan, tapi takutnya Bang Juma terlalu. Gak apa-apa. Tanya, saya kasih 1000 pertanyaan. Masih ada waktu saya kurang lebih 40 menit. Silakan. Tentang penyalipan ya Bang ya? Boleh. Nah, di satu ayat di dalam Alkitab, Yesus berkata, Bapa selalu mengasihi aku. Tapi sosok yang disalib berkata, Eli Eli lama sabachthani. Nah itu kan artinya Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, nah, betul. Kenapa berbeda seperti itu Bang? Bisa dijelaskan Bang? Itu tadi. Pengajar nabi palsu itu akan mengajarkan memanggil aku Tuhan. Konsep Yesus dianggap Tuhan karena apa? Coba Anda baca dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus disalib agar ia mati dan hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi mau tidak mau harus dipaksa mati supaya dia bangkit menjadi Tuhan. Itu polanya siapa? Si nabi palsu. Sedangkan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah, membunuh orang yang tidak bersalah. Membunuh orang yang tidak bersalah adalah kebencian bagi Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Apa kata Tuhan di sana? Menurut Bible, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ini larangan. Kalau dilanggar, berdosa. Jangan kau bunuh orang yang benar. Kata Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran. Aku orang benar. Boleh nggak dibunuh menurut Elohim? Tidak boleh. Berarti membunuhnya menghapus dosa atau menghasilkan dosa? Menghasilkan dosa dong. Kan itu perintah Tuhan. Jangan kau membunuh. Ada nggak Yesus melarang membunuh? Ada. Matius 19 nomor 16, nomor 17, nomor 18 dan seterusnya. Guru, bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh.
Jadi membunuh Yesus tidak memperoleh hidup yang kekal. Mengimani tidak memperoleh hidup yang kekal berarti berkongkong-kongkong mendukung pembunuh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas sekali dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati digantung salib, yang mati digantung di atas salib. Terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Tertulis di mana? Tertulis di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diberikan kepadamu dari Tuhanmu. Berarti Yesus ini dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus kok bisa dikutuk? Sedangkan yang dikutuk itu di dalam Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang makan suap. Terkutuklah orang yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Pertanyaannya, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Kita nggak boleh kemudian mengingkari dalil-dalil tersebut. Karena Kristen datang dari barat masuk ke Indonesia membawa dua Bible, dua kitab. Kitabnya Yahudi dan kitabnya orang Roma. Dibawa ke Indonesia. Maka dua dalil Bible ini yang harus kita kaji. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Kemudian terakhir di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga Yunus keluar dari ikan. 3 hari 3 malam dari dalam perut bumi, anak manusia 3 hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang mengajarkan bangkit pada hari ketiga? Itu adalah angkatan jahat. Orang Kristen dibangun dari kebangkitan hari ketiga. Mereka memperingati kebangkitan hari ketiga. Artinya merekalah pemilik tanda angkatan jahat tersebut. Pertanyaannya kepada Bang Suma, apakah ke-11 murid Yesus percaya akan kebangkitan anak manusia pada hari ketiga? Tidak percaya. Ada dalil? Ada. Di mana tertulis Bang Suma? Silakan teman-teman, anak-anak saya yang ada di bawah, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, silakan Anda buka Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Murid asli Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga. Serigala-serigala nyamar domba justru menjadikan kebangkitan hari ketiga itu sebagai simbol prosesi acara keagamaan. Saya ulang, tanda angkatan jahat adalah menerima kebangkitan pada hari ketiga. Sedangkan murid-murid asli Yesus tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Mana dalilnya murid Yesus tidak percaya kebangkitan hari ketiga? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Saya kira begitu. Berarti murid Yesus tidak percaya kalau yang disalib ini, kalau yang mati ini, kalau yang bangkit dari kubur ini adalah gurunya. Demikian. Silakan. Ya Bang, saya rasa sudah cukup jelas sekali. Lanjut bertanya lagi boleh Bang? Boleh, silakan. Tapi mohon maaf, tapi sekali lagi Bang Jumam, apakah tidak merasa terbebani dengan pertanyaan yang terlalu banyak seperti itu? Enggak. Memang tugas saya itu, Dek. Silakan. Tapi izin ini
pertanyaannya malah cenderung ke Nabi Muhammad gitu. Nggak apa-apa. Yang penting mau belajar, bukan status untuk menghujat. Silakan. Justru saya ingin belajar, Bang. Siap. Bagaimana cara Bang Juma meyakinkan pada saya tentang kitab suci yang dibawa oleh Baginda Muhammad, sedangkan beliau sendiri disebut sebagai orang ummi ataupun tidak bisa membaca? Seperti itu, Bang. Baik. Al-Quranul Karim adalah kalimat-kalimat langit yang datang ke tengah-tengah umat manusia. Kalau Al-Quran bisa dikalahkan oleh bahasa manusia, maka Al-Quran bukan bahasa Tuhan. Karena bahasa Tuhan yang paling tertinggi di antara seluruh bahasa. Ketetapan, aturan, hukum-hukum yang tertinggi di atas muka bumi ini adalah aturan Tuhan. Manusia itu tidak ada artinya. Al-Quran kemanapun pergi, tidak bisa kemudian Al-Quran itu tergerus oleh zaman. Al-Quran tidak bisa kemudian tersudutkan oleh keadaan, baik ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya. Al-Quran selalu berdiri kokoh di tengah-tengah hukum yang ada. Al-Quran tidak pernah tunduk kepada hukum apapun. Al-Quran tidak pernah tergerus oleh perkembangan zaman, semodern apapun. Al-Quran tetap tampil sebagai penopang kehidupan manusia dimanapun manusia itu berada. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu betul, beliau tidak mempelajari hukum Taurat, tidak mempelajari kitab Taurat, tidak mempelajari kemudian Injil, tidak mempelajari Zabur, tidak mempelajari kitab-kitab orang Yahudi. Tapi Nabi Muhammad seketika itu mendapatkan pengajaran tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Adam, tentang nabi-nabi yang lain. Dari mana beliau mendapatkan pengabaran tersebut? Sementara beliau adalah ummi, pemimpin orang-orang yang buta terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dari mana beliau tahu? Kalau bukan dari langit, melalui Roh Kudus, malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepadanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita yang hidup di zaman modern ini, didatangkan kepada kita sebuah kitab yang muncul 1400 tahun silam pada bangsa jahiliyah. Seorang diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang diri, tidak ada di sampingnya seorang nabi sebagai pendamping. Selayaknya Nabi Musa ada Harun, selayaknya Isa, kemudian Yesus ada Yohanes Pembaptis. Nabi Muhammad seorang diri. Kemudian mendapatkan wahyu Al-Quran, di mana Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya hari ini. Andai saja Nabi Muhammad ini bukan seorang nabi, maka dia akan melakukan hal yang sama seperti Lukas, seperti Markus. Apa itu? Melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah melakukan penyelidikan. Bagaimana mau melakukan penyelidikan? Beliau tidak bisa baca Ibrani, beliau tidak bisa baca bahasa Suryani, dan juga bahasa Aramaik, apalagi bahasa Yunani. Tapi kenapa ajarannya di zaman modern sekarang ini, di zaman yang begitu canggih, serba digital, kenapa ajarannya justru membuka tabir semua tipikal, tanda-tanda, karakter, pembawaan, kemudian sifat-sifat orang-orang kafir, sifat-sifat orang terdahulu, sifat orang sekarang, dan sifat orang yang akan datang. Kenapa beliau bisa tahu? Kenapa beliau bisa tahu apa yang ditemukan kemudian oleh para ilmuwan kedokteran pada zaman sekarang ini, di mana mereka menemukan dengan penelitian berpuluh tahun bahkan ratusan tahun, dilengkapi dengan alat-alat canggih. Tapi kenapa Nabi Muhammad hanya dengan menerima wahyu dari langit, semua yang ditemukan zaman sekarang sisa dia sampaikan kepada umatnya, dan apa yang disampaikan zaman itu sampai hari ini tidak pernah berubah. Apalagi yang kurang? Coba Anda lihat kitab saudara. Di situ ada Paulus, di situ ada Lukas, di situ ada Markus, di situ ada Matius, di situ ada Yohanes, di situ ada Lukas. Berkumpul mereka menjadi satu. Tetapi ajarannya yang beradul. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria, Injil Andreas, Injil, semuanya ditolak sebagai Injil Apokripa.
Kok hancur kayak begini? Banyak orang mengajarkan Injil tapi kok kayak gini jadinya. Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada ini, ada itu dan seterusnya. Ada apa ini? Kalau dia dari Allah, maka tentu dia akan terjaga dengan seksama. Layaknya Al-Quranul Karim. Kami dari Nabi Muhammad, apa yang ditorehkan Nabi Muhammad 1400 tahun silam, kalau dibacakan oleh umat Islam dimanapun berada, maka seluruh umat Islam paham, seluruh umat Islam tahu kalau yang dibacakan itu adalah surah ini, ayat ini. Contoh misalnya, ketika saya ke Jepang, ada imam yang membaca di sana, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka saya sebagai orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Jepang tahu bahwa imam sedang membacakan Al-Fatihah. Begitu juga kalau saya ke Amerika, begitu juga kalau saya ke Afrika, begitu juga kalau saya ke Jepang. Tapi kalau orang Kristen Indonesia pergi ke Jepang, mendengarkan orang Jepang membaca Bible, maka orang Indonesia tidak akan mengerti apa yang dibaca orang tersebut. Itulah bukti bahwa Bible ini bukan firman Tuhan. Al-Quran datang untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Maka Al-Quran harus dipahami oleh seluruh umat manusia. Bagaimana caranya memahamkan Al-Quran sebagai kalamullah? Al-Quran original teksnya tetap tidak berubah menjadi kitab terjemahan. Firman Allah tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi. Al-Quran, kalau itu bukan firman Allah, maka umat Islam akan kelabakan merevisi dan mengoreksinya setiap saat. Kenapa? Karena zaman berganti zaman, berganti kepala, berganti disiplin ilmu, berganti kebijakan, berganti wewenang. Sama seperti di Nusantara yang kita cintai ini, Indonesia yang kita cintai. Beda presiden, beda aturan. Begitu presiden berubah, ada kebijakan baru. Begitu berubah, ada kebijakan baru. Nabi Muhammad 1400 tahun silam mempengaruhi separuh isi bumi. Aturan yang muncul di dalam Al-Quranul Karim tidak ada satupun manusia yang bisa merubah di dalamnya. Profesor kah dia, doktor kah dia, insinyur kah dia, presiden kah dia, kapolri kah dia, apapun jabatannya, tidak akan pernah sanggup merubah apa yang Nabi Muhammad bawa 1400 tahun silam. Meskipun manusia itu punya kemudian kepentingan, manusia itu punya wewenang, manusia itu punya kemudian andil untuk apapun itu, tapi untuk Al-Quran mereka tunduk berserah diri kepada apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau Bible sikit-sikit berubah. Tadinya babi menjadi babi hutan. Nanti lama-lama itu babi kota. Habis itu nanti babi yang pakai daster yang tidak boleh dimakan. Berubah lagi nanti 50 tahun bisa jadi babi yang pakai sepatu hak tinggi lah yang tidak boleh dimakan, yang lainnya boleh semua. Berubah terus sesuai dengan selera pemimpin, selera daripada penganut ajaran Bible tersebut. Kalau Al-Quran tidak bisa. Apapun jabatanmu, seperti apapun kemudian kebencianmu terhadap Nabi Muhammad, kamu tidak akan pernah sanggup kemudian merubah Al-Quran. Hebatkah Nabiku ini? Sebenarnya Nabi Muhammad yang hebat itu adalah backing-nya. Siapa? Pencipta langit dan bumi. Silakan saudara. Sebelum dialihkan ke Ustadz kita, guru kita yang ada di sini. Assalamualaikum. Masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Dinda Ardiansa juga, masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Reno, adikku. Sehat selalu abangku. Amin. Jadi silakan, dia bertanya tentang apa? Tentang sudut pandang sejarah menambahkan, masya Allah. Silakan Akhina, silakan, masya Allah. Jadi ketika abangku bertanya tentang Ummi, keadaan beliau Nabi besar Muhammad SAW yang tidak bisa baca dan tulis, agar tidak dikatakan bahwa Islam yang beliau bawa adalah hasil contekan dari ajaran sebelumnya, saya akan tambahkan beberapa sudut pandang sejarah Nabi. Ketika Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, itu agar tidak dikatakan bahwa agama beliau adalah warisan dari kedua orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW terpisah dari keluarganya sejak kecil dan berpindah-pindah asuhan agar tidak dikatakan bahwa agamanya adalah ajaran dari keluarganya. Beliau yang keempat terusir dan meninggalkan kampung halaman, ya, agar tidak dikatakan bahwa ajarannya adalah olahan dari budaya dan masyarakatnya.
Bahkan sudut pandang sejarah yang berikutnya adalah beliau membawa ajaran Islam dan membangun peradaban yang besar jauh dari Persia dan Romawi di masa itu, jauh sekali Arab tuh, agar tidak dikatakan bahwa apa yang beliau bawa hanya melanjutkan dari peradaban yang telah ada. Bahkan kalau perlu lagi ditambahkan sudut pandang sejarah lagi, dan setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kekhalifahan, kepemimpinan tidak dah dilanjutkan oleh anak keturunannya. Itu adalah bahwa salah satu hujjah, bukti bahwa ajaran agama Rasulullah bukan lahir untuk merebut kekuasaan. Bahkan selanjutnya sudut pandang sejarah, kehidupan beliau terekam secara jelas, ditulis dalam kitab yang berjilid-jilid dan bertonton, menuturkan kehidupan Rasulullah sejak lahir hingga wafatnya, yang mana tidak ada satupun orang yang memiliki jejak digital sebanyak Rasulullah SAW yang terus diburu aibnya, namun tidak bisa ditemukan. Setiap ada tuduhan atas diri Rasulullah, selalu ada jawabannya. Yang terakhir, supaya tidak terlalu berpanjang lebar, salah satu mukjizat beliau abadi, terjaga hingga hari ini, menantang siapapun yang hendak membuktikan kebenaran ajaran dan risalah yang beliau bawa. Bahkan di situ dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 82, wa'iyadu billah bismillah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal-hal yang bertentangan di dalamnya. Beda dengan Bible yang begitu banyak pertentangan di dalamnya. Begitu dari saya. Lanjut teman-teman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, silakan Dek Reno, mungkin masih ada, atau Bang Ardiansa mungkin ada juga yang mau disampaikan, Bang Ardi. Saya cuma minta doanya aja supaya saya lekas sembuh, gitu aja. Amin, amin. Ya, teman-teman amin ya Allah. Lanjut. Oke, silakan Dek Reno, ada lagi yang mau ditanyakan? 1000 pertanyaan dari Bang Zuma, silakan. Iya, jujur saya tadi sedikit terkejut dengan pernyataan Bang Juma yang mengatakan ketika ada orang Islam yang membacakan surat Al-Fatihah di tempat-tempat asing seperti di Arab ataupun di Jepang, dan luar biasanya orang tersebut mengerti apa yang dibacakan, sedangkan saya membaca Alkitab kepada di luar pulau Indonesia misalnya, orang tersebut nyarisnya tidak mengetahui apa yang saya baca. Dan itu secara tidak langsung memang membuktikan kebenaran dari Al-Quran tersebut. Silakan Bang Zuma, Gurunda. Ya. Izin. Lanjut pertanyaan terakhir, apa legitimasi Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Apakah saat Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, firman itu murni berbahasa Arab seperti itu? Silakan Ustadz Muhammad Hanafi atau Gurunda Zuma. Bang Zuma masih monitor, Bang Zuma? Masih. Silakan akhina Muhammad Hanafi, Masya Allah. Antum silakan. Silakan Ustadz. Ya, Maksudnya itu ke Bang Zuma atau kemana? Silakan Ustadz. Ke antum. Antum sini mau zuhur, mau azan. Bang Fandi aja, Bang Fandi aja. Bang Fandi mau azan sini. Azan. Silakan. Iya. Jadi adikku Reno, kalau memang adikku disekolahkan sama kedua orang tua, tentu kan agar orang tua itu supaya kita bisa cerdas kan, bisa membaca. Saya selalu menyuruh teman-teman kita saudara seadam sehawa, apapun kalian, termasuk yang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, yang Kristen, bahkan yang Muslim sekalipun, yuk baca kitab suci Anda dengan baik dan benar. Kalian disekolahkan tuh supaya kalian tuh pinter dan kalian bisa menemukan kebenaran. Jangan sampai ayah kedua orang tua kita menyekolahkan kita lalu kita seperti beribu maaf, seperti
sapi yang dicucuk hidungnya, habis itu ke kanan, ke kiri, ke kiri. Ya, sama yang Muslim, baca Qurannya, cari tahu kebenarannya di dalamnya. Kalau ngaku itu adalah kitab suci sebagai guidance dan petunjuk, baca. Gitu loh. Dan ini pembuktian ini kalau tentang mengenai masalah bahasa Arab itu ada di surat Yusuf ayat 12. Wa a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Karena kosakata terbanyak di muka bumi ini, silakan searching di Google, itu adalah bahasa Arab. Contoh, kalau kita tidak mengerti di Al-Quran itu ulumul Arabiyah, sastra yang begitu tinggi, kalau dengan bahasa Qa'ada sama jalasa saja, Qa'ada itu kalau di searching di Google artinya duduk, jalasa pun sama-sama arti duduk. Tapi ada perbedaan ketika Qa'ada itu orang berdiri, jalan, tegak, lalu dia duduk. Kalau Qa'ada di posisi baring-baring, itu duduk. Supaya orang itu memahami dengan bahasa yang sangat simple, yang sangat dimengerti abangku. Maka ingat abangku, ketika kita mau dengan menggunakan yang namanya sekolahnya kita, pendidikan yang sudah dikasih sama orang tua SD, SMP, SMA untuk mencari tahu kebenaran bukan pembenaran, maka kita lihat nih di hari yang begitu indah, dan saya bersyukur bisa bertemu dengan gurunda, guru-guru saya di sini semua, dan sahabat yang dibawa dengan adikku Reno. Ini untuk mencari kebenaran bukan pembenaran. Islam ini agama wahyu, yakni agama yang diturunkan oleh Allah, yang merupakan rangkaian dari ajaran yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Ada datanya di Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 13. Wa a'udzu billahi bismillah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabihi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi ma yunib. Dia Allah telah mensyariatkan agama kepadamu yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh, kepada yang sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkan agama keimanan dan ketakwaan, dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang mengikuti agama yang kamu menjalani agama tauhid, mengesahkan Tuhan yang esa, yang kuasa, dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Agama-agama para nabi dan rasul, Tuhannya bukanlah makhluk. Kenapa kok tiba-tiba ada satu agama yang terdiri posisi memiliki agama yang makhluk? Maka di sini bahkan untuk membuktikan bahwa Islam agama wahyu, penamaan Islam sebagai agama turun langsung ada di kitab suci Al-Quran, di mana surat Al-Imran ayat 19. Wa'ayadu billah bismillah innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Nabi Muhammad mengajarkan itu. Bagaimana dengan yang posisi Buddha, Hindu, Kristen, bahkan yang lainnya, termasuk Bang Reno yang mungkin Kristen? Ada nggak di Bible itu yang langsung dapat menginformasikan bahwa Yesus kenal dengan Kristen? Tak ada. Sebagaimana di surat Al-Imran ayat 85, Allah menegaskan, Nabi Muhammad menjelaskan kepada umatnya dengan kalamullah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, aslama, yuslimu, tunduk, patuh kepada Allah, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Lalu bahkan teman-teman, bahkan nama Allah sebagai Tuhan, sebagai konsep yang terpenting dari satu agama, juga langsung dari Allah ada di kitab suci itu. Surat At-Taha ayat 14, Qul innani anallah fa'budni aqimis salah lidzikrillah, akhiril ayat. Katakan aku Allah, pencipta langit dan bumi. Bahkan di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah itu bukan Tuhannya orang Islam, Allah itu Tuhannya semesta alam. Kita semua yang ada di antariksa ini menuhankan hanya Allah yang esa. Maka saya selalu katakan, yang beda-beda itu adalah manusia menerjemahkan tentang Tuhan secara Tuhan itu tetap esa.
Yang beda-beda itu manusia yang menerjemahkan tentang Tuhan itu sendiri. Maka cari di kitab sucinya. Kalaulah memang itu ada secara akademisi, secara pengetahuan, ada nggak nih? Yang di situ mengklaim dia Tuhan, cari. Kalau kita mau belajar secara lintas agama, maka pelajari kitab sucinya. Walaupun nanti kita akan menemukan begitu banyak, persamaannya ada, tapi sedikit, perbedaannya pun banyak, itu nanti kita akan bahas. Maka di situ ada supremasi salah satu agama, kekuatan tertinggi upaya menegakkan hukum dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Semua kitab agama memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa. Kalau kita cari di Bible, kitab Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah satu. Ketika Yesus ditanya apakah perintah yang utama, Markus 12:29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau lari ke Buddha dan Hindu, kitab Hindunya Upanishad disebutkan, Cakyanoga Upanishad bab 6 seksi 2 ayat 1, kutipan Sang Sekerta, Tuhan itu satu tanpa kedua. Lalu Swetaswara Upanishad bab 6 ayat 9, bagi Tuhan tidak ada atasannya, tidak punya tuan, tidak punya orang tua. Lalu ada Swetaswara Upanishad bab 4 ayat 19, Natasha prima asti, baginya tidak ada gambarannya. Di Al-Quran, siapa itu Tuhan? Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Bahkan laisa kamitslihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Yang mengganggu pikiran kita adanya lintas-lintas perdebatan agama, karena selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Padahal Tuhan yang menciptakan masa, waktu, tempat, bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Laisa kamitslihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini dengan Tuhan. Seperti itu abangku. Itulah gunanya dengan bahasa Arab, karena memang Nabi kita diturunkan posisi bangsanya jauh daripada kaum-kaum yang sudah lebih maju, yaitu Persia, Romawi pada masa itu, diturunkan di bangsa Arab supaya tidak dikatakan bahwa kita agama jiplakan dari agama sebelumnya. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan ummi supaya tidak dikatakan kita nyontek dengan agama sebelumnya. Allahu ta'ala alam shawab. Lanjut yang lainnya Guru dah. Ya, silakan Adik Reno, Bang Ardi, kalau ada yang mau disampaikan, ditambahkan mungkin silakan Bang Ardi. Silakan dibuka mute-nya, Dek Reno. Ya, silakan, Dek. Ya, terima kasih atas penjelasannya yang sangat. Sama-sama, nggak apa-apa. Aku cuma dikit aja kok tadi. Lanjut. Sampai tidak bisa bicara apa lagi. Bingung mau ngomong apa lagi. Soalnya memang semuanya itu fakta. Dan ya, saya pribadi tidak bisa menyangka memang. Saya rasa sekian yang bisa saya tanyakan. Mungkin next lain waktu saya bisa kembali bertanya kepada sharing-sharing kepada saudara-saudara muslim di sini. Izin turun dulu. Mohon maaf apabila ada kata. Bentar, Dek Reno, mau tahu nggak tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan? Boleh. Pernah baca nggak itu? Tuh Bang Ardi, kalau mau bawa materi itu Bang Ardi, keren itu Bang Ardi. Apa ini? Apa maksudnya? Ya kalau mau belajar juga Bang Reno, misalkan Al-Quran dan sains begitu Bang Ardi. Kalau misalkan ada waktu Bang Ardi bisa dipaparkan sedikit aja. Oh bisa. Apa pertanyaannya, Dek? Atau langsung dipaparkan gitu kan, maksudnya langsung Bang Pandi? Biar dia kenal gitu Bang Ardi, dia pengen tahu tentang Islam, tentang Al-Quran. Maksudnya tentang kebenaran Al-Quran. Ya betul Bang Ardi. Ini lanjut. Aku tanya dulu deh Bang Reno, ini sebenarnya, mohon maaf ya, aku nggak bisa teriak-teriak, ya kan? Aku bisanya suara kayak gini. Abang Reno ini kalau boleh tahu SMA atau kuliah atau gimana, Dek? Udah kerja, Bang. Udah kerja? Iya. Dulu kuliah ya? Dulu kuliah ya? Cuma lulus SMA aja, Bang. Gimana? Cuma lulusan SMA aja, Bang.
Lulusan SMA. Iya. Bang Ardi, monitor. Usianya berapa Dek Reno kalau boleh tahu? 22 Bang. 22, oh ya siap. Bang Ardi kenapa commute itu Bang Ardi? Iya, gimana? Ya ini biar Ustadz Hanafi aja, Bang Ardi istirahat dulu, mungkin masih belum terlalu fit ya Bang Ardi ya. Iya, gimana? Nggak apa-apa. Gimana? Oh, Quran dan sains maksudnya ya? Iya Bang Ardi, kalau bisa ya boleh, kalau nggak bisa jangan dipaksa Bang Ardi ya, kalau masih belum terlalu fit. Mungkin Bang Ardi masih belum terlalu fit. Jadi Ustadz Hanafi aja, silakan Ustadz. Bang Ardi biar ya, istirahat dulu lah. Beliau belum terlalu ini. Kalau saya buka topik sedikit gimana Bang? Boleh silakan. Ya, supaya ada yang bahan untuk pembicaraan seperti itu. Ada ketika saya masuk ke komal-komal muslim, ada yang berkata di dalam Al-Quran itu ada yang menjelaskan bahwa di dalam laut itu ada air yang tidak bercampur ataupun apalah seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan Nabi Muhammad melakukan penelitian atas hal tersebut sehingga bisa dengan kitab yang dianutnya itu meyakini bahwa memang itu ada seperti itu? Ya, ada itu datanya itu saya. Mau masuk Bang Ardi? Ya, nggak apa-apa. Siap, pelan-pelan aja Bang Ardi. Kita buka ya. Ya. Ar-Rahman itu kalau di Al-Qur'annya itu surat Ar-Rahman. Ya. Itu 19 itu dikatakan Allah berfirman itu tentang mengenai masalah laut yang tidak bercampur. Ini metode apakah Rasulullah itu sambil nunggu Bang Ardi untuk mencari datanya? Iya, Ustaz. Sambil nunggu Bang Ardi, ayat billah bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Apakah Rasulullah itu dulu posisinya ke laut itu? Oh, nggak pernah. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu dari sang sumber yang sama. Kan begitu. Maka di situ ditemukan itu. Ya, mukjizatnya itu ditemukan. Nanti Bang Ardi udah siap datanya? Iya, Ustaz. Ya, silakan. Lanjut dulu, Ustaz. Nggak apa-apa. Ya. Jadi di situ dalam pandangan ulama klasik seperti keterangan dalam tafsir Satri Jalalain dan Ibnu Katsir, ayat ini adalah penegasan kebesaran Allah. Mereka bersepakat bahwa batas yang disebut dalam ayat adalah penghalang, ya, tak kasat mata yang menjaga dua laut tetap unik dengan sifat masing-masing. Bahkan di situ Imam Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib menggambarkan fenomena ini sebagai simbol di mana keteraturan semesta yang diatur oleh sang sumber yang luar biasa kekuasaannya. Jadi di sini mengajak kita untuk menyadari keterbatasan manusia di hadapan sang pencipta, mengingatkan bahwa ilmu manusia ini hanya setitik dibandingkan luasnya pengetahuan Allah. Maka penemuan-penemuan rahasia di balik laut yang tak bersatu, sains modern hadir untuk menyingkap sebagian misteri ayat ini dalam dunia yang namanya, kalau bahasa kita itu, kalau yang kerennya itu oceanografi. Terdapat istilah bahwa lapisan pemisah antara dua massa air yang berbeda kadar garam atau suhunya. Nah, itu ada di posisi selat namanya Gibraltar, tempat laut Mediterania dan Samudra Atlantik bertemu. Nah, perbedaan salinititas dan suhu menciptakan batas alami yang mencegah kedua laut ini bercampur secara langsung. Maka ini yang menemukan bukan kita ini, kan orang Islam itu. Dr. William Hay itu ahli geologi kelautan menegaskan bahwa fenomena seperti ini mustahil diketahui di masa Nabi besar Muhammad SAW tanpa alat canggih. Nah, penemuan ini justru memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad, tapi bukan hanya kitab saja, tapi juga sumber inspirasi untuk mengeksplorasi ilmiah. Begitu, abangku. Lanjut.
Ya, tadi yang dijelaskan Ustadz, kalau nggak salah di sini suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, marojal bahro ini yaltaqiyan, betul ya. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Ini ya, betul ya Ustaz ya? Ya, betul. Betul ya kan? Barzakhun la bainahuma. Di antara keduanya, bainahum barzajalla ya bagian. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ini memang banyak ditemukan ini. Dan ini fakta. Ingat, di dalam kebenaran itu ada kebenaran salah satunya ya. Kebenaran di Quran ini bisa diuji. Salah itu disebut sebagai kebenaran korespondensi, Dek. Apa itu kebenaran korespondensi? Kebenaran korespondensi ialah klaim pernyataan yang terbukti dengan fakta. Jadi sesuatu dikatakan benar jika klaim pernyataan tersebut itu sesuai dengan fakta. Itu namanya kebenaran korespondensi. Dan Quran memiliki itu. Bahkan bukan hanya cuma satu kasus. Bukan cuma satu kasus. Ya. Banyak juga diantaranya, misal begini. Dan demi lautan yang dipanaskan. Jadi di dalamnya ada api. Dalam laut ada api. Ini Ocean Today, NOAA.gov government. Tuh. Ini kalau videonya aku klik, itu surat At-Tur ayat 6 teman-teman. Wal bahril masjur. At-Tur. Tuh. Di dalamnya ada api tuh. Nah, pertanyaannya, misal andai Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, sejak kapan Nabi Muhammad itu jadi diving gitu loh? Sejak kapan menyelam? Belajar nyelam di mana Nabi Muhammad? Ya kan? Ini baru yang simple. Nih aku kasih tahu. Mungkin mana Dek Reno ya? Dek Reno. Dek. Iya bang. Oke, menurut Dek Reno, matahari itu berotasi atau jadi pusat tata surya, alias matahari yang diem aja, yang lain mengitari matahari. Yang mana yang benar? Matahari yang diem aja bang. Matahari diem, betul? Iya. Oke, baik. Saya buka ya. Menurut di SMP, SMA gitu kayaknya ya kan. Kita cek nih. Dan dialah, ini surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Berarti kalau masing-masing ini matahari dan bulan ya, betul ya? Matahari dan bulan beredar pada garis edar. Kok aku baru tahu ya, kan gitu kan? Betul nggak? Iya. Harusnya kan yang beredar kan bulan aja, matahari enggak, betul nggak? Iya. Ternyata NASA udah meneliti ini. Our Sun Fact. NASA Our Sun Facts. Apa kata dia? Orbit and rotation. Kita cek. The sun rotates on its axis as it revolves around the galaxy. Jadi dia mengitari. Ternyata matahari berotasi, Dek. Baru tahu. Ini loh, tulisannya nih loh. Kalau nggak percaya nih. Di screenshot aja nih. science.nasa.gov. Gov ini government, punya pemerintah Gov ini. Ya. Fakta matahari kita. The sun orbits the center of the Milky Way. Tuh.
The sun orbits the center of the Milky Way. Di sini the sun rotates, berotasi ternyata dia. Tuh. Ya tulisannya. Perlu diartikan nggak? Nggak usah ya? Nggak tahu Bang. Hah? Udah paham maksudku. Udah paham kan? Maksudnya kan? Iya, saya paham. Jadi matahari berotasi nggak? Iya, baru tahu saya Bang. Ya baru tahu. Betul. Matahari ternyata berotasi sesuai ternyata dengan mana tadi? Al-Anbiya, pastinya Al-Anbiya ayat 33 itu. Alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullu fi falaki yasbahun. Dan Allah lah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Wallahu taala alam bisawab. Allah. Nah, pertanyaannya kalau memang Quran ini bukan firman Tuhan, pertanyaan simpel, pertanyaan yang paling masuk akal, bahkan anak SD pun ngerti pertanyaan ini. Pertanyaannya, Nabi Muhammad tahu dari mana? Iya. Sedangkan dari zaman Nabi Muhammad itu kan belum ada teknologi yang mendukung. Belum ada lah. Mana ada NASA zaman Nabi Muhammad, nggak ada. Kamera aja belum ada loh. Gimana mau lihat matahari kok bisa beredar? Ya yang paling logis adalah Nabi Muhammad diberitahu oleh pencipta alam semesta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 3 contoh, Dek. Ini baru 3. Saya punya banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Sungai di dasar laut, saya punya contohnya juga. Penemuan jasad Fir'aun, di dalam laut ada mutiara dan lain sebagainya. Sungai di dasar laut ini juga gitu. Ada nih dalam surat Al-Furqan ayat 53. Kasih tahu ya. Al-Furqan, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Abang tahu ini di mana dong? Tidak Bang. Ini sungai, ini laut, dan ini sama ini airnya beda. Padahal ini jadi satu di sini. Nih, tuh. This underwater river flows beneath the ocean in Mexico. Sungai bawah laut, Bang. This underwater river. Tuh. Ini baru ditemukan kapan? Ini sungai. Ini sungai, Bang. Ini ada pohon nih. Pohon nih. Tuh pohon tuh. Tapi ini laut. Nah, ini laut. Tuh buktinya orangnya nyelam. Dibaca aja di sini. Ini ada videonya malah. Tuh. Tapi kalau saya buka kasihan yang nge-live YouTube ya kan. Nggak usah lah. Roaring Earth. Gitu, Bang. Jadi pertanyaannya, Nabi Muhammad tahu dari mana kan gitu kan? Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Allah bilang, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit
Lalu dengan ayat itu kami mengeluarkan hasil tanaman yang beraneka macam warnanya. Di antara gunung-gunung itu ada bergaris putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Gitu. Artinya kalau mau dibantah ya ini bukan, kalau Nabi Muhammad gak pernah lari-lari ke gunung, ngapain? Aku bukain nih yang dibaca Ustadz. Enak nih gini nih, aku nggak perlu banyak buka-buka ya kan, langsung aja Ustadz aja yang bukainnya suratnya ya. Namanya adalah Rainbow Mountain. Ini ya, ketik sini aja lah. Rainbow Mountain. Itu kelihatan bang. Ada merah, ada hitam, ada putih, tuh kan ada hijau ya kan. Pertanyaannya Bang Ardi, untuk Bang Reno, dari mana baginda Rasulullah Nabi Muhammad tahu? Silakan Bang Itu Reno. itu pertanyaan yang berat sebetulnya bagi teman-teman yang nggak mau jujur, tapi kalau yang mau jujur ya cepet banget itu. Itu sih saya tidak bisa membantah lagi, memang sudah terbukti. Itu namanya kebenaran korespondensi bang. Kebenaran korespondensi itu sesuatu dikatakan benar jika sesuatu atau pernyataan tersebut dikatakan benar jika sesuai dengan fakta, itu kebenaran korespondensi. Ada juga yang namanya kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi itu sesuai dengan pernyataan yang sebelumnya. Tetapi kalau untuk kesesuaian dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, kan orang pasti nanya bukti, mana buktinya kan gitu. Nah, dibuktikan dengan kebenaran korespondensi begitu bang. Sedangkan di Bible, langit punya tiang. Bayangkan coba. Abang pernah lihat tiang langit? Hah? Iya. Loh, tapi ada itu dalam Bible bang. Iya, ada. Abang nggak tahu ayatnya? Ada, bahkan berguncang-guncang bilang. Ah, itu kan berguncang-guncang kan? Gimana itu? Kapal Nabi Nuh di dalam Bible disebutkan di Gunung Ararat. Kapal Nabi Nuh mendaratnya di Gunung Ararat di kitab Anda. Di kitab saya Al-Quran di Gunung Kudi atau Judi. Fakta menyebutkan di Gunung Kudi atau Judi. Gimana tuh? Bayangkan coba. Ada yang bertanya begini. Ada yang bertanya begini. Lah itu bulan terbelah tuh gimana Ardi? Oke, saya jawab ya. Allah Subhanahu wa taala pada saat memberikan mujizat kepada Nabi Muhammad saat itu kan. Itu kan sudah berlangsung kejadian itu selama Nabi Muhammad ada waktu itu ya. Betul ya Ustaz ya? Itu kan pertanyaan orang kafir ya, Ustaz, betul ya? Iya, betul. Nah, kemudian yang pertama begini. Setelah dibelah, kemudian disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, betul nggak? Disatukan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyaksikan saat itu orang-orang kafir, Bang Reno. Bukan cuma orang muslim. Orang-orang kafir juga menyaksikan, bahkan menuduh Nabi Muhammad sebagai penyihir. Bayangkan coba. Lalu disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai detik ini belum ada yang bisa mendeteksi keretakannya seperti apa. Sempurna. Yang punya alam ini Allah. Jangankan meretakkan segala sesuatu, membelah segala sesuatu, menjadikan yang tidak ada menjadi ada aja bisa kok Allah. Kalau mau adu-aduan bangkit-bangkitan, misal nih, ada orang yang mengatakan, Yesus kami bisa membangkitkan orang mati. Oh ya? Iya. Oke. Allah kami bisa mengadakan yang tidak ada. Allah kami bisa menghidupkan orang yang sebelumnya mati menjadi hidup, menjadi mati lagi, menjadi hidup lagi. Bisa tuh 4 kali tuh. Bayangkan coba. Di Quran surat Al-Baqarah
ayat 28. Saya bacakan ayatnya ya, tapi Ustaz Hanafi, ya ini ya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? 1. Lalu dia menghidupkan kamu. 2. Kemudian dia mematikan kamu. 3. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. 4. Loh. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Berapa kali tuh? Jangan bahas soal mukjizat, karena mukjizat itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan mukjizat itu namanya nabi. Begitu abangku. Lanjut. Penemuan terakhir tahu? Penemuan terakhir tentang Al-Quran tentang Zulkarnain, yang dia jauh posisinya dan kematiannya, dan dijelaskan bahwa Zulkarnain dalam tafsirnya itu di Al-Quran itu adalah posisinya orang yang posisi memakai rambut yang berkepang. Ternyata posisi itu sekarang baru terbongkar setelah tembok Cina, ternyata di situ kuburan Zulkarnain. Bagaimana dengan posisi di Cina kok ada tulisan semitik dengan Arab? Itu membuktikan nabi-nabi sebelumnya itu berarti baru itu, menuhankan Allah. Iya, menuhankan Allah. Abdullah, tulisannya Abdullah, Zulkarnain, hamba Allah. Jadi kalau dibilang benar sebelum Nabi Muhammad apakah menyembah Allah? Ya, namanya Nabi Muhammad itu bapaknya itu Muhammad bin Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah, artinya dan seterusnya nama Allah sudah diperkenalkan, tapi beda dengan kalimat ilahun, sembahan, beda itu. Bahkan kalau perlu dikupas tentang secara ilmu, Profesor William Burns yang memimpin penelitian itu berhasil menangkap ada suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan, dan ternyata itu ada di surat Al-Isra ayat 44. Wa'iyadu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun semua. Jadi kembali lagi, mukjizat terakhir Nabi Muhammad yang hadir sampai detik ini adalah Al-Quran. Bahkan di situ ditantang. Ya, Allah bilang dalam surat An-Nisa ayat 82, wa yadzubillah bismillah afala yatadabbaruna al-Quran. Maka tidakkah kalian mereka semua orang-orang kufar, orang-orang yang ingkar kepada Tuhan yang Esa menghayati mendalami Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kelas kelar, tak ada yang bertentangan di dalamnya. Semua para nabi menyembah Sang Maha Pencipta. Lalu tiba-tiba dari sekian ribu nabi, ratus ribu nabi turun, tiba-tiba ada satu ajaran. Dia di situ katanya kitabnya mengatasnamakan katanya Injil. Hei, kok kau menuhankan manusia? Ada apa ini? Kalau kita memiliki akal, sekolah berpendidikan, pasti kita cari tahu ada masalah apa. Maka nggak salah kalau kitab-kitab sebelumnya itu sudah ditambah, dikurang. Nah ini harus hati-hati. Maka itulah kita disuruh baca. Jangan cuman kitab suci hanya diketekin saja, datang ke tempat posisi ibadah jingkrak-jingkrak, baca. Lihat, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Allah. Qad tabayyana rusydu, karena kebenaran itu sudah nampak. Maka kata Allah, satu dunia beriman kepada Allah yang maha suci, yang maha mulia, tidak akan mungkin menambah kemuliaan Allah. Bahkan satu dunia nggak beriman sama Allah, maka Allah tidak rugi. Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita
yang namanya Khalik yang diciptakan butuh kepada sang pencipta. Maka itu yang terpenting abangku. Maka sayang, umur yang begitu singkat kita ini, jangan sampai kalau kita mungkin milih satu tempat, milih rumah tangga saat kita kacau, mungkin kita masih bisa kelar untuk cari rumah tangga yang lain. Kalau dalam dunia kerjaan kita cari tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita sudah wafat, nggak bisa kita kembali lagi ke dunia. Ini pilihan, karena rasa cinta yang luar biasa. Para yang dipimpin, para apologet yang dipimpin oleh Gurunda Zuma, guru saya, ini kami menyampaikan dengan penuh rasa cinta. Rahmatan lil alamin, Islam. Jadi kalau nanya tentang dalil, apa bukti keselamatan? Namanya saja Islam. Yang namanya Islam itu keselamatan. Maka karena kami ingin saudara seadam sehawa untuk selamat, kami menyampaikan. Maka itu urusan kalian mau beriman dan tidak. Kami tidak memaksa, tapi kami tugasnya harus menyampaikan. Karena kata Rasulullah, ya, innallaha la yanfi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim anta zalim. Hadis riwayat Ahmad. Allah tidak akan mengangkat keberkahan di muka bumi sampai ada yang mengatakan kepada orang zalim yang di muka bumi bahwa kamu zalim. Kami tidak akan mengganggu keimanan kalian, saudaraku. Di bumi belahan sana ada yang mengatakan ini kera Hanoman Tuhan atau kera. Dia kera, tapi dewa Tuhan menjelma jadi kera. Itu keimanan Anda. Kami nggak akan ganggu. Ada yang mengatakan ini sapi atau Tuhan. Tuhan, tapi dia sapi. Sapi, tapi Tuhan menjelma jadi sapi. Itu keimanan. Kami nggak akan ganggu. Tapi tugas kami harus supaya Tuhan menciptakan yang namanya panca indera, tidak hanya cuman penglihatan, pendengaran, tapi juga kita ada hati nurani yang semua itu kita gunakan untuk mencari kebenaran. Itulah gunanya Tuhan menciptakan kita, nggak cukup dengan mata. Maka kalimatnya teman-teman yang di sana, yang ateis, agnostik, kalau dibilang Allah itu wujud, arti wujud itu ada. Dan arti ada itu bukan berarti harus berbentuk, bukan harus berupa, bukan harus terlihat. Karena makna daripada wujud, ta'rifnya hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Maka di situ wujud. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah Allah. Maka yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Padahal Allah yang menciptakan masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Maka teman-teman bertanya, Hanafi, kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di alam antariksa ini. Karena mukhalafatul lil hawadis, Allah sang pencipta tidak akan mungkin sama dengan ciptaannya. Maka di situ ada kalimat, wahai saudaraku, kau bertanya Allah di mana, kapan adanya, dan seperti apa rupanya? Ingat saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan ciptaan karena dia adalah sang pencipta. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Oke, Dek Reno silakan dibuka mute-nya. Sebentar Pak Dance ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu Pak Dance, sabar. Mute dulu Pak Dance untuk suara ini. Silakan Dek. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ditanggapi mungkin apa yang disampaikan tadi oleh guru-guru kita, abang-abang kita, silakan. Ya, luar biasa, cukup menambah wawasan. Tidak ada yang bisa saya tanggapi karena itu memang sudah jelas tertulis seperti itu. Kalau ada yang masih menganjal mungkin bisa ditanyakan lagi, kebetulan ada guru-guru kita di atas. Tapi sebelumnya mungkin saya kasih kesempatan dulu Pak Dance karena beliau tadi ada yang mau disampaikan mungkin ya. Assalamualaikum Pak Dance. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Pak Dance, Masya Allah. Menyampaikan keistimewaan Al-Quran atau kebenaran Islam. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Lu mau turun Pak Dance?
Ya. Apa suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Udah mau Padanya turun. mau turun maksudnya. Oke. Terima kasih ya. Oh iya, sama-sama. Izin Hati-hati Pak saya Naja. menyampaikan keistimewaan Al-Quran dan ya kebenaran Islam. Ya, pertama Al-Quran itu adalah sumber segala hukum dan sebagai Muslim dia telah terikat oleh aturan yang telah dituliskan dalam Al-Quran itu. Jadi Islam telah berada pada jalan keselamatan. Muslim pasti selamat karena diikat oleh hukum dan berjalan pada jalan Siratal Mustaqim. Endingnya adalah surga. Yang kedua, agama yang terkait dengan kata selamat hanyalah satu-satunya Islam. Agama Islam. Islam artinya selamat. Jalan keselamatan terkandung dalam Islam itu. Yang ketiga, Islam adalah agama yang benar. Karena apa yang dilakukan oleh Muslim itu melanjutkan perintah Allah kepada Abraham, Musa, dan Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham, sunat, Musa, Torah, Yesus, Injil, semuanya itu dijalani oleh orang-orang Islam. Kebenaran bukan hanya klaim para ustadz, tetapi bukti kebenaran Islam telah kita temukan pada kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Tanakh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Keempat, sesuatu yang berkembang pasti berasal dari Allah. Sesuatu yang bukan dari Allah pasti punah. Ada beberapa pakar mengungkapkan ke depan 75 tahun akan datang, Islamlah yang akan menjadi agama yang paling banyak dipeluk oleh keturunan Adam di muka bumi ini. Selanjutnya yang kelima, Al-Quran pedoman individual, grup, bangsa, dan dunia. Satu-satunya kitab yang ada di muka bumi ini. Selain mengungkapkan sosial dan menjadi pedoman bagi keluarga, ada beberapa negara menjadikan Al-Quran itu adalah pedoman hukum tatanan suatu negara. Keenam, Al-Quran menjawab nubuatan segala kitab, termasuk kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan juga ada nubuat-nubuat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dinubuatkan dan ditemukan pada hari-hari terakhir ini. Seperti apa yang telah disinggung oleh Adiansa tentang laut atau air yang berwarna. Nah, ditemukan berdasarkan pembahasan Al-Quran. Dan yang ketujuh, yang terakhir, bahwa sesungguhnya orang Muslim terbukti, ya, pertama-tama seorang yang berpaut pada Al-Quran, usianya panjang dan perjalanannya ke akhirat damai sampai berada pada jannah surga yang kekal. Orang Islam saya telah selidiki, sehat dan cerdas, dan saya melihat para ustadz baik dalam ceramahnya di masjid-masjid, bahkan di TikTok, tidak ada satu pendeta yang dapat mengalahkan kecerdasan para ustadz, pandai bicara dan sebagainya. Inilah bukti bahwa Islam adalah agama yang benar, kitab sucinya adalah Al-Quran yang sudah terbukti kebenarannya. Demikian, silakan lanjut. Baik, silakan Dek Reno, kalau bisa di-mute kembali ya yang narasumber yang sudah ngomong. Silakan Dek Reno, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Dek. Luar biasa atas penjelasan yang sangat komplit sekali. Saya rasa cukup untuk pencerahan hari ini dan wawasannya. Terima kasih sekali. Siap. Oke.
Salam hormat untuk abang-abangku yang ada di sini semua. Semoga sehat selalu. Amin. Makasih Dek ya. Saya mohon maaf. Baik. Ya. Bang Zuma sudah monitor. Bang Zuma mungkin ada sebelum adik kita turun, Bang Reno turun, ada yang mau disampaikan mungkin Bang Zuma, pencerahan untuk adik kita ini, adik Reno. Silakan Gurunda kalau masih monitor. Masih jauh dari perangkat kali ya Bang Zuma ya. Ya. Sambil nunggu Bang Zuma, Bang Reno, saya selalu bilang gini, belajar itu Bang Reno dengan adanya teknologi TikTok untuk seluruh sahabat-sahabat TikTok, belajar itu perlu kebersihan jiwa. Kenapa perlu kebersihan jiwa? Karena jiwa ini wadahnya ilmu. Kalau kita belajar itu kan ilmunya masuk ke dalam diri kita kan. Nah ini wadah jiwa ini kalau sudah bersih, barang yang masuk yang semula bersih itu bisa saja terkontaminasi jadi kotor. Karena wadahnya kotor. Sering saya ilustrasikan gini, kalau gelasnya beracun, meskipun diisi dengan susu yang jernih, hasilnya susu juga beracun. Karena itu, maka bersihkan jiwa kita dari sifat sombong, ingin dipuji orang, ya, ingin dilihat orang hebat, dan segala macam. Hilangkan tuh penyakit-penyakit hati itu. Penyakit sombong, mau dipuji, bukan karena inginnya karena Tuhan, kan gitu. Karena makanya banyak orang yang ilmunya tinggi sebenarnya dia, tapi kok dia nggak jadi problem solver ya, dia tidak jadi yang menyelesaikan masalah di masyarakat, malah dia jadi sumber masalah, jadi troublemaker. Mungkin bukan salah ilmunya, tapi salah wadahnya, gitu loh. Makanya Bang Reno, energi orang itu menular. Karena itu saya selalu kasih tahu, karena energi orang itu menular, kamu adalah hasil dari lingkunganmu. Karena lingkunganmu itu membentuk dirimu, kebiasaanmu, hingga nasibmu. Kalau lingkungan kamu baik, kamu akan baik. Tapi kalau lingkungan kamu buruk, ya kamu pun akan ikut buruk dan semakin buruk. Lingkungan yang sama hanya akan menciptakan nasib yang sama. Maka jika kamu ingin mengubah nasibmu, maka ubahlah lingkunganmu. Almar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhali. Seseorang itu tergantung perangai, sikap, agama temannya. Maka hendaklah ia mengetahui dengan siapa ia berteman. Kalau masuknya sama orang-orang penghujat, ya jadi penghujat. Tapi kalau kita masuknya memang diksinya kita memang kita ingin cari tahu kebenaran, masuk di komal-komal yang dia itu menyampaikan kebenaran. Supaya kita nggak terkontaminasi. Setuju Bang Reno? Abangku? Iya, tapi kalau kita masuknya ke komal-komal yang di situ ada lintas agama untuk mencari tahu kebenaran. Tapi kalau masuknya di komal-komal yang nggak ada manfaatnya di situ, cuman caci maki, hina menghina, keluar saja. Buat apa? Nggak ada manfaatnya Bang Reno. Gitu ya Bang Reno ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Lanjut Bang Reno. Silakan Dek, ada lagi mungkin? Gurunda, Bang Zuma sudah monitor atau masih ngopi? Udah? Mungkin ada teman-teman Kristen, Bang Reno di sini aja standby, nyimak-nyimak ya kan? Gimana, Dek Reno? Di sini aja standby nyimak-nyimak, gimana? Jujur memang saya naik ke Komal Muslim ini kan saya melihatnya itu seperti ketika orang Muslim itu menyiarkan sesuatu itu seperti memang dari jiwa yang begitu membara seperti itu. Jadi saya terpancing untuk mencari kebenaran itu, makanya saya naik untuk berbagi, sharing, saling bertanya gitu. Untuk menambah wawasan seperti itu. Ya mungkin kalau masih ada yang hendak ditanyakan mungkin silakan boleh. Atau kalau misalkan belum ada di mute dulu, standby, nyimak-nyimak gitu. Diskusi siang hari ini. Kebetulan temanya masih tetap siapa nabi palsu itu. Silakan teman-teman Kristen. Ya, teman-teman Kristen yang lain mungkin kalau ada yang berkenan untuk naik lagi, kami kasih kesempatan. Silakan tekan 1. Teman-teman Kristen, Reno di mute aja ya. Nanti nyimak-nyimak aja kalau ada teman-teman Kristen naik dialog. Biar bisa kalau timbul pertanyaan lagi bisa ditanyakan lagi seperti itu. Ada Bang satu lagi. Silakan Dek. Begini Bang. Di dalam Islam kan ada yang namanya jembatan Siratul Mustaqim gitu Bang. Nah, saya sebagai orang Kristen
saya tentu tidak Fandi, percaya. saya dabling, saya izin turun nanti naik lagi Fandi. Sorry. Siap. Nah, saya sebagai orang Kristen tentu tidak percaya dengan hal itu dan tidak tahu apakah ketika saya meninggal dunia, saya akan tetap melewati jembatan itu seperti itu. Oke, baik, siap. Saya sapa dulu, mungkin Bang Zuma sudah balik. Bang Zuma, monitor, Burunda. Oke, belum monitor ya, belum menjawab. Silakan Ustadz Hanafi. Beliau adik kita bertanya tentang jembatan Siratal Mustaqim. Silakan. Oke. Apakah beliau juga lewat nanti, Bang Reno, adik kita Reno? Silakan. Berarti dia ngambil dari surat Maryam 71 nggak? Itu yang biasa. Betul. Ya. Kalimat daripada surat Maryam ayat 71, Bang Reno. Bahkan di situ Allah berfirman, wa'ayatubillah bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, dan hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian ya, yang sudah ditetapkan. Kita melewati, maka di sini kalimatnya nggak dakhala, nggak masuk. Cuman sering kita dalam berdiskusi dengan teman-teman Kristen, Buddha, Hindu, ateis, agnostik, enggak, itu artinya mendatangi itu masuk. Kita kalau lewat rumah Bang Reno, apa saya masuk rumah? Tidak, Bang. Bang Reno. Kalau lewat rumah Bang Reno itu ngelewatin atau masuk? Ngelewatin, Bang. Lewatin ya. Karena posisi neraka itu posisi jembatan Siratal Mustaqim. Maka kita ambil kalimat daripada terjemahan daripada ihdinas siratal mustaqim. Maka di sini pesan daripada ihdinas siratal mustaqim di surat Al-Fatihah, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Maka pesannya di sini seakan-akan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Di sini pesannya karuniakanlah kami hidayah, petunjukmu, ide, ilham, kesempatan setiap saat, kesempatan tidak terhingga, gerak hati manusia, kesehatan, kepiawaian, kecerdasan, ketangkasan, kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, segala sumber daya yang kami perlukan untuk melaksanakan ikhtiar dan usaha kami ini sehingga berhasil maksimal menuju jalanmu yang lurus. Jadi Bang Reno, kalau di dalam surat Al-Fatihah orang sembahyang 5 waktu ini, kayak salat zuhur nih, kayak Gurunda, guru saya Bang Zuma ini lagi salat zuhur nih di tempatnya, itu kami wajib tuh. Salat itu nggak sah kalau dia nggak baca Fatihah, Bang Reno. Ya, karena itu salah satu rukun qauli, ya, yang harus dia baca. Maka di situ banyak tuh memohon perlindungan, karena ketika kita masih hidup di dunia, saran saya Bang Reno, yang namanya urusan surga dan neraka itu kan nanti Bang Reno, betul atau tidak? Iya betul. Surga neraka itu kan nanti, betul ya? Iya betul. Tapi secara Allahnya itu sudah ada sekarang, dan dia sudah ada sebelum kalimat ada itu ada. Maka kalimatnya posisinya, ketika kita memikirkan nanti, mau ngapain mikirin yang nanti? Mikirin saja sekarang. Makanya ketika orang Islam itu dipanggil untuk salat, Bang Reno sering nggak dengar kalimat azan tuh? Sering, Bang. Sering ya? Dan sering mendengarkan itu kan? Panggilan azan itu bukan panggilan muazin. Muazin tuh artinya masdar orangnya ya. Bukan. Panggilan azan tuh panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mengingatkan kita semua. Banyak orang yang kadang dia login masuk Islam bukan karena berdebat dengan Hanafi, dengan Bang Zuma. Enggak selalu. Ada orang yang ketika dia login masuk Islam karena dengar azan, ada ratusan, banyak di luaran sana. Dia apa sih ini artinya nih? Allah Maha Besar. Ketika ada orang yang sibuk dengan punya masalah rumah tangganya, sibuk masalah ekonominya, sibuk masalah kehidupannya, dia merasa kehidupannya begitu besar, masalah rumah tangganya begitu besar dia punya masalah ekonomi, Allah mengingatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman Allah yang besar. Kenapa kau merasa besar masalah?
rumah tanggamu, ekonomimu, kehidupanmu, itu sebelum posisi ihdinas siratal mustaqim. Dipanggil sama Allah, diingatkan sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo, saksikan bahwa alam antariksa ini semua ada yang menciptakan. Dan gak mungkin yang menciptakan itu ada di dalam dunia. Gak mungkin. Gak mungkin yang menciptakan alam ini ada di dalam alam. Orang dia yang menciptakan alam. Maka ketika kau saksikan aku adalah Tuhanmu, bukan egomu, bukan nafsumu, bukan panca indramu, fisikmu terbatas, ilmumu terbatas. Tuhankan Allah saja. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali diingatkan, ayo Tuhankan Allah saja. Kenapa kau Tuhankan fisikmu yang terbatas, ilmumu yang terbatas, hasilnya akan terbatas? Kenapa kau tidak Tuhankan yang tak terbatas, yaitu Allah Rabbu Jalla Jalaluh? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kau tahu nggak? Kau bisa mengenal semua tentang Allah, tentang syariat, tentang agama harus melalui seorang nabi. Arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Syarat rukun itu ada dalam hukum. Kalau di dalam belajar santri itu namanya fikih. Maka syarat untuk mendapatkan kebenaran, akalmu sehat. Karena orang nggak akan mungkin bisa mendapatkan kebenaran kalau akalnya koslet. Sehatkan dulu akalmu. Maka yang namanya orang ingin dijadikan, diangkat menjadi akhir daripada semua penutup para nabi. Bahkan dia yang membawa ajaran-ajaran dari pertama sampai akhir, diangkat untuk jadi nabi, harus memiliki syarat dan rukunnya. Arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Harus jujur, ya, terpercaya, orangnya baik. Bang Reno kalau punya pabrik, kira-kira kalau Bang Reno mau ngangkat karyawan, pasti dipilih dulu nggak Bang Reno? Iya Bang, saya pilih Bang. Iya dong, minimal punya SKCK dulu, betul nggak? Betul. Surat kelakuan baik. Masa yang diangkat menjadi nabi dan rasul harusnya mantan ex yang nggak benar? Kira-kira menurut Bang Reno itu nabi benar atau tidak? Orang Bang Reno untuk punya pabrik aja pasti milih karyawan, betul nggak? Betul. Lah masa untuk diangkat menjadi nabi dan rasul harus mantan yang nggak benar? Kira-kira logika kita nerima nggak itu? Enggak. Nggak terima. Maka posisi pada saat kita ini hidup di dunia, siratal mustaqim, tujuan sirat daripada kebenaran ini, minta sama Allah. Pada saat kita sembahyang, maka berapa banyak Bang Reno sering kecewa dan sakit hati? Sering Bang Reno, apalagi sama Ayang Beb. Betul nggak Bang Reno? Itu diajarkan di Al-Quran, tuh diajarkan Bang Reno. Kenapa sering kita kecewa dan sakit hati? Padahal kita minta petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk yang lurus. Karena kita masih berharap selain kepada Sang Pencipta. Kita masih berharap selain kepada Sang Sumber. Itu yang bikin kita sering kecewa dan sakit hati. Karena masih berharap selain kepada Allah, berharap selain kepada Sang Sumber, selain daripada Sang Pencipta, itu patah hati yang disengaja. Berharap suami kita nyenengin kita, istri kita nyenengin kita, guru, murid, teman, sahabat nyenengin kita, itu harapan yang mustahil. Maka di situ kalau kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, maka kita minta sama Allah, ilhamkan ya Allah, karuniakan kami hidayah, petunjukmu, ide, ilham, kesempatan setiap saat, kesempatan tak terhingga, gerak hati manusia, kesehatan, kepiawaian, kecerdasan, ketangkasan, kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, segala sumber daya yang kami perlukan untuk melaksanakan ikhtiar dan usaha kami ini, sehingga berhasil maksimal menuju jalanmu siratal mustaqim. Begitu Bang Reno, supaya kita benar-benar mintanya hanya kepada Sang Sumber. Kan gitu Bang Reno.
Jadi kalau dibilang kita itu melewati jembatan, ya itu nanti. Kita nggak ada yang tahu dijelaskan di Quran itu seperti itu, ya sudah. Sami'na wa ata'na, kami taat dan kami patuh. Karena saya tidak pernah masuk ke dalam yang namanya alam barzah tadi. Belum, tapi dijelaskan sama Al-Quran. Yuk, kamu ingat, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Benerin aja siratnya di dunia ini. Sudah benarkah kau menyembah kepada sang pencipta langit bumi? Sirat itu, jembatan itu yang kita benerin dulu sebelum kepada jembatan berikutnya. Bang Reno, kira-kira kalau ada tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita melalui tangga 1 dulu atau langsung loncat ke tangga 10? Kayaknya selangkangan kita sobek tuh Bang Reno, betul nggak? Iya betul Bang. Nah, sirat itu artinya jalan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jembatan-jembatan yang lurus. Yuk, secara akalnya, panca inderanya, ini ajaran benar atau tidak? Nah, lihat di kitab sucinya. Apakah harus benar nih kitab suci yang mengajarkan kayak gini? Oh, apakah benar di ayat kayak gini? Oh, apakah benar? Tanya sama ahlinya. Gitu loh. Jangan sampai kita hanya terbawa seperti sapi yang dicucuk hidungnya ke kanan, ke kiri, enggak bisa. Begitu juga yang ngaku Islam. Jangan ada ustadz yang enggak benar tujuannya malah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Jauhkan ustadz yang kayak gitu karena dia menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Apalagi yang Buddha, yang Hindu, bahkan yang Kristen. Jangan cuma modal habis perpuluhan, habis-habisan tapi dia enggak tahu. Itu loh, itu gunanya kita disekolahkan sama kedua orang tua supaya jangan dibohongin sama orang. Itu abangku. Mudah-mudahan sehat abangku hari ini dan bisa membuka yang namanya Tuhan itu ciptakan kita ada hati nurani. Amin. Untuk berpikir ini benar atau salah. Jangan minta tolong sama kami Bang Reno. Sesekali lah Bang Reno berpikir lagi libur di kamar, wahai Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kalau memang benar, tunjukinlah saya. Bang Reno kalau lagi tersesat mau main ke rumahnya Gurunda Zuma, umpama di komplek apa, terus nanya sama security, pasti dikasih tahu sama security, betul nggak? Pak, tahu rumahnya Bang Zuma nggak? Datang ke Makassar. Oh, rumahnya Bang Zuma di sini, belok kanan ke kiri lurus saja rumahnya, itu Bang Zuma. Betul nggak? Iya betul. Nah, kalau minta tolong sama security, sama orang yang di situ aja kita dikasih petunjuk, bagaimana kita minta tolong sama sang sumber yang benar-benar dialah yang maha segala-galanya. Wahai yang memberikan kehidupanku, kau yang segala-galanya, berikan aku petunjuk untuk dapat menjalankan petunjuk itu. Ingat, dia Allah Rabbul Jalla Jalaluh bukan hanya memberikan petunjuk, tapi memampukan Bang Reno untuk menjalani petunjuk itu. Itu kerennya. Maka mintalah tolong kepada sang sumber. Ketika kita sudah belajar seperti ini, telaah dulu, pikirkan dulu, dan kalau sudah menemukan, minta dengan sungguh-sungguh. Karena konsekuensi yang kita lakukan ini ada dua pilihan. Tersesat atau kita terbebas dari kesesatan. Begitu Bang Reno. Paham ya Bang Reno? Iya paham. Terus cari tahu, kupas terus. Sayang di sekolahin sampai SMA udah bayar habis-habisan orang tua, ibu. Tiba-tiba kita cuman jingkrak-jingkrak doang di sana. Mati juga. Itu Bang Reno. Lanjut. Terima kasih. Baik. Apa saya masih bisa diizinkan bicara? Bisa bentar dulu Bang ya. Badance bentar dulu. Kasih kesempatan Bang Reno dulu untuk mulai. Oh iya, bentar Badance. Oke, gimana Dek Reno? Ada lagi Bang Zuma, kalau sudah monitor nanti buka mute aja Bang ya, biar bisa disampaikan adik kita ini. Setelah itu kita lanjut dialog lagi dengan tema yang sama. Temanya siapa Nabi palsu? Silakan Dek Reno, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Yang mau ditanyakan, kalau enggak mute aja dulu sambil nyimak, kita diskusi lagi biar teman-teman Kristen yang lain bisa naik gitu. Ada lagi Bang satu. Ya silakan Dek, silakan. Sebenarnya kalau saya keluarkan semua yang ada di kepala ini banyak sekali. Ya lebih bagus 1000 pertanyaan, silakan.
wawasan saja. Kenapa di saat orang Islam sholat itu tangannya itu menunjuk satu seperti itu? Itu apakah ada perintahnya seperti itu? Gimana Dek? Coba diulang pertanyaannya, mungkin para abang nggak dengar yang. Silakan coba dibesarin suaranya kalau bisa. Ya, ketika sholat itu kan menunjuk tangan satu seperti itu. Itu apakah ada perintahnya seperti itu dalam Al-Quran? Apakah artinya dari menunjuk tangan satu ketika rukuk gitu? Baik, silakan Ustadz Hanafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salah li dzikri. Dirikan salat itu untuk mengingat Allah. Itu di dalam surat At-Taha ayat 14. Lalu umat Islam itu taraktu fikum amrayni lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah sunnata rasul. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara di mana kalian itu tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, Al-Qur'an, ahli baiti wa itrati, juga sunnah. Artinya abangku, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka kami kalau berbicara tentang agama, nggak bisa kita berbicara menurutku. Tapi kalau udah ngomong masalah agama, saya kata guru saya, guru saya kata guru saya, guru saya kata guru saya, guru saya kata tabi'in, tabi'in kata tabi'in, dan terus sampai kepada sahabat, dan sahabat sampai kepada Rasulullah, sampai Rasulullah pun in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad nggak akan mungkin melakukan sesuatu perintah kalau bukan dari Tuhannya. Begitu kalau ngomong tentang agama. Maka kenapa mengangkat jari atau telunjuk saat tahiyat atau tasyahud di dalam salat menunjukkan penegasan keesaan Allah? Karena kita mengikuti sebagaimana guru-guru sampai kepada Rasulullah pun mengisyaratkan itu penegasan tauhid. Mengangkat jari telunjuk saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, hanya Allah yang satu, menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang pantas disembah, yang disandarkan kecuali Allah. Maka di situ simbol keesaan jari telunjuk yang menunjukkan dianggap sebagai simbol yang kuat untuk menyatakan keesaan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Dan perwujudan keyakinan tindakan mengangkat jari ini bukan hanya simbol, melainkan juga perwujudan keyakinan yang dipegang teguh oleh seorang muslim dalam mengesahkan Allah Rabbul Jalla Jalaluh sesuai sunnah. Perbuatan ini juga merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan diakui oleh para ulama. Begitu abangku. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sangat mudah dipahami. Ya, dulu waktu di gereja ada nggak diajarin nama Yesus jingkrak-jingkrak itu? Ada nggak, Bang Reno? Tidak ada, bahkan nama bapak dari dari Rasul Paulus saja kami tidak tahu, Bang. Ya takutnya jingkrak-jingkrak, kalau nggak ada yang ngapain diikutin, kan gitu Bang Reno. Ngikutin siapa? Mana lebih enak, ngikutin Yesus atau ngikutin selain Yesus? Ngikutin Yesus. Iya, Yesus sujud nggak? Iya. Yesus berdoa nggak? Iya, dia maju selangkah lalu. Iya, Yesus kan berdoa kan, betul nggak? Iya benar. Bahkan ketika Yesus itu posisinya, kalau memang Yesus itu posisinya dia tersalibkan seumpama nih, Yesus kan tahu tuh dia datang untuk disalibkan, betul nggak? Menurut keyakinan Bang Reno sementara ini, betul nggak? Iya betul. Dia datang kan untuk datang, memang tahu dia itu kan dia Tuhan katanya kan gitu, sementara kan keimanannya. Kalau memang dia tahu datang untuk posisi dia disalibkan, kenapa Yesus harus berdoa 3 kali sehari kepada Tuhannya supaya selamat dari cawan kematian di Lukas 22:42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kenapa harus berdoa? Kenapa harus mempersiapkan diri untuk jual ini, untuk mempersiapkan beli pedang untuk terselamatkan? Kalau memang dia tahu itu secara logika. Padahal di situ nanti ada namanya Hosea 6:6 di situ, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Tuhan nggak suka tuh, Yesus nggak suka yang namanya korban sembelihan. Kenapa nih? Siapa yang suka korban sembelihan? Bahkan di Matius 9 nomor 6 sampai 13-nya dikatakan apa?
Di situ dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan kemudian Yesus berkata, apa katanya? Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang Yesus sukain apa? Belas kasihan kan? Iya. Bukan korban persembahan kan? Iya. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Pertanyaannya, Yesus berdosa atau tidak? Tidak. Kalau Yesus nggak berdosa, kenapa kok di Galatia 3 ayat 13 berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Apa tertulisnya? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau orang terkutuk berdosa atau tidak? Berdosa. Dosanya Yesus apa? Gak ada. Kenapa kok dibilang katanya terkutuk? Berarti yang disalib itu Yesus atau bukan? Bukan. Berarti udah mulai ini nih, udah mulai paham ini. Iya, sebenarnya saya sudah paham. Nah, tapi kembali ada lagi. tapinya ya, masih ada kata tapi ya. Iya. Ada banyak problem yang akan saya hadapi seperti itu ketika saya Ya, nggak apa-apa. Kalau memang ada tapi-tapinya, kita berbicara dengan data yang ada di Bible, tidak masalah, Bang. Ya, kalaulah memang dia itu adalah orang yang benar, karena kan kita tahu bahwa Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang yang benar itu kan didengarnya, betul nggak? Itu ada di Amsal 15:29 itu, Bang Reno. Kira-kira kalau Yesus berdoa, kalau Yesus dia orang baik, kira-kira didengar nggak doanya? Didengar, Bang. Nah, kalau doanya didengar, Yohanes 11 nomor 41 sampai 42, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Berarti Yesus terselamatkan atau Yesus tersalib? Terselamatkan. Berarti yang disalib bukan Yesus. Nah, lalu nanti bahkan banyak data-data itu dikatakan bahwa Amsal 10 ayat 27-nya, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Apakah Yesus orang fasik? Bukan. Bukan. Berarti Yesus bukan orang fasik, berarti umurnya panjang atau tidak? Panjang. Berarti Yesus mati atau tidak? Tidak. Nah, di Ibrani, bahkan di sini, karena tadi data-data yang di Bible sudah diungkapkan, karena Yesus tidak dianggap mati di atas salib, berdasarkan ramalan-ramalan dengan data yang ada di Bible ini, maka di sini Paulus menegaskan fakta ini dengan mengatakan di mana? Ibrani ayat 5 dan 7, dalam hidupnya sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Berarti keluhan kepada siapa? Kepada bapaknya yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya dia telah didengarkan. Artinya siapa yang disalib? Kalau menurut saya itu orang fasik yang menggantikan orang untuk menggantikan orang pengkhianat seperti itu. Nah, disitulah abangku, bahwa kalimat-kalimat yang namanya di kitab suci itu, disinilah dimana di Al-Quran ini dijelaskan tentang surat An-Nisa ayat 157, wa'iyadu billah bismillahirrahmanirrahim wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Allah udah bilang di Al-Qur'an, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, apa kata Allah? Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh.
kecuali mengikuti prasangkaan belaka, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Ini pembuktian datanya. Ibrahim 57 itu mengatakan dia terselamatkan. Nah ini kan gabrol, ini bingung mereka ini. Itu sudah dijelaskan di Al-Quran, abangku. Paham abangku? Lalu yang pengen Yesus itu disalib siapa abangku? Jujur, yang pengen Yesus tersalib siapa? Orang Kristen. Ya sebelumnya siapa? Ada bisikan nggak dari iblis kepada Yudas kan? Ya kan dibisikkan kan? Berarti yang posisi Anda itu mau ngikutin iblis atau mau ngikutin Tuhannya Yesus? Kalau itu Yesus aja bertuhan, kenapa Anda tidak mau bertuhan juga? Ada apa dengan keimanan ini? Yesus berdoa atau tidak? Berdoa, betul Reno? Berdoa nggak? Ya betul. Yesus bertuhan atau tidak? Bertuhan. Bertuhan. Pertanyaannya kenapa kok posisi kita malah nuhanin orang yang bertuhan? Kan aneh. Musa Tuhannya terlihat atau tidak? Ini sorry ya, saya potong dulu ya. Ini diskusi atau membeo ya? Ini terserah. diskusi apa membeo? Terserah penilaian Anda. Saya nggak bisa maksa penilaian Anda. Ini Reno kayaknya membeo terus ini. A dibilang A, B ikut B. Gimana ini Pak Reno? Kristen ya? Iya. Kenapa nggak dikasih tahu apa jawabannya kalau ditanya? Karena yang mereka bilang itu memang benar. Berarti kamu bukan Kristen lah. Ya kalau Anda Kristen, Anda bantah dong. Kalau Anda Kristen, ini edukasi lintas iman, lintas agama. Cara terbaik itu posisinya. Kalau orang itu orang Indonesia, mereka memiliki tata krama, datang masuk komal orang, selamat siang. Maaf abang, gitu. Itu kalau Anda orang Indonesia, kalau memang manusia. Tapi kalau Anda bukan manusia, bak seperti kambing nyelonong langsung embek, gitu. Kan saya bilang kan sorry, potong gitu. Iya, selamat siang, atau Anda posisi Anda siang pagi, atau Anda ada di alam barzah. Saya nggak tahu, kalau Anda kan manusia, tata krama lah pakai. Tapi saya nggak tahu kalau manusia biasanya begitu, datang santun. Bang Reno, kenapa harus nyalain Bang Reno? Kita dari tadi aman-aman di bawah aman. Anda datang langsung menyalahin Bang Reno. Apa? Katanya ada ajaran kasih. Kenapa Anda menyalahkan orang? Bukan menyalahkan. Saya jadi nggak paham dia Kristen apa Muslim. Katanya kan diskusi tadi antar lintas agama. Jadi tapi saya dengar pembeo. Pertanyaannya kalau dia Kristen dan bukan Kristen, masalahnya apa buat Anda? Kita diskusi di sini. Ya iya, makanya ku dengar kayaknya nggak imbang gitu loh pembicaraan. Dia orangnya jujur bang. Ketika ditanya ada, saya katakan ada. Jika tidak, tidak. Ya udah, Reno kau diskusi sama dia Reno. Saya tunggu. Saya izin zuhur. Itu Gurunda udah ready belum? Aku mau salat zuhur gantian nih. Siap. Udah selesai juga kan? Ya. Silakan Bang Lembah apa nih? Lembah Ayalon. Ditanya dulu beliau Kristen apa? Ya. Katolika, Protestan kan gitu. Jangan langsung di justice. Memang yang sopan-sopan kayak gini, yang beradab kayak gini selalu dituduh Islam. Itu keren juga untuk Islam. Aku nggak menuduh, cuman aku heran dia Kristen apa Muslim gitu karena membeo gitu. Iya, agree terus gitu, setuju gitu. Maaf ya Reno ya, jangan tersinggung ya Reno kalau dibilang membeo, karena di kitabnya juga Anda tuh dibilangnya ya binatang juga gitu. Jadi Reno jangan tersinggung ya Reno. Ini bahasa-bahasa kasih mereka itu. Tapi izin dulu ya Bang Reno, saya alihkan ke Bang ini ya. Iya kan bener kan? Anda dibilangnya apa? Domba kan? Aku hanya Anda dibilang domba kan? Kenapa Anda bilang Reno itu beo? Anda tahu nggak Reno ini kok membeo kalimatnya? Pakai bahasa yang bagus-bagus nggak? Kenapa Anda diam? Kenapa kok Anda mengiyakan? Kenapa harus pakai bahasa kasih di Bible? Dengan bahasa Bible jangan dikeluarin dulu bahasa kasihnya. Beo itu manusia loh. Bukan, gitu loh. Ini hanya lanjut Reno, kau diskusi sama dia Reno, biar dia tahu Reno. Apa yang ingin didiskusikan? Ya, Bang Lembah ini Protestan ya? Bang Lembah? Enggak Protestan, tapi saya Alkitab. Waduh. Komplit Alkitab. Ya udah silakan lah kalau bukan Protestan. Kalau kayak gini biasanya Protestan ini Reno ya kan?
Kayak gini Ya, biasa. ini apa sih yang dibahas ini? Tidak menyimak rupanya. Judulnya apa ini? Tidak menyimak rupanya. Iya, aku kan baru naik. Makanya salam, perkenalkan diri, bawa adab. Kalau naik kayak gitu malu kok malu orang. Mewakili agama kok. Oke lah, kalau basa-basi terlalu banyak, aku keluar dulu lah. Ya. Baru opening statement udah udah tumbang dia. Astagfirullah ya Allah. Nanti Bang Zuma kalau sudah monitor kita ini ya, mulai diskusi lagi ya Bang Zuma ya. Memang sulit jadi orang jujur itu susah. Iya betul, susah memang. Jadi apa konklusi yang Anda temukan dari penjelasan Bang Zuma tadi tentang nabi palsu itu? Apa yang Anda dapatkan? Silakan dipaparkan dulu. Sangat jelas di situ dikatakan berdalil, bahkan beliau menjelaskan sangat jelas sekali. Tidak ada yang bisa saya bantah situ. Oke ya, saya coba naikkan teman-teman Kristen yang lain. Izin saya kecilin layarnya. Kalau ada teman-teman Kristen lain, silakan kirim permintaan biar kita naikkan teman-teman Kristen biar bisa dialog lagi. Dek Reno di sini aja nyimak sambil belajar ya. Nggak apa-apa. Saya siapkan komal saya ini untuk edukasinya teman-teman Kristen, untuk belajarnya teman-teman Kristen, Protestan, Katolik maupun dari pagan denominasi manapun. Mau pagan denominasi Oneness, pagan denominasi Tritunggal, pagan denominasi apapun, silakan kirim permintaan untuk belajar. Di-mute dulu ya, Bang Reno ya. Di-mute dulu dek, biar bisa belajar, menyimak. Silakan teman-teman Kristen, kalau ada yang Kristen di bawah, kirim permintaan aja. Tekan 1 ya teman-teman ya di bawah ya. Bang, aku Kristen. Atau tekan 1 bisa. Bang, aku Kristen. Bisa aku naikkan juga. Silakan teman-teman Kristen. Nggak usah terlalu takut ya untuk dialog teman-teman Kristen. Silakan. Dari denominasi pagan manapun silakan kirim permintaan. Syukron. Saya Malika. Ada? Silakan teman-teman Kristen. Yang Kristen ya. Yang Kristen. Oke, ini Bang siapa namanya ini? Oke, ini Muslim ya, Bang Zex ya? Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zex ya. Izin teman-teman, kalau bisa kita naikkan ini teman-teman Kristen, biar terjadi dialog lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf kawan-kawan Muslim. Kalau bisa standby dulu, kita mau mulai dialog lagi. Kalau Bang Zuma sudah standby, temanya tetap sama. Siapa nabi palsu itu? Silakan Bang Kule, Kristen atau Muslim Bang Kule? Bang Kule. Tidak. Aduh. Bisa kenapa? Bisa Bang Kule, oh saya dari mana? Saya dari Ambon. Bang Kule, saya dari Ambon. Bang Kule Muslim, oh saya Muslim atau Kristen? Islam Bang. Oh alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Saya lagi kerja ini baru. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kuturunkan ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik. Silakan. Ada teman-teman Kristen yang mau belajar lagi kayak tadi. Tadi rame kali tuh mau belajar. Kupu-kupu Kristen atau Muslim? Abang kupu-kupu. Oke. Nggak jawab ya. Nggak apa-apa kalau sambil nyimak nggak apa-apa. Bang Hendra Mahendra ini Kristen atau Muslim Bang? Monitor. Panggilan kedua untuk Bang Hendra Mahendra. Oke, nggak ngomong. Bang Respect, monitor Bang. Kristen atau Muslim Bang Respect?
Muslim bang, Muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang ya. Kita percepat. Bang Ringo, Kristen atau Muslim Bang Ringo? Bang Ringo, monitor. Panggilan kedua. Oke, standby di bawah. Pengikut Kristus, Kristen atau Muslim bang? Halo bang. Ya, selamat siang bang. Siang. Kristen atau Muslim bang? Kristen bang. Kristen, siap. Izin di mute dulu bang ya, biar kita naikkan teman-teman Kristen yang lain lagi kayak tadi, ya. Ya. Oke. Silakan teman-teman Kristen dibawa kalau bisa typing ya. Aku Kristen bang, mau naik, mau diskusi atau mau belajar, silakan. Ada lagi? Izin kawan-kawan Muslim standby, yang naik yang Muslim, yang Kristen yang naik ya. Standby kawan-kawan Muslim. Ntar kita cari lagi ya teman-teman Kristen ya. Kalau bisa kawan-kawan Muslim jangan kirim permintaan biar tidak teralihkan kita. Biar cepat. Boro, ini mungkin Kristen. Coba saya naikkan ya. Hati-hati yang Muslim ya. Jangan sampai tertekan permintaan naiknya. Bang Zuma kalau sudah monitor langsung buka mute aja Bang Zuma. Oke, Ermayani Batu Licin, Kristen atau Muslim? Ermayani. Oke, panggilan kedua. Salam bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Turunkan. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya, izin saya turunkan. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik biar cepat ya teman-teman ya. Yang teman-teman Kristen. Oke, yang naik ini siapa nih? Bang Rio Fatar, Kristen atau Muslim bang? Rio Rafathar. Oke, dibawa. Silakan teman-teman Kristen ya, kirim permintaan. Baru satu, baru pengikut Kristus di atas nih. Ngakunya pengikut Kristus, tapi Yesusnya disembah, bukan disembah bapaknya, tapi Yesusnya. Bang Aat, Kristen atau Muslim Bang Aat? Monitor banget. Oke, nggak ngomong. Bang Faisal, Kristen atau Muslim? Muslim bang. Oke, standby di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yang Muslim, saya ulangi lagi. Teman-teman Muslim kalau bisa standby di bawah dulu biar dialog kita. Bang Yusar sama Kirain ini Kristen atau Muslim? Panggilan kedua, Bang Yusar sama Kirain Kristen atau Muslim? Oke, nggak ngomong ya. Oke, nggak ada lagi permintaan. Silakan teman-teman Kristen, kalau bisa jangan kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen biar tidak repot kita ya. Sabar, teman-teman Kristen. Izin Bang Zuma kalau sudah monitor, kebetulan ada pengikut Kristus pengakuannya nih, pengikut Yesus nih. Pengikut Yesus monitor? Oke, Bang Zuma belum monitor ya. Silakan Bang, ada yang mau ditanggapi dari tema ini Bang? Bang pengikut Yesus dibuka mute-nya. Halo bang. Yap, silakan Bang, silakan. Halo bang. Yoi, silakan. Suaranya mana ini? Silakan Bang, mau apa Bang? Halo. Yo, halo. Mau apa Bang? Silakan. Ini bang, cuman mau tanya ini. Sesuai tema Bang? Iya. Silakan Bang. Wah, keren sekali pertanyaannya. Makasih Bang ya. Belum bang. Saya jawab ya pertanyaannya ya. Jadi Bang, di dalam hati
Belum bang. Oh belum, aduh. Silakan. Saya kira sudah bang, silakan bang. Aduh, gimana ya? Wah keren kali pertanyaannya mah. Baik, saya jawab ya. Sabar bang, saya Di dalam- lagi nyusun perkataan. Oh, belum. Oh, siap. Baik. Oke, silakan bang. Saya kira sudah, hampir saya jawab. Silakan bang. Wah hebat kali pertanyaan ini. Baru pertanyaan teman-teman. Dengarkan baik-baik ya. Aku jawab ya. Jadi bang, yang dimaksud oleh Yesus itu nabi palsu adalah, bang pengikut disimak baik-baik ya. Yang dimaksud oleh Yesus, aduh ini lagi nak ini. Saya naikkan dulu teman-teman Kristen ya sebelum saya jawab. Nggak lucu kalian, ketawa kalian. Kayak mananya? Oke, saya sapa dulu. Ada, ya Dudu. Ada Dudu. Ada Bang Sel, ini Bang Sel Kristen atau Muslim? Bang Uduhu di mute dulu ya. Muslim. Yang mana yang Muslim? Boma, Excel ini? Sel. Oke, izin saya turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Sel. Bang Dian sama Boma ini Kristen atau Muslim? Muslim bang, Muslim. Oke, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Oke, silakan teman-teman Kristen kalau masih ada, supaya tidak terganggu kita jawab pertanyaan dari Bang pengikut Yesus. Katanya pengikut Yesus, tetapi ternyata pengikut nabi palsu. Oke, Bang Firman Jaya Kristen atau Muslim Bang? Monitor. Kristen bang. Oke, selamat malam, salam kenal, selamat malam pula. Selamat siang, salam kenal, salam toleransi Bang ya. Dari pagan denominasi mana Bang? Apa bang? Dari pagan denominasi mana Bang Firman? Bentar bang. Iya, silakan. Oke, Bang Dudu. Bang Dudu. Dari pagan denominasi mana, Bang? Bang Dudu. Bang? Iya, kaum Dari Quraisy. dari pagan denominasi mana, Bang? Silakan. Saya dari Protestan kaum Quraisy. Oh, pagan denominasi Quraisy ya. Pagan denominasi Protestan. Oke. Mantap, Bang, mantap. Iya, Quraisy. Bagus sekali pagannya. Iya, Quraisy. Tepuk tangan buat Bang Dudu. Sebelum kita mulai, Bang Dudu, temanya kita seperti tadi. Bang Zuma mau temanya siapa nabi palsu. Oke? Oke. Bang Zuma kalau sudah monitor, nanti dibuka aja mute-nya. Ketahuan kok kalau Bang Zuma sudah monitor itu langsung yeay. Oke, silakan Bang pengikut dulu, Bang Dudu di mute dulu ya, biar belajar. Silakan Bang pengikut Yesus. Bang pengikut Yesus, silakan dibuka mute-nya Bang. Tadi pertanyaannya belum selesai dirangkai ya, dirangkai dulu baik-baik. Bang pengikut. Bang pengikut. Kok jadi berhala dia di atas ini. Coba Bang duduk disapa dulu temannya itu yang Kristen. Coba dong. Bang duduk. Bang Dudu, coba disapa dulu. Kawannya yang Kristen itu pengikut Yesus katanya, coba disapa dulu. Saya mau menyapa Bang Zuma aja, saya nggak mau banyak cerita. Bang Zuma belum monitor, Bang Dudu. Disapa dulu yang saya tunggu aja. Ya udah, tunggu aja dulu kalau gitu. Yang saya tunggu aja yang mau berdebat di sini. Saya mau adu ilmu aja sih. Oke, di-mute aja dulu ya Bang Dudu ya. Bang Dudu. Oke. Oke, Bang pengikut Yesus silakan dibuka mikrofonnya Bang, monitor.
Bang pengikut Yesus. Ustadz Hanafi lagi sholat. Bang Zuma tadi mungkin habis sholat makan dulu. Tunggu dikit lagi insya Allah monitor beliau. Silakan Bang pengikut Yesus. Nggak mau ngomong Bang. Mikrofonnya dibuka Bang. Mic-nya dibuka supaya kedengaran suaranya Bang. Alamak, kenapa kayak gini teman-teman? Udah nanti naik lagi ya Bang pengikut ya. Silakan teman-teman Kristen lain dengan tema yang sama. Siapa nabi palsu? Kirim permintaan, saya naikkan teman-teman Kristen. Biar terjadi dialog ya. Sama saya aja, nggak usah. Ya, boleh Bang, ayo. boleh. Silakan Bang. Silakan. Ya. Yang mulai sama siapa? Saya mau sama siapa sekarang? Ya sama diri Anda sendiri aja bisa Bang. Silakan. Kurang asik lah. Oh, kurang Jadi asik. saya mau sama Fandi aja ya, Boleh, aja ya. Ah, jangan sampai kau penyuka laki-laki juga kau alo. Nggak mau aku. Silakan Bang. Oke. Ya, bentar saya sapa yang dulu. memulai narasi yang Saya sapa dulu Bang sejatiku ini Kristen atau Muslim? Jangan di mute Bang kalau naik. Oke, berarti. Oh iya. Saya izin turunkan ya kalau kawan-kawan Muslim ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu. Silakan Bang. Narasi jangan sembarangan narasinya ya Bang, silakan. Iya dong, saya nggak mau sembarangan saya. Jadi kalau kita melihat dalam Bible, ya, siapakah itu nabi palsu? Ya, tentu dasar saya mengatakan bahwa nabi palsu itu adalah dia, ya, yang menerima ketetapan-ketetapan di luar bangsa Israel. Itu dulu. Dasarnya di mana? Mazmur 147. Ya, di mana ayat 19 berbunyi, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Jadi poin itu menerangkan bahwa ketetapan Tuhan hanya dia sampaikan kepada Bani Yakub, Bani Israel. Di luar itu disebut nabi palsu. Karena di dalam Mazmur sudah jelas bunyinya begitu. Nah, pertanyaan sekarang, jikalau kita mengatakan bahwa yang sering saya dengar sama Bang Zuma, Paulus nabi palsu, dan dia mengatakan dari buahnya kamu melihatnya, dan kita lihat dulu Paulus itu orang siapa? Ternyata dia orang Benyamin. Nah, kalau kita melihat dari umat Islam kan, saudara kan, yang mengatakan Muhammad itu adalah nabi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Muhammad adalah bagian dari Yakub atau bagian dari Israel? Jika iya, maka bisa dikatakan bahwa dia itu nabi. Jika tidak, maka konsekuensinya itu dia adalah nabi palsu. Nah, kita melihat dua sosok ini, ya, sosok Muhammad dan Paulus. Ketika Paulus memulai pelayanannya, adakah yang menolak dia dan adakah yang menerima dia? Sejarah membuktikan bahwa Paulus diterima dengan baik oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Itu. Nah, itu sosok Paulus. Kita melihat ke Muhammad, ya, yang dikatakan nabi. Pertanyaan sekarang, Muhammad selaras enggak dengan pengajaran Tuhan Yesus? Diterima enggak? Apakah sebaliknya ditolak? Nah, jadi itulah yang kita mau tarik
ya benang merahnya itu. Jadi kalau berbicara tentang nabi palsu, bagi saya itu adalah orang ya yang dimana di luar Bani Israel itu adalah nabi palsu yang mengaku-ngaku saya menerima ini. Tetapi dalam klarifikasi nggak ada yang menyatakan bahwa dia itu adalah nabi yang sesungguhnya. Ya itu dulu, silakan tanggapi. Baik. Terima kasih banyak. Saya izin menanggapi ya. Pertanyaan pertama yang bisa saya lontarkan adalah apa sih gelar yang disematkan oleh Yesus kepada nabi palsu? Anda tadi membawa Mazmur, tapi nggak ingat Anda tentang pesan Yesus. Apa pesan Yesus? Yesus berpesan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Yesus bilang nih, Anda bawa Mazmur tapi Yesus yang bilang nih ya. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya sama Bang Duduk. Sebelum Anda jawab, biarkan saya selesaikan narasi saya. Pertanyaan saya ke Bang Duduk. Pesan Yesus ini itu untuk waspada, untuk berhati-hati kepada siapa? Gelarnya apa? Apakah sallallahu alaihi wasallam atau gelarnya Kristus? Itu pertanyaan yang sebentar Bang Yauduhu akan jawab. Oke? Apakah gelarnya yang dipesan Yesus untuk hati-hati ini, penyesat ini, Kristus palsu ini, gelarnya sallallahu alaihi wasallam atau gelarnya Kristus? Itu yang pertama. Sebentar dijawab. Saya selesaikan narasi saya dulu ya. Ada pesan lagi dari Yesus. Ini yang kuat ini ya. Kalau menurut saya pesan Yesus ini yang kuat untuk waspada atau berhati-hati. Di dalam Matius 24:23, Yesus juga pesan, "Woi Kristen, woi murid-murid, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Yesus atau Kristus ada di sini, atau Kristus ada di sana." Di dalam Matius 24 nomor 23 kata Yesus, jangan kau percaya. Pertanyaan kedua dari saya. Di dalam pertemuan Kakanda Paulus Bota di Damsik, di dalam Kisah Para Apostolos, Kisah Para Pewarta 9 nomor 5, ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus, apakah teman-teman Kristen itu percaya bahwa Kakanda Paulus Bota itu bertemu dengan Yesus? Itu pertanyaan kedua yang Anda harus jawab. Yang terakhir, saya narasi yang terakhir. Bukankah Yesus sudah pernah berpesan di dalam Lukas 12 nomor 1? Wahai murid-murid, waspadalah terhadap ragi. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Di dalam KPR 23 nomor 6 ada pengakuan bahwa aku adalah keturunan orang Saduki, keturunan orang Farisi. Siapa yang mengaku itu? Dialah Kakanda Paulus. Pertanyaan saya kepada Bang Yahudu yang ketiga, atau nggak usah lah, 2 aja pertanyaan. Silakan Bang Yahudu tanggapi. Nanti terlalu berat kalau 3 pertanyaan. Oke, saya mencoba menanggapi yang pertama ya Bang Fandi ya. Saya berusaha objektif ya. Saya menjawab secara objektif dan fakta. Dan kita melihat ayat yang Anda bunyikan ya. Anda membunyikan ayat di dalam Matius ya, 24 dan ayat 5. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, mereka yang menyesatkan banyak orang. Oke, pertanyaanmu mengatakan siapakah yang memakai nama Tuhan Yesus? Maka saya akan memberikan jawaban bahwa siapakah yang memakai nama Tuhan Yesus? Jawaban saya adalah banyak yang memakai nama Tuhan Yesus. Termasuk orang Kristen. Izin saya ulang pertanyaannya. Bro Duduk, saya ulang pertanyaannya. Pesan Yesus ini berpesan kepada murid-muridnya untuk waspada, untuk berhati-hati terhadap
gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau gelarnya Kristus? Silakan Anda jawab. Maksud Anda itu gelar itu maksudnya apa? Apa hubungannya dengan ayat ini? Apa hubungannya dengan gelar Mesias dan Bang, ini kan Nabimu? pesan Yesus nih, Bang Duduk. Yesus berpesan sama murid-muridnya, "Woi, waspadalah kalian supaya jangan kalian disesatkan oleh Kristus palsu." Oke. Pertanyaan saya Kamu kepada paham Anda, siapa itu? apakah ada singgungan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad yang biasa umat Islam katakan itu bahwa Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam atau Kristus? Ini pesan Yesus. Ya, ini kalau Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hatilah terhadap Nabi yang gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu baru mengarah ke baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Tetapi kalau gelarnya Mesias atau Kristus, itu bukan mengarah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Bang, ingat pertanyaan saya tadi yang kedua apa? Ini yang saya mau terangkan. Boleh nggak saya terangkan ini? Ya udah, silakan Bang. Boleh. Silakan. Iya, iya. Jadi yang saya mau katakan di sini di dalam ayat yang Anda bunyikan ini adalah siapakah yang memakai nama Tuhan Yesus? Entah dia itu nabimu, entah itu dia Kristen, ya. Itu ya memakai nama Tuhan Yesus. Oke? Tetapi kalau di dalam kekristenan terang-terangan memakai Yeshua HaMashiach atau Yesus kan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, tetapi disebut Isa, ya kan? Disebut Isa. Nah, jikalau itu adalah Isa adalah Yesus, maka yang Nabi Muhammad memakai nama Isa. Hah? Jadi sabar. Mana pernah baginda Rasulullah Nabi Muhammad Oke. mengatakan bahwa dia pernah nggak Nabi Muhammad menyebut nama Yesus ini, Bang? Kristus. Pernah nggak Nabi Muhammad nama Kristus? Oke. Apa sih kok Anda tidak setuju narasi saya, betul? Datanya mana, Bang? Pernah nggak Nabi Muhammad sebut Yesus? Sekali aja, Yesus. Iya. Gitu. Oke, Anda mengatakan tidak setuju, betul nggak? Anda tidak setuju narasi saya, betul nggak? Silakan, Bang. Anda setuju nggak kalau saya mengatakan Nabi Muhammad? Anda belum jawab pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi sudah terjawab. Yesus pesannya kepada Sallallahu Alaihi Wasallam atau terhadap Kristus palsu? Saya tanya sama Anda. Palsu. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah Anda percaya Paulus itu ketemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsik? Silakan Anda tanggapi. Iya, saya paham. Anda nggak setuju nggak dengan narasi saya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad memakai nama Tuhan Yesus dengan mengganti nama Isa? Betul? Anda setuju nggak? Setuju nggak? Bilangnya atau tidak? Kristen, Bang Duduk ini menyamakan Yesus dengan Nabi Isa sekarang ya? Iya, artinya saya memakai pandangan itu. Anda setuju dengan pandangan itu? Oke, teman-teman Kristen yang di bawah, yang di atas pun menyimak, tolong didengarkan. Jadi ternyata selama ini teman-teman Kristen ini menggunakan, menyamakan Nabi Isa alaihissalam itu dengan Yesus Kristus mereka. Dan di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pandangan itu kamu setuju nggak? Ini saya tanya sama Anda. Ini sebentar. Ini kalau kita mengatakan Nabi Isa dengan Yesus itu sama, maka kita harus kembali ke situ dulu untuk meluruskan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran kepada baginda Rasulullah Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu hamba Allah. Berarti Anda setuju bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Dia seorang Rasul. Anda setuju? Di dalam surah Maryam ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, qala ini abdullahi atanyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berarti Anda setuju bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan dia. Utusan Allah. Setuju? Kalau di dalam di dalam Al-Quran Anda sudah menyamakan. Iya, oke. Anda setuju bahwa Nabi Isa, Yesus itu adalah utusan Allah, Nabi Allah. Anda saya menjawab. Iya, oke. Nah, silakan. Di dalam Al-Quran
Isa disebut hamba Allah. Oke. Saya melihat di dalam Alkitab juga disebut di dalam kitab Markus yang judul garis besarnya itu hamba Tuhan. Itu. Nah, itu gelar itu disematkan karena dia adalah insani. Itu. Saya setuju. Ya'udhu minan nar, dia masih hidup. Ya'udhu minan nar. Ya'udhu mati beleng-beleng yang dulu nggak sembuh-sembuh. Gini, jadi kalau Anda mengatakan dia itu hamba, tapi bukan Allah, tapi sang Bapa itu bukan Allah. Iya, Bang Dudut, izin dulu Bang. Anda tadi menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Kalau kita mau ikuti narasi, saya memakai pandangan itu. Oke. Kalau saya memakai pandangan itu, kalau seandainya gini ya. Pandangan Nabi Isa dengan Yesus sama, maka Anda harus mengikuti apa yang dijelaskan oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah, Rasul Allah, bukan Tuhan. Oke. Kalau kita uji, gini, kita jangan tergesa-gesa ya, kita pelan-pelan aja. Oke. Kalau Anda mengatakan kepada saya memakai pandangan disamakan, ya kan? Berarti ketika Anda setuju, artinya bahwa orang Islam Muhammad memakai nama Yesus, betul? Memakai nama Kalau Yesus. Anda setuju. Mana ada di hadis di Quran, ya ayyuhai Yesus, mana ada? Iya. Sabar. Mana ada dia di Al-Quran, Yesus. Sabar. Mana ada? Sabar. Jadi tuh. Anda setuju, oke. Anda tidak juga nggak apa-apa. Kita ini ya memang nggak ada ya Udu, nggak ada di Al-Quran tulisnya Yesus. Nggak ada, kok paksa kan? Muhammad, boleh Anda setuju, boleh tidak. Gini ya, kalau Anda mengatakan tidak sama, maka pertanyaan saya adalah, apakah Isa di dalam Al-Quran itu fiktif atau fakta? Kau sebutkan apakah Isa dalam Al-Quran fiktif? Ya itu ada di Isa, itu ada di Al-Quran. Kau bilang fiktif, gimana kau ngomong itu? Kau bilang apakah Isa di Al-Quran itu fiktif? Isa disebutkan di Al-Quran, artinya bukan fiktif. Kau ngadi-ngadi. Yang kau tanyakan tadi tidak ada yang namanya di Al-Quran itu atau hadis kalimat Yesus. Tidak ada. Kristus. Kamu paham nggak maksud saya? Kamu paham nggak maksud saya? Saya dari dulu sampai detik ini aja kamu aja nggak paham apa yang kamu tanya. Gimana saya harus paham? Kamu aja nggak tahu apa yang kamu tanya. Begini, yang saya maksudkan ketika yang dari dulu lu nggak bisa ganti kalimat begininya diganti gitu. Ini gua udah mulai nyatet nih. Lu begini berapa kali nih? Gak usah ada kalimat begini. Lanjut aja. Kamu bilang bahwa itu tidak sama. Artinya bahwa berarti ada Isa lain, ya, orang Israel, ya, yang disalibkan. Yang udah Minanar. Kapan Isa itu disalibkan? Yang udah jujur. Yang udah jujur. Yesus, Isa, Yesus, Isa. Menurutmu itu sama atau bukan? Kalau dari dilihat kata-katanya ya beda. Saya tanya, Yesus, Isa sama atau bukan? Ya beda lah, namanya aja kata-katanya beda. Ngadi-ngadi lu nyamain. Oke, beda ya. Oke, saya setuju. Kalau Anda mengatakan beda, oke, saya setuju. Saya ikutin narasimu. Oke. Sekarang beleng-beleng ini kalau gue dari Anda dulu gue ikut mengatakan beleng-beleng tuh mandirin beleng-beleng dong. bertanggung jawab ke narasimu. Gitu loh. Bertanggung jawab ke narasimu, oke? Kamu mengatakan tidak sama. Oke, saya setuju. Saya menyesuaikan aja Bang Muhammad ya. Sebentar Bang Udo, Bang Firman, kenapa tadi Bang naikkan yang lebih berkualitas? Anda Kristen kan? Aku Kristen Bang. Oke, saya izin turunkan ya karena nggak berkualitas ternyata ya Udo. Menurut teman Kristen sendiri ya. Iya, bukan saya lo yang Udo. Bukan saya, Bang Firman yang ngomong. Bang Firman aja ketawa dari tadi itu nggak nyambung. Bang Firman aja ketawa dari tadi itu.
Ngomong yang langsung to the point gitu. Enak kan Bang Firman, betul nggak? Bang Ya, ini Firman bukan- ada Reno gitu. Iya teman-teman di bawah disimak ya. Ini bukan kami ya yang minta, tapi teman Kristen sendiri. Teman Kristen Kasihan sendiri mengatasnamakan malu gara-gara- Kristen tapi memalukan, kasihan gitu loh. Ya udah silakan Bang Firman. Silakan Bang Belum Firman. ini kan Bang Zuma, Gurunda Zuma belum ini. Belum monitor kayaknya. Nanti kalau monitor pasti dia buka mute. Silakan Bang Firman Jaya. Ada yang mau Bang, kalau ditanggapi, aku Bang? Bang masih awam Bang dalam pemahaman, makanya Oke, ambil yang Ya, dasar aja judulnya yang dasar aja tentang ketuhanan lah gitu Pak. Iya, enggak apa-apa. Ustadz Hanafi bahas ketuhanan. Ini tetap tema Bang Zuma. Silakan. Oh. Oke, gimana? Apa narasi yang mau dibangun sama Bang Firman? Silakan abangku. Tentang ketuhanan itu. jadi apa Pak Bang pertanyaan di sini Bang? Siapa nabi palsu? Apa yang Abang jelaskan di sini? Enggak, ini terlalu ini Bang Firman. Jadi terlalu berat. Ya, ini nanti bagian Gurunda. Jadi gini, maksudnya kita berbicara yang runut saja. Kira-kira kan ada Bang Reno juga nih yang sama-sama Kristen, Bang Firman. Ya, ini nanti nggak apa-apa kita edukasi, berbeda nggak ada masalah. Tapi kita jangan menghujat dan jangan saling menyalahkan, karena nanti kita biar mengedukasi yang di bawah. Setuju nggak Bang Firman, Bang Reno? Setuju ya Bang Reno sama Bang Firman ya. Kita nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa, tapi kita mengedukasi yang di bawah. Nanti secara data yang di kitab sucinya ada dan secara logikanya masuk. Betul ya Bang Firman ya? Oke ya? Iya. Oke. Nah, menurut Bang Reno dan ada Bang Firman di sini, saya tanya, izin nih, kira-kira bisa membedakan Tuhan dan bukan Tuhan nggak? Bisa Bang. Nah, siapa dulu yang mau jawab? Bang Reno atau Firman? Apa bedanya antara Tuhan dan bukan Tuhan? Saya dulu Bang. Silakan Bang Reno. Kalau Tuhan itu pencipta, kalau bukan Tuhan itu ciptaan, seperti itu aja. Oh, mantap, singkat, padat. Gimana? Menurut Bang Firman bisa dimasukkan nggak itu? Bisa masuk nggak di situ Bang Firman? Kalau kata Bang Reno tadi, kalau Tuhan itu ya pencipta. Kalau bukan Tuhan itu diciptakan. Oh, boleh, Fandi, boleh. Lu ngiri juga lu kadang-kadang lu. Masa lu. Tuhan itu kekal. Itu aja Ustaz. Tuhan itu kekal. Itu dari aku. Silakan. Oke, siap. Gimana Bang Firman? Apakah harus mendefinisikan dahulu Bang Firman tentang Tuhan menurut KBBI itu? Jadi sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa dan dia maha perkasa dan sebagainya. Bahkan secara lebih spesifik bahwa KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga merinci bahwa Tuhan adalah zat yang tak berkalimatnya, yang dia itu memiliki kepribadian segala sumber, hal terbesar, bahkan dia sang pencipta. Gitu loh. Gimana menurut Bang Firman itu? Ya pas itu. Pas itu. Berarti bisa membedakan kan antara Tuhan dan bukan Tuhan ya? Betul? Ya bisa. Bisa. Nah, menurut Bang Firman dan Bang Reno, Tuhannya Nabi Musa itu sesuai dengan Bang Reno ketahui, kalau memang dia belajar di Bible-nya, ya, itu Tuhannya Nabi Musa itu posisinya manusia atau bukan? Menurut saya sih Bang, itu kan masih belum turun Yesus Kristus kan di dunia. Maksudnya? Waktu Nabi Musa, kenapa? Kan Nabi Musa ada Tuhannya kan? Nabi Musa Tuhannya siapa? Menurut saya sih Bang, Allah Bang yang ada di surga. Allah yang ada di surga. Padahal Tuhan menciptakan surga, Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan arah mata angin, Tuhan menciptakan segalanya. Macam mana Tuhan ada di ciptaannya, Bang? Kalau Tuhan, Abang bisa berpikirkah Tuhan itu maha besar nggak, Bang? Iya. Tuhan
Tuhan maha besar. Kalau Tuhan bertempat di surga, kira-kira kalau abang ada di rumah, besaran rumahnya atau besaran abangnya? Kan Tuhan bebas lah bang. Macam tidak. Gimana bang? Kan Tuhan itu bebas bang, bisa kalau dia mau menjadi manusia ya bisa jadi manusia bang. Iya, Tuhan maha kuasa ya bang ya? Ya maha kuasa. Abang Jadi sekarang kuasa nggak? Abang punya kekuasaan nggak sekarang? Mau tetap di komal ini, mau turun dari komal ini, punya kekuasaan itu nggak bang? Iya punya lah bang. Punya. Tapi kalau Tuhan kan maha kuasa ya bang ya, betul nggak? Betul nggak? Oke. Iya, Abang hari ini mau makan nasi goreng, mampu nggak? Bisa nggak? Makan Bisa. nasi goreng, makan bubur, makan segalanya. Punya kuasa itu kan? Betul nggak bang? Punya. Kira-kira abang juga kuasa nggak untuk makan kotoran abang sendiri? Kuasa kan bang? Enggak. Saya tanya kuasa atau tidak bang? Kuasa lah bang, kan bisa. Cuman masalahnya abang mau atau tidak? Tidak mau lah bang. Nah, apalagi Tuhan yang maha mulia bangku, Tuhan yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha segala-galanya, dia tidak akan mungkin mau merendahkan dirinya menjadi manusia yang dia itu keluar dari rahim, yang dia kencing, yang dia yang dia punya kelemahan. Mana mungkin bang secara logika yang maha kuasa, kira-kira kalau dia maha kuasa terus berubah jadi maha kuasa, kira-kira berubah atau tidak bang? Mungkin itu perbedaan pandangan Islam sama Kristen bang. Oke, Tuhannya Nabi Musa maha kuasa tidak bang? Maha kuasa bang. Oke, Tuhannya Islam maha kuasa atau tidak bang? Maha kuasa. Tuhannya Kristen maha kuasa atau tidak Yesusnya itu? Maha kuasa bang. Apa maha kuasanya Yesus ketika dijanin? Apa kuasanya Yesus saat jadi bayi? Kan dia ini datang ke dunia. Saya tanya jujur lagi, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan bang. Tuhan. Yesus bertuhan atau tidak? Iya, Yesus bertuhan bang, karena dia dia terbagi dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, artinya Yesus bertuhan ya bang ya? Ya. Yesus berdoa atau tidak bang? Yesus berdoa atau tidak? Iya berdoa. Berarti kenapa abang itu berdoa kepada Tuhan yang berdoa? Kenapa nggak bertuhan kepada yang manusia itu sendiri berdoa kepada Tuhannya? Kan dia waktu itu menjadi manusia bang, jadi dia. Berarti menurut abang Tuhan berdoa pada Tuhan gitu? Itulah perbedaan pandangan bang. Enggak, saya tanya, ketika ada posisi Yesus Tuhan kan bang? Iya. Nah, terus nggak lama Yesus itu berdoa. Ketika ada Tuhan berdoa, saya yakin pada masa itu ada orang melihat orang Makassar akan ngomong beleng-beleng Tuhan berdoa pada dirinya. Kira-kira abang, ada Tuhan berdoa sama Tuhan, beleng-beleng. Masa Tuhan berdoa sama dirinya sendiri? Kan dia mencontohkan manusia yang sempurna bang. Mencontohkan manusia yang sempurna. Sempurnanya manusia apa bang? Nggak ada bang yang sempurna, cuman dia yang sempurna. Apa yang bikin sempurna Yesus itu jadi sempurna itu apa bang? Ya nggak ada dosa lah bang. Ya nggak ada dosa, orang posisinya Yesus terkutuk atau tidak? Kan yang mengutuk bukan apa bang, bukan Tuhan. Bukan Tuhan, tapi yang mengutuk itu kan di kitab suci bang, yang mengutuk itu kan ada di kitab suci nah. Tapi kan bukan dosanya bang, dosa manusianya itu bang. Kira-kira menurut abang, kalau ada orang yang korupsi, yang berdosa, terus abang yang mau dipenjara, abang masuk logika nggak kayak gitu bang? Umpama nih, yang berdosa itu Firman, yang saya penjarakan Reno, kira-kira itu logika nggak? Nggak logika sih bang. Nah, pertanyaannya abangku, Tuhan Maha Pengasih tidak?
Iya. Tuhan Maha Penyayang tidak? Iya, iya. Terbatas nggak kasih sayangnya Tuhan? Nggak terbatas, Bang. Nggak terbatas. Semua, kalau menurut abang ya, bukan menurut saya, semua selain dari Yesus ciptaannya bukan, Bang? Kan abang bilang Tuhan kan, Yesus Tuhan, betul nggak? Ya. Yesus bukan, Bang. Ini perkataan Tuhan yang sudah menjadi manusia, Bang. Bang, sekarang gini pertanyaannya. Kalau Tuhan sudah menjadi manusia, berarti Tuhan masih ada atau tidak, Bang? Tuhan masih hidup, Bang. Tuhan. Kan Bang Firman tadi kalimatnya menjadi manusia. Iya. Berarti Tuhan itu udah berubah jadi manusia. Kira-kira Tuhan tuh ada atau tidak? Masih ada, Bang. Geleng-geleng. Sesuatu yang udah berubah menjadi, berarti yang asalnya seperti itu, berarti berubah atau tidak, Bang? Tidak berubah sih, Bang. Hah? Kan udah berubah jadi manusia, Bangku. Kan udah berubah, Bangku. Sekarang pertanyaannya lebih lemah lembut lagi. Maha kuasanya, kan dia maha kuasa. Tiba-tiba Tuhannya Bang Firman ini Yesus, betul? Betul. Betul. Kira-kira apa tuh? Apa tuh, Bang? Dituangkan juga Bapaknya, Bang. Bapak sama Roh Kudus, Bang. Bapak, Roh Kudus. Berarti Tuhannya Firman ini ada berapa? Ada 3, tapi sudah digabung. Ada 3, tapi kok ada tapi, Bang? Yang benar yang mana? 3 atau 1, Bang? 3 bagian menjadi 1, Bang. 3 bagian menjadi 1. Berarti Yesus itu juga Tuhan, Yesus juga Roh Kudus, Yesus juga manusia, gitu, Bang? Iya, Bang. Contoh gini, Bang. Gimana, Bangku? Pelan-pelan aja kita sambil nunggu Bang Zuma. Ini Bang Zuma masih ini, nanti Bang Zuma biar buka mic-nya. Kita ngobrol santai dulu. Gimana terus? Abang namanya siapa, Bang? Saya namanya Muhammad Hanafi, abangku. Oke, Abang Hanafi. Siap. Abang Hanafi ini ada foto. Ada foto kan? Ada foto. Terus kenapa fotonya? Foto itu disebut apa enggak? Itu foto, Bang. Bukan saya, tapi itu foto saya. Orangnya siapa, Bang? Orangnya. Itu foto. Foto sama pribadi saya beda. Ini pribadi saya sama foto saya beda. Ya udah, kita bilang ini gambar Bang. Ya, gambar, betul, gambar. Terus? Jadi gambar yang ada di dalam foto ini siapa, Bang? Gambar. Dia gambar, bukan saya, tapi gambar saya. Iya, gambar Abang. Gambar saya, tapi bukan saya. Iya, yang penting itu gambar Abang, seperti Abang. Iya, tapi bukan saya, cuman dia gambar saya. Kalau memang itu gambarnya saya, nggak tahu, takutnya nanti gambarnya Bang Reno, kan beda lagi. Tapi bukan saya. Udah jelas-jelas terlihat, Bang. Itu iya. Itu gambar, umpama foto saya ditaruhlah di rumah, itu foto saya, tapi bukan saya. Kok bukan Abang? Bukan, itu fotonya saya, tapi bukan saya. Ya kan itu dibagi, Bang. Ada fotonya. Ada fotonya, ada. Ya, Bang, kira-kira menurut Bang Firman, ini kan ada fotonya Bang Firman lagi duduk. Kira-kira foto itu pribadinya, posisi foto itu posisinya Firman bukan? Bukan sih. Itu benar. Tapi kan foto itu foto saya, Bang. Iya, tapi Firman bukan? Ya kalau disebut Firman yang ada di foto itu, Bang. Hah? Tapi termasuk jasadnya Firman bukan? Bukan, Bang. Tuh. Sampai sini paham, Bang? Iya, kayak gimana? Kayak gitu. Kalau Bang Hanafi. Siap, harga.
Kalau seorang raja, contohkanlah, kalau seorang raja. Ya, pindah lagi sekarang raja, tadi Firman. Terus Enggak, lanjut tadi jawab apa? abang bilang, enggak, aku kan baru naik. Iya, nggak apa-apa, harga orang kita biasa. Biasa ya, kopi ada kopi ya Bang. Aku udah habis kopi tadi ini. Ya, kopi tumpah-tumpah ini nggak nyambung-nyambung ini harga. Itu namanya foto ya foto, tapi bukan jasadnya Firman kan gitu. Kalau seorang raja lah, katakanlah seorang raja bergabung dengan masyarakatnya. Apakah dia raja? Raja bergabung sama masyarakatnya, berarti raja lagi turun ketemu masyarakat, betul? Iya, dan masyarakat tidak tahu dia raja. Artinya bergabung dengan berarti dia masyarakat. nyamar, berarti dia nyamar. Ya udah. Berarti raja nyamar. Apakah dia masih raja? Kenapa? Apakah dia masih raja? Iya, raja lagi nyamar, gitu. Apakah ada kerajaannya? Jadi saya nggak tahu rajanya raja siapa nih. Lah, katakanlah sesuatu yang membentuk suatu kerajaan. Oke. Katakanlah ada sesuatu yang menyatakan. Oke, saya tanya, presiden kita hari ini siapa, Bangku? Pak Prabowo. Terus pertanyaannya, Jokowi itu masih presiden apa bukan? Jokowi itu presiden, bukan, untuk saat ini dia nggak presiden lagi. Berarti Tuhannya abang pernah jadi mantan jadi Tuhan, berubah jadi bukan Tuhan gitu? Bukan, konteksnya tadi abang bilang ketika dia datang sebagai manusia. Iya, abang bukan nyontohin raja, saya nyontohin posisinya presiden. Bang Arga, saya nyontohin presiden. Presiden kita hari ini siapa? Kan nyontohin saya tadi Tuhan, nggak lari ke manusia. Yang mengganggu pikiran kita hari ini, Bang Arga, karena selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya, abangku. Ya, yang mengganggu pikiran kita, perdiskusian kita ini karena selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Yang beda-beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan, bukan wujud Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi yang beda-beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan, bukan wujud Tuhan itu sendiri. Kalau wujud Tuhan itu tetap esa, tetap satu. Yang beda-beda dan banyak penjelasan manusia tentang Tuhan. Bagaimana kita menjelaskan yang esa ini? Yang namanya kita ini diberikan bukan cuman penglihatan, abangku, Bang Arga. Tapi Tuhan menciptakan kita tuh ada panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecap, perasa, bahkan ada hati nurani dan akal pikiran yang berfungsi untuk mencari kebenaran tentang Tuhan. Waduh, sulit kalau begitu, sulit. Nggak sulit bagi orang yang menggunakan akal. Tapi kalau orang tidak menggunakan akal, sulit. Contoh Bang Arga, contoh nih Bang Arga nih, ketika kita nih datang nih ada satu komal lagi, Bang Arga, teman-teman, siapa kira-kira ada satu binatang yang sukanya sama pisang? Coba sebutkan. Binatang yang suka sama pisang itu apa? Nyemot. Nyemot nih masuk nih ke komal, diedukasi sama Bang Fandi, sama Gurunda Zuma, sama Reno, sama Firman, kita edukasi. Dia ditawari tuh nyemot ini. Si nyemot nih ditawari 2 miliar nih buat kamu. Terus 2 pilihan, yang satu lagi sama pisang 1 tandan. Diedukasi dari pagi sampai malam berbulan-bulan. Menurut Bang Arga, setelah diedukasi berbulan-bulan, si nyemot ini di komal ini, kira-kira dia milihnya uang 2 miliar, padahal udah diedukasi sama Bang Reno. Nyemot, jangan milih pisang, kau mendingan milih yang 2 miliar. 1 miliar kau beli tanah, 500 jutanya kau bangun yang namanya beli bibit pisang, 500 ya kau bikin itu tempat-tempat persinggahan supaya kau bisa makan terus. Diedukasi sama Bang Firman juga, Bang Ronald juga, Bang Pariban juga, dan juga Arga. Kira-kira si nyemot ini milih 2 miliar atau pisang 1 tandan? Sekarang kita nggak usah udah lari topik kita. Kita fokus ke topik aja dulu. Itu tadi topik abang itu Nabi palsu. Makanya kita menggunakan akal, abangku, untuk mencari pembenaran dalam kitab suci. Saya tanya abang, semua akal manusia ini sama nggak?
Beda-beda tergantung ilmu pengetahuan yang masuk. Ya sudah, kalau abang bilang akal sudah beda-beda, jangan paksakan akalku sama dengan akalmu. Saya Itu loh, tidak itu psikologisnya di situ. memaksakan. Saya tidak memaksakan, tapi saya menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang saya ada dan saya sampaikan kepada teman-teman yang tidak berpengetahuan. Masalah mau mengambil pengetahuan yang ada pada diri saya, silahkan. Enggak juga, silahkan. Berarti Pengetahuannya kita tukang tidak beca beleng-beleng sama lagi gitu insinyur ya. sama atau tidak, Bang? Udahlah, artinya nggak usah diperpanjang lagi. Udah, abang bilang tadi nggak sama akal kita gitu loh kan, nggak sama akal kita. Pengetahuannya yang tidak sama, akalnya semua sama, diberfungsikan sama Tuhan untuk berpikir, mencari tahu tentang kebenaran, abangku. Tadi udah sama, sekarang udah beda lagi. Akalnya sama, pengetahuannya yang beda, maka disitulah gunanya akal untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan. Nah gini loh Bang, Bisa kalau begitu beleng-beleng kalau gua ngomong sama orang ini. Jangan beleng-beleng. Beleng-beleng Tadi ini. udah sepakat. Kamu tiap harinya ketemunya kalau malam sama baluap kali kau. Nggak ada mikirnya kau. Setidaknya nggak ketemu sama abang lah. Iya, saya juga. Gini, Bang, Emang gini. saya pengen ketemu sama Anda yang beleng-beleng. Mana mau Ya, saya. tapi kan Saya menginformasikan pengetahuan yang kita miliki. Makanya masuk ke komal-komal tentang untuk edukasi pengetahuan. Oke, makanya saya jelaskan pengetahuanku juga kan begitu. Iya, pengetahuan abang menuhankan manusia, betul? Nggak ada yang menuhankan manusia. Yesus manusia bukan? Tapi Yesus adalah ilah itu sendiri. Manusia bukan? Lah, jangan. Lah kan kamu memaksa saya harus beleng-beleng. Saya tanya jujur, Yesus manusia bukan? Billing-billing, nggak gitu pertanyaannya. Firman yang sudah menjadi manusia, Bang. Oke, Firman sudah berubah jadi manusia. Yesus ini manusia atau Firman? Loh, sekarang gini kan udah saya kasih tadi konteks. Beleng-beleng jawab dulu. Firman telah menjadi gitu manusia. Pertanyaannya, Bang Hanafi, berarti dia sudah jadi manusia atau masih Firman? Bang Hanafi begini loh. Woi, jawab dulu Ada jujur lah. Inilah, Enggak, kalau diskusi boleh nggak saya jujur kasih ini tahu. kita nggak nemu. Makanya perlu perdiskusian. Saya nggak maksa Bang Arga. Saya nggak maksa Bang Arga, tinggal jawab pertanyaan tuh ya atau tidak. Maka di bawah yang nonton 1.700 orang ini perlu kejujuran. Karena jujur itu Bang, dalam yang namanya Kalau begitu konteks berbisnis, pertanyaan berdagang, kalau itu penting. dengar. Halo bang, gantian bang. Halo, gantian bang. Kalau gitu konteks pertanyaan abang, di dalam Al-Quran disebutkan di situ Allah menyesatkan. Jawab, Allah sesat atau tidak? Kau bisa baca Quran? Loh, yang jelas di Al-Quran dikatakan Allah Kau menyesatkan. bisa tidak baca Quran? Saya tanya, kau jujur, bisa nggak kau baca Quran? Bahasa Arabnya saya nggak bisa. Ya sudah, beleng-beleng saya mau diskusi sama orang baca aja nggak bisa. Loh, tapi kan terjemahannya ada. Terjemahan bukan Al-Quran, tapi kalau Al-Quran bisa diterjemahkan dengan apapun bahasa yang ada di muka bumi, paham? Berarti kita harus gugat ini Play Store ini membuat Ya, translate di Al-Quran. kita harus Gugat. belajar yang namanya orang Gugat. belajar masuk Islam dari kecil sampai dia mu'alaf harus belajar Abang alif menjelaskan dengan bahasa alif ba Indonesia. ta ta jim ha kho dal dal ro Sampai zai kapan sin begitu? sin bo po zo. Nggak seperti abang yang originalnya Theos berubah jadi Allah. Enggak gitu. Jadi di Al-Quran nggak ada seperti itu. Apa? Kau kan tanya sama aku, ku tanya sama kau, kau bisa nggak bahasa Quran? Bahasa Indonesianya saya baca. Bahasa Indonesia bukan Al-Quran, Al-Quran itu bahasa Arab, boy. Jadi bagaimana mengartikan Belajar, makanya nuntut ilmu belajar supaya bisa baca Quran. Bagaimana? Berarti salah ya. Ini kalau ada Al-Quran. Sekarang saya tanya, nggak usah itu kau melebar kemana-mana. Ku tanya sama kau. Fair pertanyaannya biar Iya ini fair. Ku tanya sama kau, Yesus manusia bukan? Manusia. Berarti kau nyembah manusia kan? Tidak. Beleng-beleng.
Yesus Tuhanmu bukan? Ya. Yesus manusia bukan? Sekaligus dia yang ilah. Kutanya Yesus, kutanya Yesus manusia bukan? Kalau saya jawab seperti ini, maka saya harus menjawab ketika dia yang dilahirkan dari rahim Maria. Yang dilahirkan dari rahim wanita itu manusia. Dengar dulu, Bang. Coba jawab di bawah yang 1.700 orang yang dilahirkan sama manusia, yang dilahirkan sama wanita, itu manusia apa binatang? Dengar. Coba. Dengar, Bang. Dengar. Saya tanya. Saya nggak peduli Anda mau gimana tuh di bawah tuh jujur tuh. Yang dilahirkan sama manusia, yang namanya perempuan manusia atau bukan? Kenapa dia manusia? Ya kau nggak jujur, nggak jawab jujur kok. Kutanya kau nyembah manusia kan? Bagi Kristen, iya kutanya kau nyembah manusia bukan harga. Ini gua akhirnya keluar nih darah Yesus. Ku bikin kau dengan ludah rohani kau kalau nggak jujur lagi. Yesus manusia bukan? Dengar dulu penjelasannya. Yesus manusia bukan? Kau kalau yang berganda. Wah, darah Yesus. Tanya kau tak jujurnya kau. Beling-beling. Kita diskusi, saya tuh diskusi. Kalau yang namanya kita tuh diskusi sama orang oon, kita jadi oon teman-teman. Beneran loh. Kita tanya jujur nggak mau. Kita bilang kau nyembah manusia, bukan. Tapi Yesus manusia, manusia. Tapi kau nyembah manusia, bukan. Beleng-beleng. HP aku. Itulah makanya teman-teman, ya kita tuh belajar disekolahkan sama orang tua supaya kita pinter, ya. Supaya kita nggak dibohongin, supaya jangan sampai seperti Yeremia 4 nomor 22. Ada yang tahu teman-teman? Yeremia 4:22. Ada yang bisa orang-orang Bible nih yang katanya orang Kristen, Bang Firman bisa baca nggak Bang Firman? Yeremia 4:22 tuh Bang Firman. Kau bacalah Biblemu. Bang Firman. Ya Bang, ya Bang. Yeremia 4:22 bisa baca enggak? Ya bisa. Jangan-jangan Bang Firman Kristen nggak punya Bible lagi. Adi-ngadi. Bacalah Bang kitab sucinya. Hanafi. Ya. Ini Bang Muhammad Hanafi, halo, selamat siang. Ya, abangku, jangan lupa ngopi. Halo. Bang Firman bisa baca nggak Yeremia 4:22-nya, Bang Firman? Bisa. Coba baca. Ada Bible kan? Halo, halo. Ya. Antri Bang ya, ngambil nomor urut dulu Bang. Ngambil nomor urut dulu. Jadi biar berdiskusi itu nggak seperti di pasar Bang, biar bergantian. Kita tadi diskusi dengan baik. Saya nggak memaksa teman-teman tuh untuk masuk Islam, nggak ada paksaan. Tugas kita mengedukasi di Komal tuh menyampaikan kebenaran sesuai dengan kitab suci masing-masing. Iya, sorry Bang, tapi saya terlalu nafsu kali sama judulnya Bang. Ya jangan nafsu lah, orang dia nggak banehol, nggak putih, nggak langsing, kau teman, kau bisa nafsu sama begitu. Iya, intinya saya nafsu sama judulnya nih. Tadi ini udah di live Jumat tadi nih, terpental dia tadi nih. Jadi pindah ke sini dia ya. Apa Bang? Nanti Bang Zuma lagi sibuk Bang. Ya, maunya saya Bang Zuma saya dulu ngomong. Ya, saya juga nggak mau ngomong sama Abang. Nanti kalau ngomong sama Bang Zuma, saya juga nggak mau ngomong. Abang diam aja dulu. Antri aja di bawah.
Kalau emang abang mau nunggu Bang Zuma, nanti kalau Bang Zuma udah buka ini, baru abang silahkan naik. Gitu loh. Kalau abang nggak mau berdiskusi sama kami, karena Bang Zuma lagi sibuk, turun di bawah. Nanti kalau Gurunda sudah online, udah hidup, baru Bang Zuma, abangku naik. Karena abangku nggak mau diskusi sama saya juga nggak mau diskusi sama abang. Gitu. Gini Ingat bang, dulu, turun di bawah. nanti takutnya abang nggak sanggup diskusi sama saya gitu loh bang. Emang abang bisa bahasa apa? Bukan tentang bahasa bang, cuman saya nafsu kali sama judulnya Komal abang ini itu loh. Abang pengen diskusi sama orang yang belajar dengan bahasa original teks, terus abang nggak mempelajari. Emang abang itu punya senjata apa? Keahlian abang apa? Nah sekarang ini kan judul Quran apanya kan siapa nabi palsu. Jadi saya tertarik loh bang, tertarik kali bang untuk judulnya ini. Bang Firman udah dibuka, silahkan dibaca Bang Firman. Coba bacalah di situ. Tadi kau bilang mau baca, sekarang kau nggak bisa kau. Takutkah kau? Kenapa kau orang Kristen takut baca Bible-nya? Kami aja bang kalau umpama coba Ustadz baca Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seluruh di muka bumi ini, bahkan tadarusan pakai mic di suruhnya, di musallahnya, bahkan posisi di masjidnya, selalu dibaca sampai hatam, dari pertama sampai 30 juz dibaca hataman itu. Beda bang, Bible kan susah dipahami. Hah? Emang bahasa apa Bible-nya bang? Saya hafal itu bang, tapi saya masih tetap Kristen bang. Saya hafal yang barusan abang bilang itu. Bagus, mantap abangku. Kristen aja hafal lu Fatihah lu. Masya Allah abangku. Tinggalnya dekat Muslim kah bang? Bang RBR? Bukan bang, saya memang tinggal di mayoritas Kristen. Cuman saya hafal itu bang. Tapi itulah walaupun saya itu hafal, tapi enggak, hati saya enggak tersentuh gitu loh bang. Oh iya bang. Gimana itu? Karena ada kalimat kafaro. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang sudah mendapatkan kebenaran lalu dia tutupi kebenaran itu, sama saja kau kasih peringatan dan tidak kau kasih peringatan, mereka tidak akan beriman kepada Allah yang Esa. Mereka tidak akan mungkin mendapatkan kebenaran karena mereka sudah menutupi kebenaran itu. Itu bedanya bang. Iya bang. Itulah bang kan. Hati saya nggak tersentuh bang. Apalagi iya, karena kalau ada air bang, ada air, ada gelas, ada tutup gelas. Kalau yang namanya gelas itu ditutup, walaupun dia posisi disiram air ke dalam gelas itu nggak akan terisi. Kenapa? Karena dia menutupi gelas itu. Namanya kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka nggak akan beriman. Kenapa? Mereka sudah mendapatkan informasi lalu mereka tutupi informasi itu. Itulah orang-orang kafir. Makasih abangku RBR yang kafir. Ya. Nah, kita diskusi sama judul abang ini aja lah. Ini siapa saya nggak mau diskusi sama anda karena anda juga nggak mau diskusi sama saya nggak mau. Ya, kalau diskusi timbal balik, Bang Hanafi mendominasi terus. Kenapa Bang Hanafi nggak mau? Kan kamu tadi bilang nggak mau sama saya, kau nunggu Bang Zuma. Mau ngapain saya nungguin orang lain tapi kau barengnya sama saya? Kau mulai mendua kah padaku?
Kupikir kau laki-laki yang gentleman, kau Gini. masih memilih Bang Zuma, tapi kau masih sama aku. Mati bijak sama aku cowok Gini apaan? loh, Bang Hanafi. Jadi setelah saya dengar omonganmu Bang Hanafi, kayaknya adalah ilmumu boleh lah. Saya tes dulu gitu. Aku belajar ajian surat jiwa, waringin sungsang, ku belajar semua yang sungsang ku pelajari semuanya. Ya makanya Bang Hanafi saya mau tes abang dulu tentang ini judul apa ini, judul komalnya ini. Siapa nabi palsu? Kau bertanya kan dengan versi Muslim atau versi Kristen? Iya. Emang kalau versi Kristen Bang Hanafi, Sekarang abang buka komal ini untuk menaikkan orang apa Bang? Orang Kristen. Ya ini saya orang Kristen. Nah, di situ apa pertanyaannya? Judulnya apa? Siapa nabi palsu? Berarti yang harus jawab saya atau Anda? Saya bisa jawab, saya bisa Kau jawab, kau begitu aja kok susah. Jadi kau pengen diskusi sama kau aja, pertanyaan aja kau bingung. Mati bijak, beleng-beleng. Iya tadi gini loh Bang Hanafi, tadi kan Bang Kau Juma diskusi tadi sama kan aku, kau pertanyaan judul aja kau masih belibet. Kau mau diskusi sama aku kau? Jadi gimana, siap enggak ini? Biar saya terangkan. Kau tahu nggak judulnya itu apa? Tentang nabi palsu ini. Ya, kau tahu judulnya. Dan kutanya sama kau mau diskusi sama siapa tadi pertamanya? Samamu boleh juga lah yuk. Enggak, aku nggak mau. Adik-adik. Enggak berani dia saudara. Nggak mau, aku memang nggak mau berdiskusi sama orang on, nggak berani diskusi sama orang gila. Aku nggak mau, memang dari dulu aku nggak mau. Ketahuan siapakah nabi palsu tersebut. Dimatikan. Takut ketahuan siapakah nabi palsu tersebut. Tidak berani dia saudara-saudara. menurut RB Saya siapa? bilang aja Bang, nabi palsu versi abang itu apa? Ya, tadi saya udah naik di Komal si Juma ini. Jadi saya mau jelaskan lebih detail lagi di sini. Boleh? Saya sikat. Bang RB, saya nanya ya Bang RB ya. Saya berdasar dari Matius 7 ayat 15. Boleh saya bacakan? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini dia. Serigala yang buas. Kalau gitu Yesus nabi apa Tuhan? Gini loh Bang, di sini Yesus yang berkata Bang ya. Yesus yang berkata di Matius 7. Bang Zuma sudah monitor ya Bang Zuma? Sudah. Mana Bang Juma ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, itu Gurunda, ada yang mau diskusi sama dia? Saya malas beleng-beleng saya. Lanjut, Bang. Sorry saya ketiduran. Iya, Masya Allah. Tertidur saya dengarkan. Iya, halo. Iya, silakan. Gini Bang, ya halo Bang Juma, selamat siang Bang Juma. Siam, ya lanjut. Ya tadi ini Bang, saya mau naik tadi di Komal tadi pagi, cuman abang terpental entah gara-gara apa ya kan. Saya tengok lagi abang di sini. Saya surkali dengan judul Komal abang ini. Siapa nabi palsu ini Bang? Iya, nabi palsu itu yang datang kepada murid Yesus. Gini loh Bang, tadi abang bilang coba buka Matius 7 ayat 15, bukan gitu Bang? Iya. Matius 7 ayat 15 Bang. Jadi ini sekarang saya lagi membuka Matius 7 ayat 15. Iya. Biar saya bacakan sekali lagi ya Bang ya. Silakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini dia Bang. Jadi ini Bang yang berkata Bang, Yesus berkata demikian di ayat ini. Jadi kalau menurut kami Bang, kalau Yesus Kristus itu bukanlah nabi, melainkan Tuhan. Jadi pada saat dia berbicara, dia sudah tahu apa yang terjadi. Inilah yang buas ini Bang. Mungkin kita sekarang bisa menilai nabi yang buas ini. Tapi enggak perlu saya bilang itu nabinya siapa, nabinya ini, nabinya itu. Cuman dengan fakta, dan dalil, saya bisa memastikan kalau nabi ini, nabi yang buas ini, nabi yang mana Bang?
Oke, baik. Demikian bang. Ya. Yang pertama, kalau Anda berbicara mengenai sudut pandang buas, dikatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku. Itu kira-kira apa itu? Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Iya, kan buas kan? Kan Anda berbicara serigala buas. Serigala buas itu segala sesuatunya ditelan. Anda kan melarikan di situ kan? Bang, itu perumpamaannya, bukan dibilang serigala buas, perumpamaan. Sekarang lari ke perumpamaan. Setelah keciduk, Paulus menghalalkan segala sesuatu. Sekarang Anda mengatakan bahwa itu adalah perumpamaan. Gini loh Bang Juma. Sekarang di ayat Matius 7:8 sekarang Bang yang berbicara siapa? Saya tanya dulu Bang, yang berbicara sekarang di sini berbicara siapa, Bang? Yesus. Makanya kawan, kalau berbicara itu dia Yesus yang berkata, waspada terhadap nabi-nabi. Yesus bukan nabi, yang datang siapa? Setelah Yesus ada nabi-nabi yang datang. Siapa? Anda sudah tahu jelas kan? Dan siapa nabi yang buas? Abang pikirkanlah, siapa nabi yang buas? Yang mengawini anak di bawah umur, udah. Cara belajarnya bukan begitu. Saudara, jangan nyerocos. Kalian itu Kristen, memang dipimpin oleh iblis untuk menyesatkan. Ngapain kau loncat kepada nabi yang jauh dari luar Israel? Sedangkan di situ dalilnya Matius 7 endingnya ditutup 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Berarti yang dimaksud kamu di situ adalah orang-orang yang seangkatan dengan Yesus. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat yang lain. Nah, artinya Yesus menasihatkan orang yang ada di sekelilingnya bahwa akan ada nabi yang datang kepada orang-orang yang hidup bersama Yesus pada saat itu. Sekarang yang datang kepada mereka, orang-orang yang berbicara kepada Yesus ini, Nabi Muhammad atau Paulus. Kenapa Anda loncat kemana-mana? Inilah Kristen anehnya. Anda merasa bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu. Sedangkan tanda-tanda nabi palsu itu adalah datang ke murid Yesus abad pertama. Sekarang yang datang kepada murid Yesus, teman bicara Yesus ini siapa? Nabiku atau nabimu? Itu yang pertama. Yang kedua yang Anda harus pikirkan, saudara, dari buahnya, kata Yesus, dari ajarannya, dari pengikutnya, kamu dapat melihat siapa nabi palsu itu. Apa tanda-tanda daripada buah nabi palsu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namaku. Nah sekarang siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Nabiku, Nabi Muhammad, gitu rupanya. Yang mengusir setan pakai nama Yesus, itu adalah buah dari nabi palsu. Siapa yang mengajarkan kalian kemudian non-Yahudi membawa-bawa nama Yesus? Siapa? Yesus itu nabi untuk Bani Israel. Paulus itu nabi untuk non-Israel. Yang datang kepada murid Yesus itu ya Paulus. Pengikut siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus? Ya Kristen. Fokus kepada tema, Bang. Fokus kepada tema. Nabi palsu bisa diketahui dengan melihat pengikutnya. Tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan. Itu siapa? Intinya, Bang, di sini Yesus berkata terhadap nabi-nabi palsu. Dari buahnya kamu dapat melihat dia. Apa buahnya? Bermujizat pakai nama Yesus. Nah itu siapa itu? Kami tidak ada punya nabi loh, Bang.
Kami tidak ada yang percaya Dari sama Nabi. Bang. buahnya, meski kamu sembunyikan kenabian Paulus sampai ke tanah lapisan Sekarang ketujuh, di sini, yes, meskipun sekarang di kau sini umpetin Yesus yang Paulus berkata, itu Bang. sampai langit ketujuh, kau sembunyikan kenabian Paulus, tetapi kau menampakkan kemudian tanda-tanda buah dari nabi palsu itu, yaitu bermujizat pakai nama Yesus. Ada Itu dalilnya Paulus percuma. itu nabi, Bang. Tidak ada dalilnya Paulus itu nabi. Tidak ada nabi Memang Paulus dalam tidak agama ada, Kristen. saudara. Tidak dikatakan nabi itu Paulus, tapi dari Ya, tidak buahnya ada, Bang. kamu, dari buah dari nabi palsu itu bisa kau lihat dia itu palsu atau tidak. Intinya, Bang, umat Kristen tidak ada mempunyai nabi, Bang. Itulah intinya. Lalu Bang. yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kalau yang memanggil Yesus Tuhan, ya umat yang percaya terhadap Dia. Ya, siapa? Itu di agama. Siapa Saya yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Saya sendiri memanggil Yesus Tuhan. Itulah kamu mendapat pengajaran Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang mengajarkan Anda memanggil Yesus kepada Tuhan? Paulus. Nabi palsunya siapa? Paulus, paman. Nah, itu pintar. Dalam Kan dari umat buahnya. Dalam umat Kristiani, Bang, tidak mempunyai nabi, Bang. Hanya mempunyai Tuhan. Dari buahnya. Elohim. Kamu mau sembunyikan Paulus itu nabi atau bukan nabi, percuma. Kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, jauh lebih parah lagi. Intinya, saudara-saudara, Kalau Anda umat mengatakan, Kristen yang di sini, dengar. nggak usah Bilangan 12 nomor 6. Jika di antaramu ada nabi, aku Tuhan di agama pencipta Kristen langit kita dan tidak ada bumi, mempunyai nabi. akan menyatakan diriku lewat penglihatannya dan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Itu nabi. Sekarang Paulus mendapatkan ilmu dari mana sampai dia menulis 13 kitab? Kalau dia bukan nabi. Boleh saya bicara, paman? Ya, silakan. Lebih parah lagi kalau dia bukan nabi tapi dia ngarang buku. Ya. Sebelum saya bertanya, ini kan konteksnya kan siapa nabi palsu. Jadi apakah pertanyaan ini konteksnya cuma siapa nabi palsu? Bisa ke pertanyaan lain? Kita fokus pada tema, Bang. Biar supaya pondasi dan tembok serta atap kekristenan itu hancur. Supaya jangan sok tahu, jangan sok cantik, jangan sok pamer. Kami ajaran kasih, kami ajaran anak-anak Tuhan. Membawa-bawa ajarannya dengan membawa nama Tuhan kami. Masuk ke lorong-lorong mengajarkan menyembah kepada Kristus. Mengaku paling tersakiti, paling terzolimi. Kristen harus hancur pondasinya supaya tidak banyak tingkah memurtadkan orang Islam. Bang. Ya. Sekarang ini, Bang. Siapa nabi palsu? Nabi palsu itu menurut aku sih orang-orang yang memberitakan nubuat-nubuat palsu lah. Wahyu-wahyu palsu. Nggak ada kayak gitu dalilnya. Pertama, saudara, nubuat tentang nabi palsu itu muncul di Yeremia 23. Nabi-nabi palsu itu berasal dari bangsa Yerusalem. Tidak ada dari Arab. Bisa jadi nabi palsu, Bang. Kenapa? Siapapun bisa jadi nabi palsu. Betul. Yang penting dia mengajarkan orang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan. Dengan memakai nama Yesus, maka dia telah menjadi nabi palsu. Betul. Makanya saya bilang, Bang, siapapun bisa jadi nabi palsu. Ya. Yang mengaku-ngaku dia utusan Tuhan itu nabi palsu. Termasuk Kalau kalau Anda mengajarkan anak-anak Anda mengusir setan pakai nama Yesus, Anda juga nabi palsu. Nah, jadi makanya saya bilang, Bang, konteks apanya ini, roomnya ini siapa nabi palsu? Menurut aku siapapun bisa jadi nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan untuk memberitakan apa yang nggak betul. Itulah intinya. Jadi begini, kawan. Kita kembali ke data. Dari buahnya kamu dapat melihat dia. Apa buah nabi palsu? Muridnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku.
Kalau orang Kristen sedunia bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, maka Kristen sedunia adalah nabi palsunya. Intinya memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, itulah buah dari nabi palsu. Jangan kemana-mana. Itu abang udah menghakimi. Itu udah menghakimi paman. Kalau paman bilang orang Kristen semua adalah nabi palsu, itu udah menghakimi paman. Sekarang oke, mungkin saya keliru. Sekarang saya tanya, yang bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agamanya apa? Islam atau Kristen? Itulah makanya nabi palsu bang. Jangan ambil agamanya bang. Jangan ambil agamanya. Kita berbicara skala global karena di situ berbicara pohon. Bila terdapat buah palsu, maka pohonnya harus ditebang. Agamanya yang harus ditebang. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Maka kalau Paulus ini adalah nabi palsunya, maka agama Kristen harus terbongkar semuanya. Jangan setengah-setengah. Kristen harus angkat kaki dari Nusantara ini. Dengar bang. Ya. Paman. Ya. Kita buat jadi satu perumpamaan paman. Di agama Kristen yang paman bilang adalah Paulus nabi palsunya. Iya. Ya kan? Karena memenuhi syarat. Dengar. Terpenuhi semuanya. Oke. Kita garis bawahi adalah Paulus nabi palsunya. Oke. Ada satu keluarga. Satu keluarga dia melahirkan anak. Dari anak pertama sampai anak kelima. Anak keempatnya membuat kecurangan atau membuat kesalahan dari ajaran bapaknya. Apakah bapaknya yang ditebang? Sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Yesus, buah yang baik tidak mungkin berasal dari pohon yang tidak baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Maka apabila ada buah yang terlihat kemudian dari sebuah pohon memanggil dan bermujizat pakai nama aku di luar Bani Israel, maka pohonnya yang harus ditebang. Semua buah yang ada pada sebuah pohon, kalau pohon ditebang, maka semua buah akan mati layu dengan sendirinya. Kan kata Yesus batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nomor 19-nya begitu. Paman, jika kita punya pohon jambu paman, ada buahnya satu busuk, kita ambil buahnya yang satu busuk ini paman, bukan Tidak pohon begitu. Itu perumpamaan logika Anda terhadap pohon beneran. Ini Yesus berbicara dan setiap pohon, nomor 19-nya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Itu paman sudah menghakimi. Oke lah. Dalilnya bunyi kayak begitu kok, saya yang menghakimi Pietro, Mas. Oke paman. Jadi kan tadi kan konteks pertanyaannya adalah siapa nabi palsu. Oke, Paulus. saya sudah menjawab kan. Nah, gini paman, kalau menurut paman nabi palsu itu adalah Paulus, yuk tebang Paulusnya, bukan kekristenannya. Kalau Paulus ditebang, hancur Kristen. Yang mengajarkan Anda penebusan dosa dengan menggunakan darah anak Maria Yesus Kristus itu siapa? Yesus kagak. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa, hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu, bukan manusia. Hancur. Kristus telah menebus Kristen dari Alamak. Kena pembatasan lagi kita. Waduh, parah. Astagfirullah. Ya udahlah teman-teman. Ini pembatasan nih. Akses multigastnya nggak bisa lagi naikkan orang. 3 hari lagi kena. Alah, majang.
Lagi seru-serunya. Ya udahlah, kita rehat dulu ya teman-teman ya. Yang di TikTok maupun di YouTube. Mau di apa? Kita kena tombak ini dari bawah. Kita mau apakan ini kalau kayak gini? Nanti tunggu chat Bang Zuma, kalau suruh live lagi nanti aku buka komal ya teman-teman ya. Tunggu Bang Zuma aja dulu. Kalau masih mau live nanti aku buka komal. Kalau enggak biarkan Bang Zuma istirahat gitu. Oke, akun yang ini saya tutup ya. Orang-orang Iya, Kristen mau oke, ngajak sekarang perang. saya tanya. Saya Mau nggak ngajak terima perang kau. dituduh untuk provokasi. Ya udah open cam kau, Apa narasi saya tunjukkan di mana. provokasi?